Lanjut, di sini kita akan tambahkan ada bumbu racik ayam goreng 1 bungkus aja, lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, daun jeruk purut 2 lembar, serainya 1 batang, kemudian daun salamnya 2 lembar ya. Lalu di sini saya akan tambahkan santan, aku pakai santan instan aja. Lalu kita akan tambahkan air secukupnya aja sesuai dengan jumlah berasnya ya. Untuk takarannya biasanya di atas beras 1 ruas jari ya. Kita aduk-aduk merata. Kalau mau ditambahkan kunyit bubuk boleh, atau ditambahkan margarin juga boleh ya, biar rasanya tuh makin gurih. Ini hasilnya ya teman-teman, super wangi banget. Dan ini matang sempurna sampai ke bawah dan warnanya juga merata ya, kuningnya cantik bisa dilihat. Oke, kita buang dedaunannya, baru kemudian kita akan buat lauk pendampingnya. Langsung aja siapkan telur, di sini akan kita rebus ya. Kita rebus telurnya sampai matang. Untuk jumlahnya sesuaikan aja dengan stok di rumah ya teman-teman. Di sini aku pakai setengah kilo lebih. Oke, ini hasilnya, telurnya udah matang sempurna dan kita akan kupas sampai bersih ya. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita kasih guratan-guratan seperti ini biar nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng sampai berkulit. Kita tutupnya teman-teman. Oke, setelah dibalik-balik kita bisa angkat dan tiriskan si telurnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbu ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Garam, kemudian gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Lanjut, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, setelah tanak masukkan telurnya dan kita akan aduk-aduk sampai merata.
Biar bumbunya makin meresap, di sini aku tambahkan air sedikit aja, kurang lebih 50 ml. Kemudian tambahkan kecap manis 2 sendok teh, diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Oke, ini bumbunya udah meresap. Kita aduk sekali aja seperti ini. Kemudian matikan apinya ya. Sambal telur yang super enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, sangat simpel dan cepet banget kan cara masak menu hari ini? Kita akan sajikan sambal telurnya bersama dengan nasi kuning. Nah, biar lebih mantap lagi, di sini saya juga akan buat lauk tambahan ya. Ini favorit anak-anak banget, pastinya ini cocok untuk menu pas 17-an ya. Atau kalau pas ada hajatan juga bisa digunakan menu kali ini ya. Ini dia untuk pelengkapnya, aku tambahin mie goreng bakso. Untuk resep mie goreng bakso bisa scroll di bawah ya, karena kita udah sering share resep mie goreng ya. Lanjut, ada ayam Kentucky atau ayam crispy. Kita juga udah sering share resepnya, jadi teman-teman tinggal scroll postingan di bawah. Oke deh, langsung aja kita sajikan. Ini kebetulan dibuatnya pas malam 17-an kemarin ya teman-teman. Jadi aku buatnya menu seperti ini. Ada ayam goreng crispy atau ayam Kentucky. Ini kesukaan anak-anak ya. Oke. Dapat dari kampung 3 kotak. Jadi ya kita buatin aja ya teman-teman. Ini juga cocok misalnya untuk teman-teman yang ada hajatan kayak ulang tahun anak atau buat apa aja deh, acara apa aja cocok deh ya teman-teman. Simple, cara masaknya gampang dan pastinya nggak ribet. Oke, ini udah super mantul banget ya, udah pantes untuk suguhan ya atau untuk kayak hajatan gitu ya teman-teman. Kalau mau ditambahin lauk lagi juga boleh. Di sini aku menyesuaikan mika yang ada aja ya teman-teman, karena ini dapat dari RT aku. Kalau misal ditambahin timun, kerupuk, jauh lebih mantap lagi pastinya ya. Oke, sangat gampang banget kan membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
siapkan 5 siung bawang merah lalu diiris-iris tipis ya. Lanjut, bawang putihnya saya siapkan 4 siung aja, sama juga diiris-iris tipis ya. Setelah itu ada cabai merah, saya pakai 3 buah aja dipotong serong. Kemudian ada cabai hijau, saya pakai 3 buah juga dipotong serong ya. Selanjutnya kita tumis semua bahan yang diiris-iris tadi sampai harum ya. Selanjutnya tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 2 batang aja. Kalau ada pete boleh tambahkan pete ya biar makin harum. Selanjutnya ada ikan teri nasi dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Ini produk benar-benar premium banget, pilihan bisa dilihat ya. Ini tuh bagus banget, bentuknya utuh, nggak ada yang patah-patah dan nggak ada kotorannya, sehingga langsung bisa kita goreng tanpa harus dicuci ya. Ini tuh aromanya harum banget. Sebenarnya bisa langsung dicemil ya teman-teman, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang brown atau agak kecoklatan, makanya saya goreng sebentar. Oke, setelah itu siapkan beras yang udah dicuci bersih secukupnya sesuai dengan selera ya. Lanjut kita tambahkan air sesuai dengan berasnya. Lalu ada garam, saya pakai 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah ditumis tadi. Semuanya masuk ya. Kemudian terinya saya ambil sebagian ya dan campurkan ke dalam beras ya. Selain bebas formalin dan rendah garam, produk-produk dari Crystal of the Sea ini juga tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang ke dalam digital rice cooker ya. Dan kita akan masak. Tekan start aja, ini udah mulai memasak. Oke, ini dia hasilnya. Ini sangat-sangat harum banget dan pastinya menggugah selera ya. Kita boleh aduk-aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan sedikit teri yang udah digoreng tadi ya, dan bawang goreng. Ini sudah siap untuk disajikan ya, nasi liwet yang enak banget. Bahan selanjutnya ada ayam ya. Kita akan masak apa ya kira-kira? Ikutin terus videonya deh. Masukkan bawang putihnya 3 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung. Lalu garam 1 sendok teh. Kemudian ada ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan minyak goreng ya. Oh ya, untuk kaldu jamur teman-teman bisa ganti dengan bubuk udang maupun bubuk teri dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Masakan jadi makin sedap dan pastinya lebih nikmat. Oke, setelah dihaluskan menggunakan chopper, bumbunya kita akan tumis ya sampai harum.
Tambahkan serai dan daun salamnya 2 lembar serta daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu masukkan ayam yang sudah dikerat-kerat seperti ini ya. Karena ini ukuran ayamnya tuh besar-besar. Boleh diaduk agar merata. Setelah itu tuang air sampai ayamnya terendam ya. Dan kita akan ungkep sampai ayamnya itu matang dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Lalu angkat ayamnya. Dan kita akan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ayam gorengnya. Lanjut, ini ada tahu. Langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Kita boleh tambahkan bumbu celupan ya, garam dan bawang putih. Langsung aja tahunya digoreng sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Ada tempe, saya pakai 1 papan kecil ini dipotong segitiga. Dan kita akan celupkan dalam bumbu celupan lalu goreng sampai berwarna kecoklatan juga. Lalu angkat dan tiriskan ya. Oke, ini dia hasilnya, tahu, tempe, dan ayam goreng. Kita masih akan beralih ke menu yang selanjutnya ya. Ini ada 1 papan tempe. Lalu kita potong-potong. Kecil-kecil seperti ini aja ya motongnya. Selanjutnya, goreng tempe sampai berwarna kecoklatan.
Setelah kering, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ini ada kacang tanah, saya pakai kurang lebih 100 gram, langsung digoreng sampai matang ya. Nah, untuk bahan tambahannya saya menggunakan produk teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teman-teman bisa ganti dengan teri jengki dari Crystal of the Sea juga ya, atau mungkin udang kering juga boleh. Ini produk-produk berkualitas premium yang cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Selanjutnya haluskan cabai keriting 5 buah, kemudian bawang putihnya 4 siung, ada gula aren saya pakai 1 sendok makan, garam dan kaldu jamurnya setengah sendok teh, lalu kita tambahkan minyak goreng dan kita chopper sampai halus ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita boleh tumis dalam minyak panas sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut, lengkuas yang sudah digeprek, lalu aduk-aduk sampai bumbunya tanak ya. Oh ya, untuk gula aren teman-teman bisa ganti dengan gula pasir atau gula merah ya. Selanjutnya tambahkan air asam jawa atau air asam matang. Masak sampai bumbunya itu mengental. Baru kemudian kita masukkan semua bahan kering yang udah kita siapkan tadi ya. Aduk sampai merata. Baru kemudian kita boleh matikan. Oke, orek tempe teri kacang yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran deh, ini harum banget dan menggugah selera loh. Apalagi kita tadi sudah menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin Instagramnya di @crystalofthesea, atau bisa klik link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan untuk link pembeliannya juga ya. Oke, ini nasi liwet yang super lengkap ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan sambal dan lalapan sesuai dengan selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya sisa daging ayam cuman seuprit. Oke deh, kita akan sulap jadi menu yang enak dan mantul banget untuk buka puasa. Langsung aja siapin garam setengah sendok teh, lada bubuk, kaldu jamur dan gula pasirnya masing-masing setengah sendok teh, saus tiram 1 sendok teh,
Kemudian ada kecap asinnya, di sini aku pakai 1 sendok teh juga ya. Lanjut kita akan aduk-aduk sampai merata dan marinasi sampai meresap ya teman-teman. Jangan khawatir meskipun ayamnya cuma seuprit, ini yakin bisa dimakan bareng keluarga tercinta ya. Lanjut siapin, ini ada jamur kancing. Di sini aku pakai kurang lebih 100 gram ya. Potong-potong tipis-tipis seperti ini biar terlihat banyak. Oh ya, misal teman-teman nggak punya jamur kancing, boleh diganti jamur tiram ya, atau jamur yang lainnya, sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Bahan selanjutnya ada sawi 1 ikat. Di sini aku ambil bagian daunnya aja ya teman-teman. Boleh pakai sawi biasa seperti ini, cai sim, atau boleh pakai sawi daging ya, atau pakcoy. Lanjut ada sosis. Di sini aku pakai 3 batang, dipotong-potong serong aja. Untuk sosis bisa diganti bakso ya. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 3 siung, boleh digeprek atau boleh diiris-iris tipis ya, sesuaikan aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih, tambahkan jahe 1 potong udah digeprek ya, biar nanti tuh aromanya wangi. Oke, dimasak sampai harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah dimarinasi tadi. Aduk-aduk dan masak sampai kesat ya, atau berubah warna. Oke, seperti ini udah cukup. Sekarang kita akan masukkan bahan yang lain ya. Sawinya masuk. Sawi sih bisa dimasukin belakang ya teman-teman, tapi di sini aku masukin aja langsung semuanya bersama dengan jamur. Sosis juga masuk. Aduk sebentar. Tambahkan sedikit air biar ada kuahnya nyemek-nyemek gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya lebih menggugah selera. Oke, ini udah layu. Sekarang kita bisa tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Aduk sebentar. Nah, biar kuahnya itu agak mengental gitu ya teman-teman. Di sini aku tambahkan larutan tepung maizena 1 sendok teh. Aduk-aduk, setelah mengental kita boleh matikan apinya ya. Dan tumis ayam jamur yang super sedap siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget teman-teman. Sederhana banget, cara masaknya juga super cepet ya. Tapi rasanya benar-benar juara ya, gurih, sedap, pokoknya mantul banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini membagikan resep nasi kuning viral di TikTok yang caranya tuh sangat unik tapi hasilnya tuh enak banget loh. Langsung aja siapin
beras yang udah dicuci bersih ya. Kemudian kita masukkan dalam rice cooker seperti biasa. Lanjut di sini kita akan tambahkan ada bumbu racik ayam goreng 1 bungkus aja, lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, daun jeruk purut 2 lembar, serainya 1 batang, kemudian daun salamnya 2 lembar ya. Lalu di sini saya akan tambahkan santan, aku pakai santan instan aja. Lalu kita akan tambahkan air secukupnya aja sesuai dengan jumlah berasnya ya. Untuk takarannya biasanya di atas beras 1 ruas jari ya. Kita aduk-aduk merata. Kalau mau ditambahkan kunyit bubuk boleh, atau ditambahkan margarin juga boleh ya, biar rasanya tuh makin gurih. Ini hasilnya ya teman-teman, super wangi banget. Dan ini matang sempurna sampai ke bawah dan warnanya juga merata ya, kuningnya cantik bisa dilihat. Oke, kita buang dedaunannya, baru kemudian kita akan buat lauk pendampingnya. Langsung aja siapkan telur, di sini akan kita rebus ya. Kita rebus telurnya sampai matang. Untuk jumlahnya sesuaikan aja dengan stok di rumah ya teman-teman. Di sini aku pakai setengah kilo lebih. Oke, ini hasilnya, telurnya udah matang sempurna dan kita akan kupas sampai bersih ya. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita kasih guratan-guratan seperti ini biar nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Lanjut kita akan goreng sampai berkulit. Tutupnya teman-teman. Oke, setelah dibalik-balik kita bisa angkat dan tiriskan si telurnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbu ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Garam, kemudian gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, setelah tanak masukkan telurnya.
dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, di sini aku tambahkan air sedikit aja, kurang lebih 50 ml. Kemudian tambahkan kecap manis 2 sendok teh, diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Oke, ini bumbunya udah meresap. Kita aduk sekali aja seperti ini. Kemudian matikan apinya ya. Sambal telur yang super enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, sangat simpel dan cepet banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan sajikan sambal telurnya bersama dengan nasi kuning. Nah, biar lebih mantap lagi, di sini saya juga akan buat lauk tambahan ya. Ini favorit anak-anak banget, pastinya ini cocok untuk menu pas 17-an ya. Atau kalau pas ada hajatan juga bisa digunakan menu kali ini ya. Ini dia untuk pelengkapnya, aku tambahin mie goreng bakso. Untuk resep mie goreng bakso bisa scroll di bawah ya, karena kita udah sering share resep mie goreng ya. Lanjut, ada ayam Kentucky atau ayam crispy. Kita juga udah sering share resepnya, jadi teman-teman tinggal scroll postingan di bawah. Oke deh, langsung aja kita sajikan. Ini kebetulan dibuatnya pas malam 17-an kemarin ya teman-teman. Jadi aku buatnya menu seperti ini. Ada ayam goreng crispy atau ayam Kentucky. Ini kesukaan anak-anak ya. Oke. Dapat dari kampung 3 kotak. Jadi ya kita buatin aja ya teman-teman. Ini juga cocok misalnya untuk teman-teman yang ada hajatan kayak ulang tahun anak atau buat apa aja deh, acara apa aja cocok deh ya teman-teman. Simple, cara masaknya gampang dan pastinya nggak ribet. Oke, ini udah super mantul banget ya, udah pantes untuk suguhan ya atau untuk kayak hajatan gitu ya teman-teman. Kalau mau ditambahin lauk lagi juga boleh. Di sini aku menyesuaikan mika yang ada aja ya teman-teman, karena ini dapat dari RT aku. Kalau misal ditambahin timun, kerupuk, jauh lebih mantap lagi pastinya ya. Oke, sangat gampang banget kan membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
Pertama, siapkan 5 siung bawang merah lalu diiris-iris tipis ya. Lanjut, bawang putihnya saya siapkan 4 siung aja, sama juga diiris-iris tipis ya. Setelah itu ada cabai merah, saya pakai 3 buah aja dipotong serong. Kemudian ada cabai hijau, saya pakai 3 buah juga dipotong serong ya. Selanjutnya kita tumis semua bahan yang diiris-iris tadi sampai harum ya. Selanjutnya tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 2 batang aja. Kalau ada pete, boleh tambahkan pete ya biar makin harum. Selanjutnya ada ikan teri nasi dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Ini produk benar-benar premium banget, pilihan bisa dilihat ya. Ini tuh bagus banget, bentuknya utuh, nggak ada yang patah-patah dan nggak ada kotorannya, sehingga langsung bisa kita goreng tanpa harus dicuci ya. Ini tuh aromanya harum banget. Sebenarnya bisa langsung dicemil ya teman-teman, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang brown atau agak kecoklatan, makanya saya goreng sebentar. Oke, setelah itu siapkan beras yang udah dicuci bersih secukupnya sesuai dengan selera ya. Lanjut kita tambahkan air sesuai dengan berasnya. Lalu ada garam, saya pakai 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah ditumis tadi. Semuanya masuk ya. Kemudian terinya saya ambil sebagian ya dan campurkan ke dalam beras ya. Selain bebas formalin dan rendah garam, produk-produk dari Crystal of the Sea ini juga tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang ke dalam digital rice cooker ya, dan kita akan masak. Tekan start aja, ini udah mulai memasak. Oke, ini dia hasilnya. Ini sangat-sangat harum banget dan pastinya menggugah selera ya. Kita boleh aduk-aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan sedikit teri yang udah digoreng tadi ya, dan bawang goreng. Ini sudah siap untuk disajikan ya, nasi liwet yang enak banget. Bahan selanjutnya ada ayam ya. Kita akan masak apa ya kira-kira? Ikutin terus videonya deh. Masukkan bawang putihnya 3 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung. Lalu garam 1 sendok teh. Kemudian ada ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan minyak goreng ya. Oh ya, untuk kaldu jamur teman-teman bisa ganti dengan bubuk udang maupun bubuk teri dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Masakan jadi makin sedap dan pastinya lebih nikmat. Oke, setelah dihaluskan menggunakan chopper, bumbunya kita akan tumis ya sampai harum.
Tambahkan serai dan daun salamnya 2 lembar serta daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu masukkan ayam yang sudah dikerat-kerat seperti ini ya. Karena ini ukuran ayamnya tuh besar-besar. Boleh diaduk agar merata. Setelah itu tuang air sampai ayamnya terendam ya. Dan kita akan ungkep sampai ayamnya itu matang dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Lalu angkat ayamnya. Dan kita akan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ayam gorengnya. Lanjut, ini ada tahu. Langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Kita boleh tambahkan bumbu celupan ya, garam dan bawang putih. Langsung aja tahunya digoreng sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Ada tempe, saya pakai 1 papan kecil ini dipotong segitiga. Dan kita akan celupkan dalam bumbu celupan lalu goreng sampai berwarna kecoklatan juga. Lalu angkat dan tiriskan ya. Oke, ini dia hasilnya, tahu, tempe, dan ayam goreng. Kita masih akan beralih ke menu yang selanjutnya ya. Ini ada 1 papan tempe, lalu kita potong-potong. Kecil-kecil seperti ini aja ya motongnya. Selanjutnya, goreng tempe sampai berwarna kecoklatan.
Setelah kering, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ini ada kacang tanah, saya pakai kurang lebih 100 gram, langsung digoreng sampai matang ya. Nah, untuk bahan tambahannya saya menggunakan produk teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teman-teman bisa ganti dengan teri jengki dari Crystal of the Sea juga ya, atau mungkin udang kering juga boleh. Ini produk-produk berkualitas premium yang cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Selanjutnya haluskan cabai keriting 5 buah, kemudian bawang putihnya 4 siung, ada gula aren saya pakai 1 sendok makan, garam dan kaldu jamurnya setengah sendok teh, lalu kita tambahkan minyak goreng dan kita chopper sampai halus ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita boleh tumis dalam minyak panas sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut, lengkuas yang sudah digeprek, lalu aduk-aduk sampai bumbunya tanak ya. Oh ya, untuk gula aren teman-teman bisa ganti dengan gula pasir atau gula merah ya. Selanjutnya tambahkan air asam jawa atau air asam matang. Masak sampai bumbunya itu mengental. Baru kemudian kita masukkan semua bahan kering yang udah kita siapkan tadi ya. Aduk sampai merata. Baru kemudian kita boleh matikan. Oke, orek tempe teri kacang yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran deh, ini harum banget dan menggugah selera loh. Apalagi kita tadi sudah menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin Instagramnya di @crystalofthesea, atau bisa klik link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan untuk link pembeliannya juga ya. Oke, ini nasi liwet yang super lengkap ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan sambal dan lalapan sesuai dengan selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya sisa daging ayam cuman seuprit. Oke deh, kita akan sulap jadi menu yang enak dan mantul banget untuk buka puasa. Langsung aja siapin garam setengah sendok teh, lada bubuk, kaldu jamur dan gula pasirnya masing-masing setengah sendok teh, saus tiram 1 sendok teh,
Kemudian ada kecap asinnya, di sini aku pakai 1 sendok teh juga ya. Lanjut kita akan aduk-aduk sampai merata dan marinasi sampai meresap ya teman-teman. Jangan khawatir meskipun ayamnya cuma seuprit, ini yakin bisa dimakan bareng keluarga tercinta ya. Lanjut siapin, ini ada jamur kancing. Di sini aku pakai kurang lebih 100 gram ya. Potong-potong tipis-tipis seperti ini biar terlihat banyak. Oh ya, misal teman-teman nggak punya jamur kancing, boleh diganti jamur tiram ya, atau jamur yang lainnya, sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Bahan selanjutnya ada sawi 1 ikat. Di sini aku ambil bagian daunnya aja ya teman-teman. Boleh pakai sawi biasa seperti ini, cai sim, atau boleh pakai sawi daging ya, atau pakcoy. Lanjut ada sosis. Di sini aku pakai 3 batang, dipotong-potong serong aja. Untuk sosis bisa diganti bakso ya. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 3 siung, boleh digeprek atau boleh diiris-iris tipis ya, sesuaikan aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih, tambahkan jahe 1 potong udah digeprek ya, biar nanti tuh aromanya wangi. Oke, dimasak sampai harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah dimarinasi tadi. Aduk-aduk dan masak sampai kesat ya, atau berubah warna. Oke, seperti ini udah cukup. Sekarang kita akan masukkan bahan yang lain ya. Sawinya masuk. Sawi sih bisa dimasukin belakang ya teman-teman, tapi di sini aku masukin aja langsung semuanya bersama dengan jamur. Sosis juga masuk. Aduk sebentar. Tambahkan sedikit air biar ada kuahnya nyemek-nyemek gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya lebih menggugah selera. Oke, ini udah layu. Sekarang kita bisa tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Aduk sebentar. Nah, biar kuahnya itu agak mengental gitu ya teman-teman. Di sini aku tambahkan larutan tepung maizena 1 sendok teh. Aduk-aduk, setelah mengental kita boleh matikan apinya ya. Dan tumis ayam jamur yang super sedap siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget teman-teman. Sederhana banget, cara masaknya juga super cepet ya. Tapi rasanya benar-benar juara ya, gurih, sedap, pokoknya mantul banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini membagikan resep nasi kuning viral di TikTok yang caranya tuh sangat unik tapi hasilnya tuh enak banget loh. Langsung aja siapin
beras yang udah dicuci bersih ya. Kemudian kita masukkan dalam rice cooker seperti biasa. Lanjut, di sini kita akan tambahkan ada bumbu racik ayam goreng 1 bungkus aja, lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, daun jeruk purut 2 lembar, serainya 1 batang, kemudian daun salamnya 2 lembar ya. Lalu di sini saya akan tambahkan santan, aku pakai santan instan aja. Lalu kita akan tambahkan air secukupnya aja sesuai dengan jumlah berasnya ya. Untuk takarannya biasanya di atas beras 1 ruas jari ya. Kita aduk-aduk merata. Kalau mau ditambahkan kunyit bubuk boleh, atau ditambahkan margarin juga boleh ya, biar rasanya tuh makin gurih. Ini hasilnya ya teman-teman, super wangi banget. Dan ini matang sempurna sampai ke bawah dan warnanya juga merata ya, kuningnya cantik bisa dilihat. Oke, kita buang dedaunannya, baru kemudian kita akan buat lauk pendampingnya. Langsung aja siapkan telur, di sini akan kita rebus ya. Kita rebus telurnya sampai matang. Untuk jumlahnya sesuaikan aja dengan stok di rumah ya teman-teman. Di sini aku pakai setengah kilo lebih. Oke, ini hasilnya, telurnya udah matang sempurna dan kita akan kupas sampai bersih ya. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita kasih guratan-guratan seperti ini biar nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng sampai berkulit. Kita tutupnya teman-teman. Oke, setelah dibalik-balik kita bisa angkat dan tiriskan si telurnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbu ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Garam, kemudian gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Lanjut, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, setelah tanak masukkan telurnya.
dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, di sini aku tambahkan air sedikit aja, kurang lebih 50 ml. Kemudian tambahkan kecap manis 2 sendok teh, diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Oke, ini bumbunya udah meresap. Kita aduk sekali aja seperti ini. Kemudian matikan apinya ya. Sambal telur yang super enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, sangat simpel dan cepet banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan sajikan sambal telurnya bersama dengan nasi kuning. Nah, biar lebih mantap lagi, di sini saya juga akan buat lauk tambahan ya. Ini favorit anak-anak banget, pastinya ini cocok untuk menu pas 17-an ya. Atau kalau pas ada hajatan juga bisa digunakan menu kali ini ya. Ini dia untuk pelengkapnya, aku tambahin mie goreng bakso. Untuk resep mie goreng bakso bisa scroll di bawah ya, karena kita udah sering share resep mie goreng ya. Lanjut, ada ayam Kentucky atau ayam crispy. Kita juga udah sering share resepnya, jadi teman-teman tinggal scroll postingan di bawah. Oke deh, langsung aja kita sajikan. Ini kebetulan dibuatnya pas malam 17-an kemarin ya teman-teman. Jadi aku buatnya menu seperti ini. Ada ayam goreng crispy atau ayam Kentucky. Ini kesukaan anak-anak ya. Oke. Dapat dari kampung 3 kotak. Jadi ya kita buatin aja ya teman-teman. Ini juga cocok misalnya untuk teman-teman yang ada hajatan kayak ulang tahun anak atau buat apa aja deh, acara apa aja cocok deh ya teman-teman. Simple, cara masaknya gampang dan pastinya nggak ribet. Oke, ini udah super mantul banget ya, udah pantes untuk suguhan ya atau untuk kayak hajatan gitu ya teman-teman. Kalau mau ditambahin lauk lagi juga boleh. Di sini aku menyesuaikan mika yang ada aja ya teman-teman, karena ini dapat dari RT aku. Kalau misal ditambahin timun, kerupuk, jauh lebih mantap lagi pastinya ya. Oke, sangat gampang banget kan membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
siapkan 5 siung bawang merah lalu diiris-iris tipis ya. Lanjut, bawang putihnya saya siapkan 4 siung aja, sama juga diiris-iris tipis ya. Setelah itu ada cabai merah, saya pakai 3 buah aja dipotong serong. Kemudian ada cabai hijau, saya pakai 3 buah juga dipotong serong ya. Selanjutnya kita tumis semua bahan yang diiris-iris tadi sampai harum ya. Selanjutnya tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 2 batang aja. Kalau ada pete boleh tambahkan pete ya biar makin harum. Selanjutnya ada ikan teri nasi dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Ini produk bener-bener premium banget, pilihan bisa dilihat ya. Ini tuh bagus banget, bentuknya utuh, nggak ada yang patah-patah dan nggak ada kotorannya, sehingga langsung bisa kita goreng tanpa harus dicuci ya. Ini tuh aromanya harum banget. Sebenarnya bisa langsung dicemil ya teman-teman, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang brown atau agak kecoklatan, makanya saya goreng sebentar. Oke, setelah itu siapkan beras yang udah dicuci bersih secukupnya sesuai dengan selera ya. Lanjut kita tambahkan air sesuai dengan berasnya. Lalu ada garam, saya pakai 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah ditumis tadi. Semuanya masuk ya. Kemudian terinya saya ambil sebagian ya dan campurkan ke dalam beras ya. Selain bebas formalin dan rendah garam, produk-produk dari Crystal of the Sea ini juga tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang ke dalam digital rice cooker ya. Dan kita akan masak. Tekan start aja, ini udah mulai memasak. Oke, ini dia hasilnya. Ini sangat-sangat harum banget dan pastinya menggugah selera ya. Kita boleh aduk-aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan sedikit teri yang udah digoreng tadi ya, dan bawang goreng. Ini sudah siap untuk disajikan ya, nasi liwet yang enak banget. Bahan selanjutnya ada ayam ya. Kita akan masak apa ya kira-kira? Ikutin terus videonya deh. Masukkan bawang putihnya 3 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung. Lalu garam 1 sendok teh. Kemudian ada ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan minyak goreng ya. Oh ya, untuk kaldu jamur teman-teman bisa ganti dengan bubuk udang maupun bubuk teri dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Masakan jadi makin sedap dan pastinya lebih nikmat. Oke, setelah dihaluskan menggunakan chopper, bumbunya kita akan tumis ya sampai harum.
Tambahkan serai dan daun salamnya 2 lembar serta daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu masukkan ayam yang sudah dikerat-kerat seperti ini ya. Karena ini ukuran ayamnya tuh besar-besar. Boleh diaduk agar merata. Setelah itu tuang air sampai ayamnya terendam ya. Dan kita akan ungkep sampai ayamnya itu matang dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Lalu angkat ayamnya. Dan kita akan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ayam gorengnya. Lanjut, ini ada tahu. Langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Kita boleh tambahkan bumbu celupan ya, garam dan bawang putih. Langsung aja tahunya digoreng sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Ada tempe, saya pakai 1 papan kecil ini dipotong segitiga. Dan kita akan celupkan dalam bumbu celupan lalu goreng sampai berwarna kecoklatan juga. Lalu angkat dan tiriskan ya. Oke, ini dia hasilnya, tahu, tempe, dan ayam goreng. Kita masih akan beralih ke menu yang selanjutnya ya. Ini ada 1 papan tempe. Lalu kita potong-potong. Kecil-kecil seperti ini aja ya motongnya. Selanjutnya, goreng tempe sampai berwarna kecoklatan.
Setelah kering, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ini ada kacang tanah, saya pakai kurang lebih 100 gram, langsung digoreng sampai matang ya. Nah, untuk bahan tambahannya saya menggunakan produk teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teman-teman bisa ganti dengan teri jengki dari Crystal of the Sea juga ya, atau mungkin udang kering juga boleh. Ini produk-produk berkualitas premium yang cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Selanjutnya haluskan cabai keriting 5 buah, kemudian bawang putihnya 4 siung, ada gula aren saya pakai 1 sendok makan, garam dan kaldu jamurnya setengah sendok teh, lalu kita tambahkan minyak goreng dan kita chopper sampai halus ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita boleh tumis dalam minyak panas sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut, lengkuas yang sudah digeprek, lalu aduk-aduk sampai bumbunya tanak ya. Oh ya, untuk gula aren teman-teman bisa ganti dengan gula pasir atau gula merah ya. Selanjutnya tambahkan air asam jawa atau air asam matang. Masak sampai bumbunya itu mengental. Baru kemudian kita masukkan semua bahan kering yang udah kita siapkan tadi ya. Aduk sampai merata. Baru kemudian kita boleh matikan. Oke, orek tempe teri kacang yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran deh, ini harum banget dan menggugah selera loh. Apalagi kita tadi sudah menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin Instagramnya di @crystalofthesea, atau bisa klik link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan untuk link pembeliannya juga ya. Oke, ini nasi liwet yang super lengkap ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan sambal dan lalapan sesuai dengan selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya sisa daging ayam cuman seuprit. Oke deh, kita akan sulap jadi menu yang enak dan mantul banget untuk buka puasa. Langsung aja siapin garam setengah sendok teh, lada bubuk, kaldu jamur dan gula pasirnya masing-masing setengah sendok teh, saus tiram 1 sendok teh,
Kemudian ada kecap asinnya, di sini aku pakai 1 sendok teh juga ya. Lanjut kita akan aduk-aduk sampai merata dan marinasi sampai meresap ya teman-teman. Jangan khawatir meskipun ayamnya cuma seuprit, ini yakin bisa dimakan bareng keluarga tercinta ya. Lanjut siapin, ini ada jamur kancing. Di sini aku pakai kurang lebih 100 gram ya. Potong-potong tipis-tipis seperti ini biar terlihat banyak. Oh ya, misal teman-teman nggak punya jamur kancing, boleh diganti jamur tiram ya, atau jamur yang lainnya, sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Bahan selanjutnya ada sawi 1 ikat. Di sini aku ambil bagian daunnya aja ya teman-teman. Boleh pakai sawi biasa seperti ini, caisim, atau boleh pakai sawi daging ya, atau pakcoy. Lanjut ada sosis. Di sini aku pakai 3 batang, dipotong-potong serong aja. Untuk sosis bisa diganti bakso ya. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 3 siung, boleh digeprek atau boleh diiris-iris tipis ya, sesuaikan aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih, tambahkan jahe 1 potong udah digeprek ya, biar nanti tuh aromanya wangi. Oke, dimasak sampai harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah dimarinasi tadi. Aduk-aduk dan masak sampai kesat ya, atau berubah warna. Oke, seperti ini udah cukup. Sekarang kita akan masukkan bahan yang lain ya. Sawinya masuk. Sawi sih bisa dimasukin belakang ya teman-teman, tapi di sini aku masukin aja langsung semuanya bersama dengan jamur. Sosis juga masuk. Aduk sebentar. Tambahkan sedikit air biar ada kuahnya nyemek-nyemek gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya lebih menggugah selera. Oke, ini udah layu. Sekarang kita bisa tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Aduk sebentar. Nah, biar kuahnya itu agak mengental gitu ya teman-teman. Di sini aku tambahkan larutan tepung maizena 1 sendok teh. Aduk-aduk, setelah mengental kita boleh matikan apinya ya. Dan tumis ayam jamur yang super sedap siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget teman-teman. Sederhana banget, cara masaknya juga super cepet ya. Tapi rasanya benar-benar juara ya, gurih, sedap, pokoknya mantul banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini membagikan resep nasi kuning viral di TikTok yang caranya tuh sangat unik tapi hasilnya tuh enak banget loh. Langsung aja siapin
beras yang udah dicuci bersih ya. Kemudian kita masukkan dalam rice cooker seperti biasa. Lanjut, di sini kita akan tambahkan ada bumbu racik ayam goreng 1 bungkus aja, lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, daun jeruk purut 2 lembar, serainya 1 batang, kemudian daun salamnya 2 lembar ya. Lalu di sini saya akan tambahkan santan, aku pakai santan instan aja. Lalu kita akan tambahkan air secukupnya aja sesuai dengan jumlah berasnya ya. Untuk takarannya biasanya di atas beras 1 ruas jari ya. Kita aduk-aduk merata. Kalau mau ditambahkan kunyit bubuk boleh, atau ditambahkan margarin juga boleh ya, biar rasanya tuh makin gurih. Ini hasilnya ya teman-teman, super wangi banget. Dan ini matang sempurna sampai ke bawah dan warnanya juga merata ya, kuningnya cantik bisa dilihat. Oke, kita buang dedaunannya, baru kemudian kita akan buat lauk pendampingnya. Langsung aja siapkan telur, di sini akan kita rebus ya. Kita rebus telurnya sampai matang. Untuk jumlahnya sesuaikan aja dengan stok di rumah ya teman-teman. Di sini aku pakai setengah kilo lebih. Oke, ini hasilnya, telurnya udah matang sempurna dan kita akan kupas sampai bersih ya. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita kasih guratan-guratan seperti ini biar nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng sampai berkulit. Tutupnya teman-teman. Oke, setelah dibalik-balik kita bisa angkat dan tiriskan si telurnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbu ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah, garam, kemudian gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Lanjut, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, setelah tanak masukkan telurnya.
dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, di sini aku tambahkan air sedikit aja, kurang lebih 50 ml. Kemudian tambahkan kecap manis 2 sendok teh, diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Oke, ini bumbunya udah meresap. Kita aduk sekali aja seperti ini. Kemudian matikan apinya ya. Sambal telur yang super enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, sangat simpel dan cepet banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan sajikan sambal telurnya bersama dengan nasi kuning. Nah, biar lebih mantap lagi, di sini saya juga akan buat lauk tambahan ya. Ini favorit anak-anak banget, pastinya ini cocok untuk menu pas 17-an ya. Atau kalau pas ada hajatan juga bisa digunakan menu kali ini ya. Ini dia untuk pelengkapnya, aku tambahin mie goreng bakso. Untuk resep mie goreng bakso bisa scroll di bawah ya, karena kita udah sering share resep mie goreng ya. Lanjut, ada ayam Kentucky atau ayam crispy. Kita juga udah sering share resepnya, jadi teman-teman tinggal scroll postingan di bawah. Oke deh, langsung aja kita sajikan. Ini kebetulan dibuatnya pas malam 17-an kemarin ya teman-teman. Jadi aku buatnya menu seperti ini. Ada ayam goreng crispy atau ayam Kentucky. Ini kesukaan anak-anak ya. Oke. Dapat dari kampung 3 kotak. Jadi ya kita buatin aja ya teman-teman. Ini juga cocok misalnya untuk teman-teman yang ada hajatan kayak ulang tahun anak atau buat apa aja deh, acara apa aja cocok deh ya teman-teman. Simple, cara masaknya gampang dan pastinya nggak ribet. Oke, ini udah super mantul banget ya, udah pantes untuk suguhan ya atau untuk kayak hajatan gitu ya teman-teman. Kalau mau ditambahin lauk lagi juga boleh. Di sini aku menyesuaikan mika yang ada aja ya teman-teman, karena ini dapat dari RT aku. Kalau misal ditambahin timun, kerupuk, jauh lebih mantap lagi pastinya ya. Oke, sangat gampang banget kan membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
pertama siapkan 5 siung bawang merah lalu diiris-iris tipis ya. Lanjut bawang putihnya saya siapkan 4 siung aja, sama juga diiris-iris tipis ya. Setelah itu ada cabai merah, saya pakai 3 buah aja dipotong serong. Kemudian ada cabai hijau, saya pakai 3 buah juga dipotong serong ya. Selanjutnya kita tumis semua bahan yang diiris-iris tadi sampai harum ya. Selanjutnya tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 2 batang aja. Kalau ada pete boleh tambahkan pete ya biar makin harum. Selanjutnya ada ikan teri nasi dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Ini produk bener-bener premium banget, pilihan bisa dilihat ya. Ini tuh bagus banget, bentuknya utuh, nggak ada yang patah-patah dan nggak ada kotorannya, sehingga langsung bisa kita goreng tanpa harus dicuci ya. Ini tuh aromanya harum banget. Sebenarnya bisa langsung dicemil ya teman-teman, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang brown atau agak kecoklatan, makanya saya goreng sebentar. Oke, setelah itu siapkan beras yang udah dicuci bersih secukupnya sesuai dengan selera ya. Lanjut kita tambahkan air sesuai dengan berasnya. Lalu ada garam, saya pakai 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah ditumis tadi. Semuanya masuk ya. Kemudian terinya saya ambil sebagian ya dan campurkan ke dalam beras ya. Selain bebas formalin dan rendah garam, produk-produk dari Crystal of the Sea ini juga tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang ke dalam digital rice cooker ya, dan kita akan masak. Tekan start aja, ini udah mulai memasak. Oke, ini dia hasilnya. Ini sangat-sangat harum banget dan pastinya menggugah selera ya. Kita boleh aduk-aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan sedikit teri yang udah digoreng tadi ya, dan bawang goreng. Ini sudah siap untuk disajikan ya, nasi liwet yang enak banget. Bahan selanjutnya ada ayam ya. Kita akan masak apa ya kira-kira? Ikutin terus videonya deh. Masukkan bawang putihnya 3 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung. Lalu garam 1 sendok teh. Kemudian ada ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan minyak goreng ya. Oh ya, untuk kaldu jamur teman-teman bisa ganti dengan bubuk udang maupun bubuk teri dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Masakan jadi makin sedap dan pastinya lebih nikmat. Oke, setelah dihaluskan menggunakan chopper, bumbunya kita akan tumis ya sampai harum.
Tambahkan serai dan daun salamnya 2 lembar serta daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu masukkan ayam yang sudah dikerat-kerat seperti ini ya. Karena ini ukuran ayamnya tuh besar-besar. Boleh diaduk agar merata. Setelah itu tuang air sampai ayamnya terendam ya. Dan kita akan ungkep sampai ayamnya itu matang dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Lalu angkat ayamnya. Dan kita akan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ayam gorengnya. Lanjut, ini ada tahu. Langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Kita boleh tambahkan bumbu celupan ya, garam dan bawang putih. Langsung aja tahunya digoreng sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Ada tempe, saya pakai 1 papan kecil ini dipotong segitiga. Dan kita akan celupkan dalam bumbu celupan lalu goreng sampai berwarna kecoklatan juga. Lalu angkat dan tiriskan ya. Oke, ini dia hasilnya, tahu, tempe, dan ayam goreng. Kita masih akan beralih ke menu yang selanjutnya ya. Ini ada 1 papan tempe. Lalu kita potong-potong. Kecil-kecil seperti ini aja ya motongnya. Selanjutnya, goreng tempe sampai berwarna kecoklatan.
Setelah kering, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ini ada kacang tanah, saya pakai kurang lebih 100 gram, langsung digoreng sampai matang ya. Nah, untuk bahan tambahannya saya menggunakan produk teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teman-teman bisa ganti dengan teri jengki dari Crystal of the Sea juga ya, atau mungkin udang kering juga boleh. Ini produk-produk berkualitas premium yang cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Selanjutnya haluskan cabai keriting 5 buah, kemudian bawang putihnya 4 siung, ada gula aren saya pakai 1 sendok makan, garam dan kaldu jamurnya setengah sendok teh, lalu kita tambahkan minyak goreng dan kita chopper sampai halus ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita boleh tumis dalam minyak panas sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut, lengkuas yang sudah digeprek, lalu aduk-aduk sampai bumbunya tanak ya. Oh ya, untuk gula aren teman-teman bisa ganti dengan gula pasir atau gula merah ya. Selanjutnya tambahkan air asam jawa atau air asam matang. Masak sampai bumbunya itu mengental. Baru kemudian kita masukkan semua bahan kering yang udah kita siapkan tadi ya. Aduk sampai merata. Baru kemudian kita boleh matikan. Oke, orek tempe teri kacang yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran deh, ini harum banget dan menggugah selera loh. Apalagi kita tadi sudah menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin Instagramnya di @crystalofthesea, atau bisa klik link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan untuk link pembeliannya juga ya. Oke, ini nasi liwet yang super lengkap ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan sambal dan lalapan sesuai dengan selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya sisa daging ayam cuman seuprit. Oke deh, kita akan sulap jadi menu yang enak dan mantul banget untuk buka puasa. Langsung aja siapin garam setengah sendok teh, lada bubuk, kaldu jamur, dan gula pasirnya masing-masing setengah sendok teh, saus tiram 1 sendok teh,
Kemudian ada kecap asinnya, di sini aku pakai 1 sendok teh juga ya. Lanjut kita akan aduk-aduk sampai merata dan marinasi sampai meresap ya teman-teman. Jangan khawatir meskipun ayamnya cuma seuprit, ini yakin bisa dimakan bareng keluarga tercinta ya. Lanjut siapin, ini ada jamur kancing. Di sini aku pakai kurang lebih 100 gram ya. Potong-potong tipis-tipis seperti ini biar terlihat banyak. Oh ya, misal teman-teman nggak punya jamur kancing, boleh diganti jamur tiram ya, atau jamur yang lainnya, sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Bahan selanjutnya ada sawi 1 ikat. Di sini aku ambil bagian daunnya aja ya teman-teman. Boleh pakai sawi biasa seperti ini, cai sim, atau boleh pakai sawi daging ya, atau pakcoy. Lanjut ada sosis. Di sini aku pakai 3 batang, dipotong-potong serong aja. Untuk sosis bisa diganti bakso ya. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 3 siung, boleh digeprek atau boleh diiris-iris tipis ya, sesuaikan aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih, tambahkan jahe 1 potong udah digeprek ya, biar nanti tuh aromanya wangi. Oke, dimasak sampai harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah dimarinasi tadi. Aduk-aduk dan masak sampai kesat ya, atau berubah warna. Oke, seperti ini udah cukup. Sekarang kita akan masukkan bahan yang lain ya. Sawinya masuk. Sawi sih bisa dimasukin belakang ya teman-teman, tapi di sini aku masukin aja langsung semuanya bersama dengan jamur. Sosis juga masuk. Aduk sebentar. Tambahkan sedikit air biar ada kuahnya nyemek-nyemek gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya lebih menggugah selera. Oke, ini udah layu. Sekarang kita bisa tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Aduk sebentar. Nah, biar kuahnya itu agak mengental gitu ya teman-teman. Di sini aku tambahkan larutan tepung maizena 1 sendok teh. Aduk-aduk, setelah mengental kita boleh matikan apinya ya. Dan tumis ayam jamur yang super sedap siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget teman-teman. Sederhana banget, cara masaknya juga super cepet ya. Tapi rasanya benar-benar juara ya, gurih, sedap, pokoknya mantul banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini membagikan resep nasi kuning viral di TikTok yang caranya tuh sangat unik tapi hasilnya tuh enak banget loh. Langsung aja siapin
beras yang udah dicuci bersih ya. Kemudian kita masukkan dalam rice cooker seperti biasa. Lanjut di sini kita akan tambahkan ada bumbu racik ayam goreng 1 bungkus aja, lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, daun jeruk purut 2 lembar, serainya 1 batang, kemudian daun salamnya 2 lembar ya. Lalu di sini saya akan tambahkan santan, aku pakai santan instan aja. Lalu kita akan tambahkan air secukupnya aja sesuai dengan jumlah berasnya ya. Untuk takarannya biasanya di atas beras 1 ruas jari ya. Kita aduk-aduk merata. Kalau mau ditambahkan kunyit bubuk boleh, atau ditambahkan margarin juga boleh ya, biar rasanya tuh makin gurih. Ini hasilnya ya teman-teman, super wangi banget. Dan ini matang sempurna sampai ke bawah dan warnanya juga merata ya, kuningnya cantik bisa dilihat. Oke, kita buang dedaunannya, baru kemudian kita akan buat lauk pendampingnya. Langsung aja siapkan telur, di sini akan kita rebus ya. Kita rebus telurnya sampai matang. Untuk jumlahnya sesuaikan aja dengan stok di rumah ya teman-teman. Di sini aku pakai setengah kilo lebih. Oke, ini hasilnya, telurnya udah matang sempurna dan kita akan kupas sampai bersih ya. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita kasih guratan-guratan seperti ini biar nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Lanjut kita akan goreng sampai berkulit. Tutupnya teman-teman. Oke, setelah dibalik-balik kita bisa angkat dan tiriskan si telurnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbu ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Garam, kemudian gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, setelah tanak masukkan telurnya.
dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, di sini aku tambahkan air sedikit aja, kurang lebih 50 ml. Kemudian tambahkan kecap manis 2 sendok teh, diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Oke, ini bumbunya udah meresap. Kita aduk sekali aja seperti ini. Kemudian matikan apinya ya. Sambal telur yang super enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, sangat simpel dan cepet banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan sajikan sambal telurnya bersama dengan nasi kuning. Nah, biar lebih mantap lagi, di sini saya juga akan buat lauk tambahan ya. Ini favorit anak-anak banget, pastinya ini cocok untuk menu pas 17-an ya. Atau kalau pas ada hajatan juga bisa digunakan menu kali ini ya. Ini dia untuk pelengkapnya, aku tambahin mie goreng bakso. Untuk resep mie goreng bakso bisa scroll di bawah ya, karena kita udah sering share resep mie goreng ya. Lanjut, ada ayam Kentucky atau ayam crispy. Kita juga udah sering share resepnya, jadi teman-teman tinggal scroll postingan di bawah. Oke deh, langsung aja kita sajikan. Ini kebetulan dibuatnya pas malam 17-an kemarin ya teman-teman. Jadi aku buatnya menu seperti ini. Ada ayam goreng crispy atau ayam Kentucky. Ini kesukaan anak-anak ya. Oke. Dapat dari kampung 3 kotak. Jadi ya kita buatin aja ya teman-teman. Ini juga cocok misalnya untuk teman-teman yang ada hajatan kayak ulang tahun anak atau buat apa aja deh, acara apa aja cocok deh ya teman-teman. Simple, cara masaknya gampang dan pastinya nggak ribet. Oke, ini udah super mantul banget ya, udah pantes untuk suguhan ya atau untuk kayak hajatan gitu ya teman-teman. Kalau mau ditambahin lauk lagi juga boleh. Di sini aku menyesuaikan mika yang ada aja ya teman-teman, karena ini dapat dari RT aku. Kalau misal ditambahin timun, kerupuk, jauh lebih mantap lagi pastinya ya. Oke, sangat gampang banget kan membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
pertama siapkan 5 siung bawang merah lalu diiris-iris tipis ya. Lanjut bawang putihnya saya siapkan 4 siung aja, sama juga diiris-iris tipis ya. Setelah itu ada cabai merah, saya pakai 3 buah aja dipotong serong. Kemudian ada cabai hijau, saya pakai 3 buah juga dipotong serong ya. Selanjutnya kita tumis semua bahan yang diiris-iris tadi sampai harum ya. Selanjutnya tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 2 batang aja. Kalau ada pete, boleh tambahkan pete ya biar makin harum. Selanjutnya ada ikan teri nasi dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Ini produk benar-benar premium banget, pilihan bisa dilihat ya. Ini tuh bagus banget, bentuknya utuh, nggak ada yang patah-patah dan nggak ada kotorannya, sehingga langsung bisa kita goreng tanpa harus dicuci ya. Ini tuh aromanya harum banget. Sebenarnya bisa langsung dicemil ya teman-teman, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang brown atau agak kecoklatan, makanya saya goreng sebentar. Oke, setelah itu siapkan beras yang udah dicuci bersih secukupnya sesuai dengan selera ya. Lanjut kita tambahkan air sesuai dengan berasnya. Lalu ada garam, saya pakai 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah ditumis tadi. Semuanya masuk ya. Kemudian terinya saya ambil sebagian ya dan campurkan ke dalam beras ya. Selain bebas formalin dan rendah garam, produk-produk dari Crystal of the Sea ini juga tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang ke dalam digital rice cooker ya. Dan kita akan masak. Tekan start aja, ini udah mulai memasak. Oke, ini dia hasilnya. Ini sangat-sangat harum banget dan pastinya menggugah selera ya. Kita boleh aduk-aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan sedikit teri yang udah digoreng tadi ya, dan bawang goreng. Ini sudah siap untuk disajikan ya, nasi liwet yang enak banget. Bahan selanjutnya ada ayam ya. Kita akan masak apa ya kira-kira? Ikutin terus videonya deh. Masukkan bawang putihnya 3 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung. Lalu garam 1 sendok teh. Kemudian ada ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan minyak goreng ya. Oh ya, untuk kaldu jamur teman-teman bisa ganti dengan bubuk udang maupun bubuk teri dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Masakan jadi makin sedap dan pastinya lebih nikmat. Oke, setelah dihaluskan menggunakan chopper, bumbunya kita akan tumis ya sampai harum.
Tambahkan serai dan daun salamnya 2 lembar serta daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu masukkan ayam yang sudah dikerat-kerat seperti ini ya. Karena ini ukuran ayamnya tuh besar-besar. Boleh diaduk agar merata. Setelah itu tuang air sampai ayamnya terendam ya. Dan kita akan ungkep sampai ayamnya itu matang dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Lalu angkat ayamnya. Dan kita akan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ayam gorengnya. Lanjut, ini ada tahu. Langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Kita boleh tambahkan bumbu celupan ya, garam dan bawang putih. Langsung aja tahunya digoreng sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Ada tempe, saya pakai 1 papan kecil ini dipotong segitiga. Dan kita akan celupkan dalam bumbu celupan lalu goreng sampai berwarna kecoklatan juga. Lalu angkat dan tiriskan ya. Oke, ini dia hasilnya, tahu, tempe, dan ayam goreng. Kita masih akan beralih ke menu yang selanjutnya ya. Ini ada 1 papan tempe, lalu kita potong-potong. Kecil-kecil seperti ini aja ya motongnya. Selanjutnya, goreng tempe sampai berwarna kecoklatan.
Setelah kering, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ini ada kacang tanah, saya pakai kurang lebih 100 gram, langsung digoreng sampai matang ya. Nah, untuk bahan tambahannya saya menggunakan produk teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teman-teman bisa ganti dengan teri jengki dari Crystal of the Sea juga ya, atau mungkin udang kering juga boleh. Ini produk-produk berkualitas premium yang cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Selanjutnya haluskan cabai keriting 5 buah, kemudian bawang putihnya 4 siung, ada gula aren saya pakai 1 sendok makan, garam dan kaldu jamurnya setengah sendok teh, lalu kita tambahkan minyak goreng dan kita chopper sampai halus ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita boleh tumis dalam minyak panas sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut, lengkuas yang sudah digeprek, lalu aduk-aduk sampai bumbunya tanak ya. Oh ya, untuk gula aren teman-teman bisa ganti dengan gula pasir atau gula merah ya. Selanjutnya tambahkan air asam jawa atau air asam matang. Masak sampai bumbunya itu mengental. Baru kemudian kita masukkan semua bahan kering yang udah kita siapkan tadi ya. Aduk sampai merata. Baru kemudian kita boleh matikan. Oke, orek tempe teri kacang yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran deh, ini harum banget dan menggugah selera loh. Apalagi kita tadi sudah menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin Instagramnya di @crystalofthesea, atau bisa klik link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan untuk link pembeliannya juga ya. Oke, ini nasi liwet yang super lengkap ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan sambal dan lalapan sesuai dengan selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya sisa daging ayam cuman seuprit. Oke deh, kita akan sulap jadi menu yang enak dan mantul banget untuk buka puasa. Langsung aja siapin garam setengah sendok teh, lada bubuk, kaldu jamur, dan gula pasirnya masing-masing setengah sendok teh, saus tiram 1 sendok teh,
Kemudian ada kecap asinnya, di sini aku pakai 1 sendok teh juga ya. Lanjut kita akan aduk-aduk sampai merata dan marinasi sampai meresap ya teman-teman. Jangan khawatir meskipun ayamnya cuma seuprit, ini yakin bisa dimakan bareng keluarga tercinta ya. Lanjut siapin, ini ada jamur kancing. Di sini aku pakai kurang lebih 100 gram ya. Potong-potong tipis-tipis seperti ini biar terlihat banyak. Oh ya, misal teman-teman gak punya jamur kancing, boleh diganti jamur tiram ya, atau jamur yang lainnya, sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Bahan selanjutnya ada sawi 1 ikat. Di sini aku ambil bagian daunnya aja ya teman-teman. Boleh pakai sawi biasa seperti ini, cai sim, atau boleh pakai sawi daging ya, atau pakcoy. Lanjut ada sosis, di sini aku pakai 3 batang, dipotong-potong serong aja. Untuk sosis bisa diganti bakso ya. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 3 siung, boleh digeprek atau boleh diiris-iris tipis ya, sesuaikan aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih, tambahkan jahe 1 potong udah digeprek ya, biar nanti tuh aromanya wangi. Oke, dimasak sampai harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah dimarinasi tadi. Aduk-aduk dan masak sampai kesat ya, atau berubah warna. Oke, seperti ini udah cukup. Sekarang kita akan masukkan bahan yang lain ya. Sawinya masuk. Sawi sih bisa dimasukin belakang ya teman-teman, tapi di sini aku masukin aja langsung semuanya bersama dengan jamur. Sosis juga masuk. Aduk sebentar. Tambahkan sedikit air biar ada kuahnya nyemek-nyemek gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya lebih menggugah selera. Oke, ini udah layu. Sekarang kita bisa tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Aduk sebentar. Nah, biar kuahnya itu agak mengental gitu ya teman-teman. Di sini aku tambahkan larutan tepung maizena 1 sendok teh. Aduk-aduk, setelah mengental kita boleh matikan apinya ya. Dan tumis ayam jamur yang super sedap siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget teman-teman. Sederhana banget, cara masaknya juga super cepet ya. Tapi rasanya benar-benar juara ya, gurih, sedap, pokoknya mantul banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini membagikan resep nasi kuning viral di TikTok yang caranya tuh sangat unik tapi hasilnya tuh enak banget loh. Langsung aja siapin
beras yang udah dicuci bersih ya. Kemudian kita masukkan dalam rice cooker seperti biasa. Lanjut, di sini kita akan tambahkan ada bumbu racik ayam goreng 1 bungkus aja, lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, daun jeruk purut 2 lembar, serainya 1 batang, kemudian daun salamnya 2 lembar ya. Lalu di sini saya akan tambahkan santan, aku pakai santan instan aja. Lalu kita akan tambahkan air secukupnya aja sesuai dengan jumlah berasnya ya. Untuk takarannya biasanya di atas beras 1 ruas jari ya. Kita aduk-aduk merata. Kalau mau ditambahkan kunyit bubuk boleh, atau ditambahkan margarin juga boleh ya, biar rasanya tuh makin gurih. Ini hasilnya ya teman-teman, super wangi banget. Dan ini matang sempurna sampai ke bawah dan warnanya juga merata ya, kuningnya cantik bisa dilihat. Oke, kita buang dedaunannya, baru kemudian kita akan buat lauk pendampingnya. Langsung aja siapkan telur, di sini akan kita rebus ya. Kita rebus telurnya sampai matang. Untuk jumlahnya sesuaikan aja dengan stok di rumah ya teman-teman. Di sini aku pakai setengah kilo lebih. Oke, ini hasilnya, telurnya udah matang sempurna dan kita akan kupas sampai bersih ya. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita kasih guratan-guratan seperti ini biar nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng sampai berkulit. Tutupnya teman-teman. Oke, setelah dibalik-balik kita bisa angkat dan tiriskan si telurnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbu ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Garam, kemudian gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Lanjut, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, setelah tanak masukkan telurnya.
dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, di sini aku tambahkan air sedikit aja, kurang lebih 50 ml. Kemudian tambahkan kecap manis 2 sendok teh, diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Oke, ini bumbunya udah meresap. Kita aduk sekali aja seperti ini. Kemudian matikan apinya ya. Sambal telur yang super enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, sangat simpel dan cepet banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan sajikan sambal telurnya bersama dengan nasi kuning. Nah, biar lebih mantap lagi, di sini saya juga akan buat lauk tambahan ya. Ini favorit anak-anak banget, pastinya ini cocok untuk menu pas 17-an ya. Atau kalau pas ada hajatan juga bisa digunakan menu kali ini ya. Ini dia untuk pelengkapnya, aku tambahin mie goreng bakso. Untuk resep mie goreng bakso bisa scroll di bawah ya, karena kita udah sering share resep mie goreng ya. Lanjut, ada ayam Kentucky atau ayam crispy. Kita juga udah sering share resepnya, jadi teman-teman tinggal scroll postingan di bawah. Oke deh, langsung aja kita sajikan. Ini kebetulan dibuatnya pas malam 17-an kemarin ya teman-teman. Jadi aku buatnya menu seperti ini. Ada ayam goreng crispy atau ayam Kentucky. Ini kesukaan anak-anak ya. Oke. Dapat dari kampung 3 kotak. Jadi ya kita buatin aja ya teman-teman. Ini juga cocok misalnya untuk teman-teman yang ada hajatan kayak ulang tahun anak atau buat apa aja deh, acara apa aja cocok deh ya teman-teman. Simple, cara masaknya gampang dan pastinya nggak ribet. Oke, ini udah super mantul banget ya, udah pantes untuk suguhan ya atau untuk kayak hajatan gitu ya teman-teman. Kalau mau ditambahin lauk lagi juga boleh. Di sini aku menyesuaikan mika yang ada aja ya teman-teman, karena ini dapat dari RT aku. Kalau misal ditambahin timun, kerupuk, jauh lebih mantap lagi pastinya ya. Oke, sangat gampang banget kan membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
Pertama, siapkan 5 siung bawang merah lalu diiris-iris tipis ya. Lanjut, bawang putihnya saya siapkan 4 siung aja, sama juga diiris-iris tipis ya. Setelah itu ada cabai merah, saya pakai 3 buah aja dipotong serong. Kemudian ada cabai hijau, saya pakai 3 buah juga dipotong serong ya. Selanjutnya kita tumis semua bahan yang diiris-iris tadi sampai harum ya. Selanjutnya tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 2 batang aja. Kalau ada pete, boleh tambahkan pete ya biar makin harum. Selanjutnya ada ikan teri nasi dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Ini produk bener-bener premium banget, pilihan bisa dilihat ya. Ini tuh bagus banget, bentuknya utuh, nggak ada yang patah-patah dan nggak ada kotorannya, sehingga langsung bisa kita goreng tanpa harus dicuci ya. Ini tuh aromanya harum banget. Sebenarnya bisa langsung dicemil ya teman-teman, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang brown atau agak kecoklatan, makanya saya goreng sebentar. Oke, setelah itu siapkan beras yang udah dicuci bersih secukupnya sesuai dengan selera ya. Lanjut kita tambahkan air sesuai dengan berasnya. Lalu ada garam, saya pakai 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah ditumis tadi. Semuanya masuk ya. Kemudian terinya saya ambil sebagian ya dan campurkan ke dalam beras ya. Selain bebas formalin dan rendah garam, produk-produk dari Crystal of the Sea ini juga tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang ke dalam digital rice cooker ya, dan kita akan masak. Tekan start aja, ini udah mulai memasak. Oke, ini dia hasilnya. Ini sangat-sangat harum banget dan pastinya menggugah selera ya. Kita boleh aduk-aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan sedikit teri yang udah digoreng tadi ya, dan bawang goreng. Ini sudah siap untuk disajikan ya, nasi liwet yang enak banget. Bahan selanjutnya ada ayam ya. Kita akan masak apa ya kira-kira? Ikutin terus videonya deh. Masukkan bawang putihnya 3 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung. Lalu garam 1 sendok teh. Kemudian ada ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan minyak goreng ya. Oh ya, untuk kaldu jamur teman-teman bisa ganti dengan bubuk udang maupun bubuk teri dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Masakan jadi makin sedap dan pastinya lebih nikmat. Oke, setelah dihaluskan menggunakan chopper, bumbunya kita akan tumis ya sampai harum.
Tambahkan serai dan daun salamnya 2 lembar serta daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu masukkan ayam yang sudah dikerat-kerat seperti ini ya. Karena ini ukuran ayamnya tuh besar-besar. Boleh diaduk agar merata. Setelah itu tuang air sampai ayamnya terendam ya. Dan kita akan ungkep sampai ayamnya itu matang dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Lalu angkat ayamnya. Dan kita akan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ayam gorengnya. Lanjut, ini ada tahu. Langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Kita boleh tambahkan bumbu celupan ya, garam dan bawang putih. Langsung aja tahunya digoreng sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Ada tempe, saya pakai 1 papan kecil ini dipotong segitiga. Dan kita akan celupkan dalam bumbu celupan lalu goreng sampai berwarna kecoklatan juga. Lalu angkat dan tiriskan ya. Oke, ini dia hasilnya, tahu, tempe, dan ayam goreng. Kita masih akan beralih ke menu yang selanjutnya ya. Ini ada 1 papan tempe, lalu kita potong-potong. Kecil-kecil seperti ini aja ya motongnya. Selanjutnya, goreng tempe sampai berwarna kecoklatan.
Setelah kering, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ini ada kacang tanah, saya pakai kurang lebih 100 gram, langsung digoreng sampai matang ya. Nah, untuk bahan tambahannya saya menggunakan produk teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teman-teman bisa ganti dengan teri jengki dari Crystal of the Sea juga ya, atau mungkin udang kering juga boleh. Ini produk-produk berkualitas premium yang cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Selanjutnya haluskan cabai keriting 5 buah, kemudian bawang putihnya 4 siung, ada gula aren saya pakai 1 sendok makan, garam dan kaldu jamurnya setengah sendok teh, lalu kita tambahkan minyak goreng dan kita chopper sampai halus ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita boleh tumis dalam minyak panas sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut, lengkuas yang sudah digeprek, lalu aduk-aduk sampai bumbunya tanak ya. Oh ya, untuk gula aren teman-teman bisa ganti dengan gula pasir atau gula merah ya. Selanjutnya tambahkan air asam jawa atau air asam matang. Masak sampai bumbunya itu mengental. Baru kemudian kita masukkan semua bahan kering yang udah kita siapkan tadi ya. Aduk sampai merata. Baru kemudian kita boleh matikan. Oke, orek tempe teri kacang yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran deh, ini harum banget dan menggugah selera loh. Apalagi kita tadi sudah menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin Instagramnya di @crystalofthesea, atau bisa klik link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan untuk link pembeliannya juga ya. Oke, ini nasi liwet yang super lengkap ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan sambal dan lalapan sesuai dengan selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya sisa daging ayam cuman seuprit. Oke deh, kita akan sulap jadi menu yang enak dan mantul banget untuk buka puasa. Langsung aja siapin garam setengah sendok teh, lada bubuk, kaldu jamur dan gula pasirnya masing-masing setengah sendok teh, saus tiram 1 sendok teh,
Kemudian ada kecap asinnya, di sini aku pakai 1 sendok teh juga ya. Lanjut kita akan aduk-aduk sampai merata dan marinasi sampai meresap ya teman-teman. Jangan khawatir meskipun ayamnya cuma seuprit, ini yakin bisa dimakan bareng keluarga tercinta ya. Lanjut siapin, ini ada jamur kancing. Di sini aku pakai kurang lebih 100 gram ya. Potong-potong tipis-tipis seperti ini biar terlihat banyak. Oh ya, misal teman-teman nggak punya jamur kancing, boleh diganti jamur tiram ya, atau jamur yang lainnya, sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Bahan selanjutnya ada sawi 1 ikat. Di sini aku ambil bagian daunnya aja ya teman-teman. Boleh pakai sawi biasa seperti ini, caisim, atau boleh pakai sawi daging ya, atau pakcoy. Lanjut ada sosis. Di sini aku pakai 3 batang, dipotong-potong serong aja. Untuk sosis bisa diganti bakso ya. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 3 siung, boleh digeprek atau boleh diiris-iris tipis ya, sesuaikan aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih, tambahkan jahe 1 potong udah digeprek ya, biar nanti tuh aromanya wangi. Oke, dimasak sampai harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah dimarinasi tadi. Aduk-aduk dan masak sampai kesat ya, atau berubah warna. Oke, seperti ini udah cukup. Sekarang kita akan masukkan bahan yang lain ya. Sawinya masuk. Sawi sih bisa dimasukin belakang ya teman-teman, tapi di sini aku masukin aja langsung semuanya bersama dengan jamur. Sosis juga masuk. Aduk sebentar. Tambahkan sedikit air biar ada kuahnya nyemek-nyemek gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya lebih menggugah selera. Oke, ini udah layu. Sekarang kita bisa tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Aduk sebentar. Nah, biar kuahnya itu agak mengental gitu ya teman-teman. Di sini aku tambahkan larutan tepung maizena 1 sendok teh. Aduk-aduk, setelah mengental kita boleh matikan apinya ya. Dan tumis ayam jamur yang super sedap siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget teman-teman. Sederhana banget, cara masaknya juga super cepet ya. Tapi rasanya benar-benar juara ya, gurih, sedap, pokoknya mantul banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini membagikan resep nasi kuning viral di TikTok yang caranya tuh sangat unik, tapi hasilnya tuh enak banget loh. Langsung aja siapin
beras yang udah dicuci bersih ya. Kemudian kita masukkan dalam rice cooker seperti biasa. Lanjut, di sini kita akan tambahkan ada bumbu racik ayam goreng 1 bungkus aja, lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, daun jeruk purut 2 lembar, serainya 1 batang, kemudian daun salamnya 2 lembar ya. Lalu di sini saya akan tambahkan santan, aku pakai santan instan aja. Lalu kita akan tambahkan air secukupnya aja sesuai dengan jumlah berasnya ya. Untuk takarannya biasanya di atas beras 1 ruas jari ya. Kita aduk-aduk merata. Kalau mau ditambahkan kunyit bubuk boleh, atau ditambahkan margarin juga boleh ya, biar rasanya tuh makin gurih. Ini hasilnya ya teman-teman, super wangi banget. Dan ini matang sempurna sampai ke bawah dan warnanya juga merata ya, kuningnya cantik bisa dilihat. Oke, kita buang dedaunannya, baru kemudian kita akan buat lauk pendampingnya. Langsung aja siapkan telur, di sini akan kita rebus ya. Kita rebus telurnya sampai matang. Untuk jumlahnya sesuaikan aja dengan stok di rumah ya teman-teman. Di sini aku pakai setengah kilo lebih. Oke, ini hasilnya, telurnya udah matang sempurna dan kita akan kupas sampai bersih ya. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita kasih guratan-guratan seperti ini biar nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng sampai berkulit. Tutupnya teman-teman. Oke, setelah dibalik-balik kita bisa angkat dan tiriskan si telurnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbu ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Garam, kemudian gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Lanjut, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, setelah tanak masukkan telurnya.
dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, di sini aku tambahkan air sedikit aja, kurang lebih 50 ml. Kemudian tambahkan kecap manis 2 sendok teh, diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Oke, ini bumbunya udah meresap. Kita aduk sekali aja seperti ini. Kemudian matikan apinya ya. Sambal telur yang super enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, sangat simpel dan cepet banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan sajikan sambal telurnya bersama dengan nasi kuning. Nah, biar lebih mantap lagi, di sini saya juga akan buat lauk tambahan ya. Ini favorit anak-anak banget, pastinya ini cocok untuk menu pas 17-an ya. Atau kalau pas ada hajatan juga bisa digunakan menu kali ini ya. Ini dia untuk pelengkapnya, aku tambahin mie goreng bakso. Untuk resep mie goreng bakso bisa scroll di bawah ya, karena kita udah sering share resep mie goreng ya. Lanjut, ada ayam Kentucky atau ayam crispy. Kita juga udah sering share resepnya, jadi teman-teman tinggal scroll postingan di bawah. Oke deh, langsung aja kita sajikan. Ini kebetulan dibuatnya pas malam 17-an kemarin ya teman-teman. Jadi aku buatnya menu seperti ini. Ada ayam goreng crispy atau ayam Kentucky. Ini kesukaan anak-anak ya. Oke. Dapat dari kampung 3 kotak. Jadi ya kita buatin aja ya teman-teman. Ini juga cocok misalnya untuk teman-teman yang ada hajatan kayak ulang tahun anak atau buat apa aja deh, acara apa aja cocok deh ya teman-teman. Simple, cara masaknya gampang dan pastinya nggak ribet. Oke, ini udah super mantul banget ya, udah pantes untuk suguhan ya atau untuk kayak hajatan gitu ya teman-teman. Kalau mau ditambahin lauk lagi juga boleh. Di sini aku menyesuaikan mika yang ada aja ya teman-teman, karena ini dapat dari RT aku. Kalau misal ditambahin timun, kerupuk, jauh lebih mantap lagi pastinya ya. Oke, sangat gampang banget kan membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
pertama siapkan 5 siung bawang merah lalu diiris-iris tipis ya. Lanjut bawang putihnya saya siapkan 4 siung aja, sama juga diiris-iris tipis ya. Setelah itu ada cabai merah, saya pakai 3 buah aja dipotong serong. Kemudian ada cabai hijau, saya pakai 3 buah juga dipotong serong ya. Selanjutnya kita tumis semua bahan yang diiris-iris tadi sampai harum ya. Selanjutnya tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 2 batang aja. Kalau ada pete boleh tambahkan pete ya biar makin harum. Selanjutnya ada ikan teri nasi dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Ini produk benar-benar premium banget, pilihan bisa dilihat ya. Ini tuh bagus banget, bentuknya utuh, nggak ada yang patah-patah dan nggak ada kotorannya, sehingga langsung bisa kita goreng tanpa harus dicuci ya. Ini tuh aromanya harum banget. Sebenarnya bisa langsung dicemil ya teman-teman, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang brown atau agak kecoklatan, makanya saya goreng sebentar. Oke, setelah itu siapkan beras yang udah dicuci bersih secukupnya sesuai dengan selera ya. Lanjut kita tambahkan air sesuai dengan berasnya. Lalu ada garam, saya pakai 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah ditumis tadi. Semuanya masuk ya. Kemudian terinya saya ambil sebagian ya dan campurkan ke dalam beras ya. Selain bebas formalin dan rendah garam, produk-produk dari Crystal of the Sea ini juga tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang ke dalam digital rice cooker ya. Dan kita akan masak. Tekan start aja, ini udah mulai memasak. Oke, ini dia hasilnya. Ini sangat-sangat harum banget dan pastinya menggugah selera ya. Kita boleh aduk-aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan sedikit teri yang udah digoreng tadi ya, dan bawang goreng. Ini sudah siap untuk disajikan ya, nasi liwet yang enak banget. Bahan selanjutnya ada ayam ya. Kita akan masak apa ya kira-kira? Ikutin terus videonya deh. Masukkan bawang putihnya 3 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung. Lalu garam 1 sendok teh. Kemudian ada ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan minyak goreng ya. Oh ya, untuk kaldu jamur teman-teman bisa ganti dengan bubuk udang maupun bubuk teri dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Masakan jadi makin sedap dan pastinya lebih nikmat. Oke, setelah dihaluskan menggunakan chopper, bumbunya kita akan tumis ya sampai harum.
Tambahkan serai dan daun salamnya 2 lembar serta daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu masukkan ayam yang sudah dikerat-kerat seperti ini ya. Karena ini ukuran ayamnya tuh besar-besar. Boleh diaduk agar merata. Setelah itu tuang air sampai ayamnya terendam ya. Dan kita akan ungkep sampai ayamnya itu matang dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Lalu angkat ayamnya. Dan kita akan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ayam gorengnya. Lanjut, ini ada tahu. Langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Kita boleh tambahkan bumbu celupan ya, garam dan bawang putih. Langsung aja tahunya digoreng sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Ada tempe, saya pakai 1 papan kecil ini dipotong segitiga. Dan kita akan celupkan dalam bumbu celupan lalu goreng sampai berwarna kecoklatan juga. Lalu angkat dan tiriskan ya. Oke, ini dia hasilnya, tahu, tempe, dan ayam goreng. Kita masih akan beralih ke menu yang selanjutnya ya. Ini ada 1 papan tempe. Lalu kita potong-potong. Kecil-kecil seperti ini aja ya motongnya. Selanjutnya, goreng tempe sampai berwarna kecoklatan.
Setelah kering, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ini ada kacang tanah, saya pakai kurang lebih 100 gram, langsung digoreng sampai matang ya. Nah, untuk bahan tambahannya saya menggunakan produk teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teman-teman bisa ganti dengan teri jengki dari Crystal of the Sea juga ya, atau mungkin udang kering juga boleh. Ini produk-produk berkualitas premium yang cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Selanjutnya haluskan cabai keriting 5 buah, kemudian bawang putihnya 4 siung, ada gula aren saya pakai 1 sendok makan, garam dan kaldu jamurnya setengah sendok teh, lalu kita tambahkan minyak goreng dan kita chopper sampai halus ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita boleh tumis dalam minyak panas sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut, lengkuas yang sudah digeprek, lalu aduk-aduk sampai bumbunya tanak ya. Oh ya, untuk gula aren teman-teman bisa ganti dengan gula pasir atau gula merah ya. Selanjutnya tambahkan air asam jawa atau air asam matang. Masak sampai bumbunya itu mengental. Baru kemudian kita masukkan semua bahan kering yang udah kita siapkan tadi ya. Aduk sampai merata. Baru kemudian kita boleh matikan. Oke, orek tempe teri kacang yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran deh, ini harum banget dan menggugah selera loh. Apalagi kita tadi sudah menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin Instagramnya di @crystalofthesea, atau bisa klik link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan untuk link pembeliannya juga ya. Oke, ini nasi liwet yang super lengkap ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan sambal dan lalapan sesuai dengan selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya sisa daging ayam cuman seuprit. Oke deh, kita akan sulap jadi menu yang enak dan mantul banget untuk buka puasa. Langsung aja siapin garam setengah sendok teh, lada bubuk, kaldu jamur dan gula pasirnya masing-masing setengah sendok teh, saus tiram 1 sendok teh,
Kemudian ada kecap asinnya, di sini aku pakai 1 sendok teh juga ya. Lanjut kita akan aduk-aduk sampai merata dan marinasi sampai meresap ya teman-teman. Jangan khawatir meskipun ayamnya cuma seuprit, ini yakin bisa dimakan bareng keluarga tercinta ya. Lanjut siapin, ini ada jamur kancing. Di sini aku pakai kurang lebih 100 gram ya. Potong-potong tipis-tipis seperti ini biar terlihat banyak. Oh ya, misal teman-teman nggak punya jamur kancing, boleh diganti jamur tiram ya, atau jamur yang lainnya, sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Bahan selanjutnya ada sawi 1 ikat. Di sini aku ambil bagian daunnya aja ya teman-teman. Boleh pakai sawi biasa seperti ini, cai sim, atau boleh pakai sawi daging ya, atau pakcoy. Lanjut ada sosis. Di sini aku pakai 3 batang, dipotong-potong serong aja. Untuk sosis bisa diganti bakso ya. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 3 siung, boleh digeprek atau boleh diiris-iris tipis ya, sesuaikan aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih, tambahkan jahe 1 potong udah digeprek ya, biar nanti tuh aromanya wangi. Oke, dimasak sampai harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah dimarinasi tadi. Aduk-aduk dan masak sampai kesat ya atau berubah warna. Oke, seperti ini udah cukup. Sekarang kita akan masukkan bahan yang lain ya. Sawinya masuk. Sawi sih bisa dimasukin belakang ya teman-teman, tapi di sini aku masukin aja langsung semuanya bersama dengan jamur. Sosis juga masuk. Aduk sebentar. Tambahkan sedikit air biar ada kuahnya nyemek-nyemek gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya lebih menggugah selera. Oke, ini udah layu. Sekarang kita bisa tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Aduk sebentar. Nah, biar kuahnya itu agak mengental gitu ya teman-teman. Di sini aku tambahkan larutan tepung maizena 1 sendok teh. Aduk-aduk, setelah mengental kita boleh matikan apinya ya. Dan tumis ayam jamur yang super sedap siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget teman-teman. Sederhana banget, cara masaknya juga super cepet ya. Tapi rasanya benar-benar juara ya, gurih, sedap, pokoknya mantul banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini membagikan resep nasi kuning viral di TikTok yang caranya tuh sangat unik tapi hasilnya tuh enak banget loh. Langsung aja siapin
beras yang udah dicuci bersih ya. Kemudian kita masukkan dalam rice cooker, goreng 1 bungkus aja. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, daun jeruk purut 2 lembar, serainya 1 batang, kemudian daun salamnya 2 lembar ya. Lalu di sini saya akan tambahkan santan, aku pakai santan instan aja. Lalu kita akan tambahkan air secukupnya aja sesuai dengan jumlah berasnya ya. Untuk takarannya biasanya di atas beras 1 ruas jari ya. Kita aduk-aduk merata. Kalau mau ditambahkan kunyit bubuk boleh, atau ditambahkan margarin juga boleh ya, biar rasanya tuh makin gurih. Ini hasilnya ya teman-teman, super wangi banget. Dan ini matang sempurna sampai ke bawah dan warnanya juga merata ya, kuningnya cantik bisa dilihat. Oke, kita buang dedaunannya, baru kemudian kita akan buat lauk pendampingnya. Langsung aja siapkan telur. Di sini akan kita rebus ya. Kita rebus telurnya sampai matang. Untuk jumlahnya sesuaikan aja dengan stok di rumah ya teman-teman. Di sini aku pakai setengah kilo lebih. Oke, ini hasilnya, telurnya udah matang sempurna dan kita akan kupas sampai bersih ya. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita kasih guratan-guratan seperti ini biar nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng sampai berkulit. Tutupnya teman-teman. Oke, setelah dibalik-balik kita bisa angkat dan tiriskan si telurnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbu ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Garam, kemudian gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Lanjut, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, setelah tanak masukkan telurnya. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata.
Biar bumbunya makin meresap, di sini aku tambahkan air sedikit aja, kurang lebih 50 ml. Kemudian tambahkan kecap manis 2 sendok teh, diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Oke, ini bumbunya udah meresap. Kita aduk sekali aja seperti ini. Kemudian matikan apinya ya. Sambal telur yang super enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, sangat simpel dan cepet banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan sajikan sambal telurnya bersama dengan nasi kuning. Nah, biar lebih mantap lagi, di sini saya juga akan buat lauk tambahan ya. Ini favorit anak-anak banget, pastinya ini cocok untuk menu pas 17-an ya. Atau kalau pas ada hajatan juga bisa digunakan menu kali ini ya. Ini dia untuk pelengkapnya, aku tambahin mie goreng bakso. Untuk resep mie goreng bakso bisa scroll di bawah ya, karena kita udah sering share resep mie goreng ya. Lanjut, ada ayam Kentucky atau ayam crispy. Kita juga udah sering share resepnya, jadi teman-teman tinggal scroll postingan di bawah. Oke deh, langsung aja kita sajikan. Ini kebetulan dibuatnya pas malam 17-an kemarin ya teman-teman. Jadi aku buatnya menu seperti ini. Ada ayam goreng crispy atau ayam Kentucky. Ini kesukaan anak-anak ya. Oke. Dapat dari kampung 3 kotak. Jadi ya kita buatin aja ya teman-teman. Ini juga cocok misalnya untuk teman-teman yang ada hajatan kayak ulang tahun anak atau buat apa aja deh, acara apa aja cocok deh ya teman-teman. Simple, cara masaknya gampang dan pastinya nggak ribet. Oke, ini udah super mantul banget ya, udah pantes untuk suguhan ya atau untuk kayak hajatan gitu ya teman-teman. Kalau mau ditambahin lauk lagi juga boleh. Di sini aku menyesuaikan mika yang ada aja ya teman-teman, karena ini dapat dari RT aku. Kalau misal ditambahin timun, kerupuk, jauh lebih mantap lagi pastinya ya. Oke, sangat gampang banget kan membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
pertama siapkan 5 siung bawang merah lalu diiris-iris tipis ya. Lanjut bawang putihnya saya siapkan 4 siung aja, sama juga diiris-iris tipis ya. Setelah itu ada cabai merah, saya pakai 3 buah aja dipotong serong. Kemudian ada cabai hijau, saya pakai 3 buah juga dipotong serong ya. Selanjutnya kita tumis semua bahan yang diiris-iris tadi sampai harum ya. Selanjutnya tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 2 batang aja. Kalau ada pete boleh tambahkan pete ya biar makin harum. Selanjutnya ada ikan teri nasi dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Ini produk benar-benar premium banget, pilihan bisa dilihat ya. Ini tuh bagus banget, bentuknya utuh, nggak ada yang patah-patah dan nggak ada kotorannya, sehingga langsung bisa kita goreng tanpa harus dicuci ya. Ini tuh aromanya harum banget. Sebenarnya bisa langsung dicemil ya teman-teman, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang brown atau agak kecoklatan, makanya saya goreng sebentar. Oke, setelah itu siapkan beras yang udah dicuci bersih secukupnya sesuai dengan selera ya. Lanjut kita tambahkan air sesuai dengan berasnya. Lalu ada garam, saya pakai 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah ditumis tadi. Semuanya masuk ya. Kemudian terinya saya ambil sebagian ya dan campurkan ke dalam beras ya. Selain bebas formalin dan rendah garam, produk-produk dari Crystal of the Sea ini juga tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang ke dalam digital rice cooker ya, dan kita akan masak. Tekan start aja, ini udah mulai memasak. Oke, ini dia hasilnya. Ini sangat-sangat harum banget dan pastinya menggugah selera ya. Kita boleh aduk-aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan sedikit teri yang udah digoreng tadi ya, dan bawang goreng. Ini sudah siap untuk disajikan ya, nasi liwet yang enak banget. Bahan selanjutnya ada ayam ya. Kita akan masak apa ya kira-kira? Ikutin terus videonya deh. Masukkan bawang putihnya 3 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung. Lalu garam 1 sendok teh. Kemudian ada ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan minyak goreng ya. Oh ya, untuk kaldu jamur teman-teman bisa ganti dengan bubuk udang maupun bubuk teri dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Masakan jadi makin sedap dan pastinya lebih nikmat. Oke, setelah dihaluskan menggunakan chopper, bumbunya kita akan tumis ya sampai harum.
Tambahkan serai dan daun salamnya 2 lembar serta daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu masukkan ayam yang sudah dikerat-kerat seperti ini ya. Karena ini ukuran ayamnya tuh besar-besar. Boleh diaduk agar merata. Setelah itu tuang air sampai ayamnya terendam ya. Dan kita akan ungkep sampai ayamnya itu matang dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Lalu angkat ayamnya. Dan kita akan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ayam gorengnya. Lanjut, ini ada tahu. Langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Kita boleh tambahkan bumbu celupan ya, garam dan bawang putih. Langsung aja tahunya digoreng sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Ada tempe, saya pakai 1 papan kecil ini dipotong segitiga. Dan kita akan celupkan dalam bumbu celupan lalu goreng sampai berwarna kecoklatan juga. Lalu angkat dan tiriskan ya. Oke, ini dia hasilnya, tahu, tempe, dan ayam goreng. Kita masih akan beralih ke menu yang selanjutnya ya. Ini ada 1 papan tempe. Lalu kita potong-potong. Kecil-kecil seperti ini aja ya motongnya. Selanjutnya, goreng tempe sampai berwarna kecoklatan.
Setelah kering, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ini ada kacang tanah, saya pakai kurang lebih 100 gram, langsung digoreng sampai matang ya. Nah, untuk bahan tambahannya saya menggunakan produk teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teman-teman bisa ganti dengan teri jengki dari Crystal of the Sea juga ya, atau mungkin udang kering juga boleh. Ini produk-produk berkualitas premium yang cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Selanjutnya haluskan cabai keriting 5 buah, kemudian bawang putihnya 4 siung, ada gula aren saya pakai 1 sendok makan, garam dan kaldu jamurnya setengah sendok teh, lalu kita tambahkan minyak goreng dan kita chopper sampai halus ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita boleh tumis dalam minyak panas sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut, lengkuas yang sudah digeprek, lalu aduk-aduk sampai bumbunya tanak ya. Oh ya, untuk gula aren teman-teman bisa ganti dengan gula pasir atau gula merah ya. Selanjutnya tambahkan air asam jawa atau air asam matang. Masak sampai bumbunya itu mengental. Baru kemudian kita masukkan semua bahan kering yang udah kita siapkan tadi ya. Aduk sampai merata. Baru kemudian kita boleh matikan. Oke, orek tempe teri kacang yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran deh, ini harum banget dan menggugah selera loh. Apalagi kita tadi sudah menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin Instagramnya di @crystalofthesea, atau bisa klik link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan untuk link pembeliannya juga ya. Oke, ini nasi liwet yang super lengkap ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan sambal dan lalapan sesuai dengan selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya sisa daging ayam cuman seuprit. Oke deh, kita akan sulap jadi menu yang enak dan mantul banget untuk buka puasa. Langsung aja siapin garam setengah sendok teh, lada bubuk, kaldu jamur dan gula pasirnya masing-masing setengah sendok teh, saus tiram 1 sendok teh,
Kemudian ada kecap asinnya, di sini aku pakai 1 sendok teh juga ya. Lanjut kita akan aduk-aduk sampai merata dan marinasi sampai meresap ya teman-teman. Jangan khawatir meskipun ayamnya cuma seuprit, ini yakin bisa dimakan bareng keluarga tercinta ya. Lanjut siapin, ini ada jamur kancing. Di sini aku pakai kurang lebih 100 gram ya. Potong-potong tipis-tipis seperti ini biar terlihat banyak. Oh ya, misal teman-teman nggak punya jamur kancing, boleh diganti jamur tiram ya, atau jamur yang lainnya, sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Bahan selanjutnya ada sawi 1 ikat. Di sini aku ambil bagian daunnya aja ya teman-teman. Boleh pakai sawi biasa seperti ini, cai sim, atau boleh pakai sawi daging ya, atau pakcoy. Lanjut ada sosis. Di sini aku pakai 3 batang, dipotong-potong serong aja. Untuk sosis bisa diganti bakso ya. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 3 siung, boleh digeprek atau boleh diiris-iris tipis ya, sesuaikan aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih, tambahkan jahe 1 potong udah digeprek ya, biar nanti tuh aromanya wangi. Oke, dimasak sampai harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah dimarinasi tadi. Aduk-aduk dan masak sampai kesat ya, atau berubah warna. Oke, seperti ini udah cukup. Sekarang kita akan masukkan bahan yang lain ya. Sawinya masuk. Sawi sih bisa dimasukin belakang ya teman-teman, tapi di sini aku masukin aja langsung semuanya bersama dengan jamur. Sosis juga masuk. Aduk sebentar. Tambahkan sedikit air biar ada kuahnya nyemek-nyemek gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya lebih menggugah selera. Oke, ini udah layu. Sekarang kita bisa tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Aduk sebentar. Nah, biar kuahnya itu agak mengental gitu ya teman-teman. Di sini aku tambahkan larutan tepung maizena 1 sendok teh. Aduk-aduk, setelah mengental kita boleh matikan apinya ya. Dan tumis ayam jamur yang super sedap siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget teman-teman. Sederhana banget, cara masaknya juga super cepet ya. Tapi rasanya benar-benar juara ya, gurih, sedap, pokoknya mantul banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini membagikan resep nasi kuning viral di TikTok yang caranya tuh sangat unik tapi hasilnya tuh enak banget loh. Langsung aja siapin
beras yang udah dicuci bersih ya. Kemudian kita masukkan dalam rice cooker seperti biasa. Lanjut, di sini kita akan tambahkan ada bumbu racik ayam goreng 1 bungkus aja, lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, daun jeruk purut 2 lembar, serainya 1 batang, kemudian daun salamnya 2 lembar ya. Lalu di sini saya akan tambahkan santan, aku pakai santan instan aja. Lalu kita akan tambahkan air secukupnya aja sesuai dengan jumlah berasnya ya. Untuk takarannya biasanya di atas beras 1 ruas jari ya. Kita aduk-aduk merata. Kalau mau ditambahkan kunyit bubuk boleh, atau ditambahkan margarin juga boleh ya, biar rasanya tuh makin gurih. Ini hasilnya ya teman-teman, super wangi banget. Dan ini matang sempurna sampai ke bawah dan warnanya juga merata ya, kuningnya cantik bisa dilihat. Oke, kita buang dedaunannya, baru kemudian kita akan buat lauk pendampingnya. Langsung aja siapkan telur, di sini akan kita rebus ya. Kita rebus telurnya sampai matang. Untuk jumlahnya sesuaikan aja dengan stok di rumah ya teman-teman. Di sini aku pakai setengah kilo lebih. Oke, ini hasilnya, telurnya udah matang sempurna dan kita akan kupas sampai bersih ya. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita kasih guratan-guratan seperti ini biar nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng sampai berkulit. Tutupnya teman-teman. Oke, setelah dibalik-balik kita bisa angkat dan tiriskan si telurnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbu ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Garam, kemudian gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Lanjut, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, setelah tanak masukkan telurnya.
dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, di sini aku tambahkan air sedikit aja, kurang lebih 50 ml. Kemudian tambahkan kecap manis 2 sendok teh, diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Oke, ini bumbunya udah meresap. Kita aduk sekali aja seperti ini. Kemudian matikan apinya ya. Sambal telur yang super enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, sangat simpel dan cepet banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan sajikan sambal telurnya bersama dengan nasi kuning. Nah, biar lebih mantap lagi, di sini saya juga akan buat lauk tambahan ya. Ini favorit anak-anak banget, pastinya ini cocok untuk menu pas 17-an ya. Atau kalau pas ada hajatan juga bisa digunakan menu kali ini ya. Ini dia untuk pelengkapnya, aku tambahin mie goreng bakso. Untuk resep mie goreng bakso bisa scroll di bawah ya, karena kita udah sering share resep mie goreng ya. Lanjut, ada ayam Kentucky atau ayam crispy. Kita juga udah sering share resepnya, jadi teman-teman tinggal scroll postingan di bawah. Oke deh, langsung aja kita sajikan. Ini kebetulan dibuatnya pas malam 17-an kemarin ya teman-teman. Jadi aku buatnya menu seperti ini. Ada ayam goreng crispy atau ayam Kentucky. Ini kesukaan anak-anak ya. Oke. Dapat dari kampung 3 kotak. Jadi ya kita buatin aja ya teman-teman. Ini juga cocok misalnya untuk teman-teman yang ada hajatan kayak ulang tahun anak atau buat apa aja deh, acara apa aja cocok deh ya teman-teman. Simple, cara masaknya gampang dan pastinya nggak ribet. Oke, ini udah super mantul banget ya, udah pantes untuk suguhan ya atau untuk kayak hajatan gitu ya teman-teman. Kalau mau ditambahin lauk lagi juga boleh. Di sini aku menyesuaikan mika yang ada aja ya teman-teman, karena ini dapat dari RT aku. Kalau misal ditambahin timun, kerupuk, jauh lebih mantap lagi pastinya ya. Oke, sangat gampang banget kan membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
siapkan 5 siung bawang merah lalu diiris-iris tipis ya. Lanjut, bawang putihnya saya siapkan 4 siung aja, sama juga diiris-iris tipis ya. Setelah itu ada cabai merah, saya pakai 3 buah aja dipotong serong. Kemudian ada cabai hijau, saya pakai 3 buah juga dipotong serong ya. Selanjutnya kita tumis semua bahan yang diiris-iris tadi sampai harum ya. Selanjutnya tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 2 batang aja. Kalau ada pete, boleh tambahkan pete ya biar makin harum. Selanjutnya ada ikan teri nasi dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Ini produk benar-benar premium banget, pilihan bisa dilihat ya. Ini tuh bagus banget, bentuknya utuh, nggak ada yang patah-patah dan nggak ada kotorannya, sehingga langsung bisa kita goreng tanpa harus dicuci ya. Ini tuh aromanya harum banget. Sebenarnya bisa langsung dicemil ya teman-teman, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang brown atau agak kecoklatan, makanya saya goreng sebentar. Oke, setelah itu siapkan beras yang udah dicuci bersih secukupnya sesuai dengan selera ya. Lanjut kita tambahkan air sesuai dengan berasnya. Lalu ada garam, saya pakai 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah ditumis tadi. Semuanya masuk ya. Kemudian terinya saya ambil sebagian ya dan campurkan ke dalam beras ya. Selain bebas formalin dan rendah garam, produk-produk dari Crystal of the Sea ini juga tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang ke dalam digital rice cooker ya. Dan kita akan masak. Tekan start aja, ini udah mulai memasak. Oke, ini dia hasilnya. Ini sangat-sangat harum banget dan pastinya menggugah selera ya. Kita boleh aduk-aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan sedikit teri yang udah digoreng tadi ya, dan bawang goreng. Ini sudah siap untuk disajikan ya, nasi liwet yang enak banget. Bahan selanjutnya ada ayam ya. Kita akan masak apa ya kira-kira? Ikutin terus videonya deh. Masukkan bawang putihnya 3 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung. Lalu garam 1 sendok teh. Kemudian ada ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan minyak goreng ya. Oh ya, untuk kaldu jamur teman-teman bisa ganti dengan bubuk udang maupun bubuk teri dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Masakan jadi makin sedap dan pastinya lebih nikmat. Oke, setelah dihaluskan menggunakan chopper, bumbunya kita akan tumis ya sampai harum.
Tambahkan serai dan daun salamnya 2 lembar serta daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu masukkan ayam yang sudah dikerat-kerat seperti ini ya. Karena ini ukuran ayamnya tuh besar-besar. Boleh diaduk agar merata. Setelah itu tuang air sampai ayamnya terendam ya. Dan kita akan ungkep sampai ayamnya itu matang dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Lalu angkat ayamnya. Dan kita akan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ayam gorengnya. Lanjut, ini ada tahu. Langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Kita boleh tambahkan bumbu celupan ya, garam dan bawang putih. Langsung aja tahunya digoreng sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Ada tempe, saya pakai 1 papan kecil ini dipotong segitiga. Dan kita akan celupkan dalam bumbu celupan lalu goreng sampai berwarna kecoklatan juga. Lalu angkat dan tiriskan ya. Oke, ini dia hasilnya, tahu, tempe, dan ayam goreng. Kita masih akan beralih ke menu yang selanjutnya ya. Ini ada 1 papan tempe. Lalu kita potong-potong. Kecil-kecil seperti ini aja ya motongnya. Selanjutnya, goreng tempe sampai berwarna kecoklatan.
Setelah kering, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ini ada kacang tanah, saya pakai kurang lebih 100 gram, langsung digoreng sampai matang ya. Nah, untuk bahan tambahannya saya menggunakan produk teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teman-teman bisa ganti dengan teri jengki dari Crystal of the Sea juga ya, atau mungkin udang kering juga boleh. Ini produk-produk berkualitas premium yang cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Selanjutnya haluskan cabai keriting 5 buah, kemudian bawang putihnya 4 siung, ada gula aren saya pakai 1 sendok makan, garam dan kaldu jamurnya setengah sendok teh, lalu kita tambahkan minyak goreng dan kita chopper sampai halus ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita boleh tumis dalam minyak panas sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut, lengkuas yang sudah digeprek, lalu aduk-aduk sampai bumbunya tanak ya. Oh ya, untuk gula aren teman-teman bisa ganti dengan gula pasir atau gula merah ya. Selanjutnya tambahkan air asam jawa atau air asam matang. Masak sampai bumbunya itu mengental. Baru kemudian kita masukkan semua bahan kering yang udah kita siapkan tadi ya. Aduk sampai merata. Baru kemudian kita boleh matikan. Oke, orek tempe teri kacang yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran deh, ini harum banget dan menggugah selera loh. Apalagi kita tadi sudah menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin Instagramnya di @crystalofthesea, atau bisa klik link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan untuk link pembeliannya juga ya. Oke, ini nasi liwet yang super lengkap ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan sambal dan lalapan sesuai dengan selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya sisa daging ayam cuman seuprit. Oke deh, kita akan sulap jadi menu yang enak dan mantul banget untuk buka puasa. Langsung aja siapin garam setengah sendok teh, lada bubuk, kaldu jamur dan gula pasirnya masing-masing setengah sendok teh, saus tiram 1 sendok teh,
Kemudian ada kecap asinnya, di sini aku pakai 1 sendok teh juga ya. Lanjut kita akan aduk-aduk sampai merata dan marinasi sampai meresap ya teman-teman. Jangan khawatir meskipun ayamnya cuma seuprit, ini yakin bisa dimakan bareng keluarga tercinta ya. Lanjut siapin, ini ada jamur kancing. Di sini aku pakai kurang lebih 100 gram ya. Potong-potong tipis-tipis seperti ini biar terlihat banyak. Oh ya, misal teman-teman nggak punya jamur kancing, boleh diganti jamur tiram ya, atau jamur yang lainnya, sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Bahan selanjutnya ada sawi 1 ikat. Di sini aku ambil bagian daunnya aja ya teman-teman. Boleh pakai sawi biasa seperti ini, caisim, atau boleh pakai sawi daging ya, atau pakcoy. Lanjut ada sosis. Di sini aku pakai 3 batang, dipotong-potong serong aja. Untuk sosis bisa diganti bakso ya. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 3 siung, boleh digeprek atau boleh diiris-iris tipis ya, sesuaikan aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih, tambahkan jahe 1 potong udah digeprek ya, biar nanti tuh aromanya wangi. Oke, dimasak sampai harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah dimarinasi tadi. Aduk-aduk dan masak sampai kesat ya, atau berubah warna. Oke, seperti ini udah cukup. Sekarang kita akan masukkan bahan yang lain ya. Sawinya masuk. Sawi sih bisa dimasukin belakang ya teman-teman, tapi di sini aku masukin aja langsung semuanya bersama dengan jamur. Sosis juga masuk. Aduk sebentar. Tambahkan sedikit air biar ada kuahnya nyemek-nyemek gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya lebih menggugah selera. Oke, ini udah layu. Sekarang kita bisa tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Aduk sebentar. Nah, biar kuahnya itu agak mengental gitu ya teman-teman. Di sini aku tambahkan larutan tepung maizena 1 sendok teh. Aduk-aduk, setelah mengental kita boleh matikan apinya ya. Dan tumis ayam jamur yang super sedap siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget teman-teman. Sederhana banget, cara masaknya juga super cepet ya. Tapi rasanya benar-benar juara ya, gurih, sedap, pokoknya mantul banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini membagikan resep nasi kuning viral di TikTok yang caranya tuh sangat unik tapi hasilnya tuh enak banget loh. Langsung aja siapin
beras yang udah dicuci bersih ya. Kemudian kita masukkan dalam rice cooker seperti biasa. Lanjut, di sini kita akan tambahkan ada bumbu racik ayam goreng 1 bungkus aja, lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, daun jeruk purut 2 lembar, serainya 1 batang, kemudian daun salamnya 2 lembar ya. Lalu di sini saya akan tambahkan santan, aku pakai santan instan aja. Lalu kita akan tambahkan air secukupnya aja sesuai dengan jumlah berasnya ya. Untuk takarannya biasanya di atas beras 1 ruas jari ya. Kita aduk-aduk merata. Kalau mau ditambahkan kunyit bubuk boleh, atau ditambahkan margarin juga boleh ya, biar rasanya tuh makin gurih. Ini hasilnya ya teman-teman, super wangi banget. Dan ini matang sempurna sampai ke bawah dan warnanya juga merata ya, kuningnya cantik bisa dilihat. Oke, kita buang dedaunannya, baru kemudian kita akan buat lauk pendampingnya. Langsung aja siapkan telur, di sini akan kita rebus ya. Kita rebus telurnya sampai matang. Untuk jumlahnya sesuaikan aja dengan stok di rumah ya teman-teman. Di sini aku pakai setengah kilo lebih. Oke, ini hasilnya, telurnya udah matang sempurna dan kita akan kupas sampai bersih ya. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita kasih guratan-guratan seperti ini biar nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng sampai berkulit. Kita tutupnya teman-teman. Oke, setelah dibalik-balik kita bisa angkat dan tiriskan si telurnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbu ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Garam, kemudian gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Lanjut, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, setelah tanak masukkan telurnya.
dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, di sini aku tambahkan air sedikit aja, kurang lebih 50 ml. Kemudian tambahkan kecap manis 2 sendok teh, diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Oke, ini bumbunya udah meresap. Kita aduk sekali aja seperti ini. Kemudian matikan apinya ya. Sambal telur yang super enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, sangat simpel dan cepet banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan sajikan sambal telurnya bersama dengan nasi kuning. Nah, biar lebih mantap lagi, di sini saya juga akan buat lauk tambahan ya. Ini favorit anak-anak banget, pastinya ini cocok untuk menu pas 17-an ya. Atau kalau pas ada hajatan juga bisa digunakan menu kali ini ya. Ini dia untuk pelengkapnya, aku tambahin mie goreng bakso. Untuk resep mie goreng bakso bisa scroll di bawah ya, karena kita udah sering share resep mie goreng ya. Lanjut, ada ayam Kentucky atau ayam crispy. Kita juga udah sering share resepnya, jadi teman-teman tinggal scroll postingan di bawah. Oke deh, langsung aja kita sajikan. Ini kebetulan dibuatnya pas malam 17-an kemarin ya teman-teman. Jadi aku buatnya menu seperti ini. Ada ayam goreng crispy atau ayam Kentucky. Ini kesukaan anak-anak ya. Oke. Dapat dari kampung 3 kotak. Jadi ya kita buatin aja ya teman-teman. Ini juga cocok misalnya untuk teman-teman yang ada hajatan kayak ulang tahun anak atau buat apa aja deh, acara apa aja cocok deh ya teman-teman. Simple, cara masaknya gampang dan pastinya nggak ribet. Oke, ini udah super mantul banget ya, udah pantes untuk suguhan ya atau untuk kayak hajatan gitu ya teman-teman. Kalau mau ditambahin lauk lagi juga boleh. Di sini aku menyesuaikan mika yang ada aja ya teman-teman, karena ini dapat dari RT aku. Kalau misal ditambahin timun, kerupuk, jauh lebih mantap lagi pastinya ya. Oke, sangat gampang banget kan membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
Pertama, siapkan 5 siung bawang merah lalu diiris-iris tipis ya. Lanjut, bawang putihnya saya siapkan 4 siung aja, sama juga diiris-iris tipis ya. Setelah itu ada cabai merah, saya pakai 3 buah aja dipotong serong. Kemudian ada cabai hijau, saya pakai 3 buah juga dipotong serong ya. Selanjutnya kita tumis semua bahan yang diiris-iris tadi sampai harum ya. Selanjutnya tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 2 batang aja. Kalau ada pete, boleh tambahkan pete ya biar makin harum. Selanjutnya ada ikan teri nasi dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Ini produk bener-bener premium banget, pilihan bisa dilihat ya. Ini tuh bagus banget, bentuknya utuh, nggak ada yang patah-patah dan nggak ada kotorannya, sehingga langsung bisa kita goreng tanpa harus dicuci ya. Ini tuh aromanya harum banget. Sebenarnya bisa langsung dicemil ya teman-teman, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang brown atau agak kecoklatan, makanya saya goreng sebentar. Oke, setelah itu siapkan beras yang udah dicuci bersih secukupnya sesuai dengan selera ya. Lanjut kita tambahkan air sesuai dengan berasnya. Lalu ada garam, saya pakai 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah ditumis tadi. Semuanya masuk ya. Kemudian terinya saya ambil sebagian ya dan campurkan ke dalam beras ya. Selain bebas formalin dan rendah garam, produk-produk dari Crystal of the Sea ini juga tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang ke dalam digital rice cooker ya, dan kita akan masak. Tekan start aja, ini udah mulai memasak. Oke, ini dia hasilnya. Ini sangat-sangat harum banget dan pastinya menggugah selera ya. Kita boleh aduk-aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan sedikit teri yang udah digoreng tadi ya, dan bawang goreng. Ini sudah siap untuk disajikan ya, nasi liwet yang enak banget. Bahan selanjutnya ada ayam ya. Kita akan masak apa ya kira-kira? Ikutin terus videonya deh. Masukkan bawang putihnya 3 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung. Lalu garam 1 sendok teh. Kemudian ada ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan minyak goreng ya. Oh ya, untuk kaldu jamur teman-teman bisa ganti dengan bubuk udang maupun bubuk teri dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Masakan jadi makin sedap dan pastinya lebih nikmat. Oke, setelah dihaluskan menggunakan chopper, bumbunya kita akan tumis ya sampai harum.
Tambahkan serai dan daun salamnya 2 lembar serta daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu masukkan ayam yang sudah dikerat-kerat seperti ini ya. Karena ini ukuran ayamnya tuh besar-besar. Boleh diaduk agar merata. Setelah itu tuang air sampai ayamnya terendam ya. Dan kita akan ungkep sampai ayamnya itu matang dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Lalu angkat ayamnya. Dan kita akan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ayam gorengnya. Lanjut, ini ada tahu. Langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Kita boleh tambahkan bumbu celupan ya, garam dan bawang putih. Langsung aja tahunya digoreng sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Ada tempe, saya pakai 1 papan kecil ini dipotong segitiga. Dan kita akan celupkan dalam bumbu celupan lalu goreng sampai berwarna kecoklatan juga. Lalu angkat dan tiriskan ya. Oke, ini dia hasilnya, tahu, tempe, dan ayam goreng. Kita masih akan beralih ke menu yang selanjutnya ya. Ini ada 1 papan tempe, lalu kita potong-potong. Kecil-kecil seperti ini aja ya motongnya. Selanjutnya, goreng tempe sampai berwarna kecoklatan.
Setelah kering, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ini ada kacang tanah, saya pakai kurang lebih 100 gram, langsung digoreng sampai matang ya. Nah, untuk bahan tambahannya saya menggunakan produk teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teman-teman bisa ganti dengan teri jengki dari Crystal of the Sea juga ya, atau mungkin udang kering juga boleh. Ini produk-produk berkualitas premium yang cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Selanjutnya haluskan cabai keriting 5 buah, kemudian bawang putihnya 4 siung, ada gula aren saya pakai 1 sendok makan, garam dan kaldu jamurnya setengah sendok teh, lalu kita tambahkan minyak goreng dan kita chopper sampai halus ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita boleh tumis dalam minyak panas sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut, lengkuas yang sudah digeprek, lalu aduk-aduk sampai bumbunya tanak ya. Oh ya, untuk gula aren teman-teman bisa ganti dengan gula pasir atau gula merah ya. Selanjutnya tambahkan air asam jawa atau air asam matang. Masak sampai bumbunya itu mengental. Baru kemudian kita masukkan semua bahan kering yang udah kita siapkan tadi ya. Aduk sampai merata. Baru kemudian kita boleh matikan. Oke, orek tempe teri kacang yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran deh, ini harum banget dan menggugah selera loh. Apalagi kita tadi sudah menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin Instagramnya di @crystalofthesea, atau bisa klik link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan untuk link pembeliannya juga ya. Oke, ini nasi liwet yang super lengkap ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan sambal dan lalapan sesuai dengan selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya sisa daging ayam cuman seuprit. Oke deh, kita akan sulap jadi menu yang enak dan mantul banget untuk buka puasa. Langsung aja siapin garam setengah sendok teh, lada bubuk, kaldu jamur dan gula pasirnya masing-masing setengah sendok teh, saus tiram 1 sendok teh,
Kemudian ada kecap asinnya, di sini aku pakai 1 sendok teh juga ya. Lanjut kita akan aduk-aduk sampai merata dan marinasi sampai meresap ya teman-teman. Jangan khawatir meskipun ayamnya cuma seuprit, ini yakin bisa dimakan bareng keluarga tercinta ya. Lanjut siapin, ini ada jamur kancing. Di sini aku pakai kurang lebih 100 gram ya. Potong-potong tipis-tipis seperti ini biar terlihat banyak. Oh ya, misal teman-teman nggak punya jamur kancing, boleh diganti jamur tiram ya, atau jamur yang lainnya, sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Bahan selanjutnya ada sawi 1 ikat. Di sini aku ambil bagian daunnya aja ya teman-teman. Boleh pakai sawi biasa seperti ini, caisim, atau boleh pakai sawi daging ya, atau pakcoy. Lanjut ada sosis. Di sini aku pakai 3 batang, dipotong-potong serong aja. Untuk sosis bisa diganti bakso ya. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 3 siung, boleh digeprek atau boleh diiris-iris tipis ya, sesuaikan aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih, tambahkan jahe 1 potong udah digeprek ya, biar nanti tuh aromanya wangi. Oke, dimasak sampai harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah dimarinasi tadi. Aduk-aduk dan masak sampai kesat ya, atau berubah warna. Oke, seperti ini udah cukup. Sekarang kita akan masukkan bahan yang lain ya. Sawinya masuk. Sawi sih bisa dimasukin belakang ya teman-teman, tapi di sini aku masukin aja langsung semuanya bersama dengan jamur. Sosis juga masuk. Aduk sebentar. Tambahkan sedikit air biar ada kuahnya nyemek-nyemek gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya lebih menggugah selera. Oke, ini udah layu. Sekarang kita bisa tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Aduk sebentar. Nah, biar kuahnya itu agak mengental gitu ya teman-teman. Di sini aku tambahkan larutan tepung maizena 1 sendok teh. Aduk-aduk, setelah mengental kita boleh matikan apinya ya. Dan tumis ayam jamur yang super sedap siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget teman-teman. Sederhana banget, cara masaknya juga super cepet ya. Tapi rasanya benar-benar juara ya, gurih, sedap, pokoknya mantul banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini membagikan resep nasi kuning viral di TikTok yang caranya tuh sangat unik, tapi hasilnya tuh enak banget loh. Langsung aja siapin
beras yang udah dicuci bersih ya. Kemudian kita masukkan dalam rice cooker seperti biasa. Lanjut, di sini kita akan tambahkan ada bumbu racik ayam goreng 1 bungkus aja, lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, daun jeruk purut 2 lembar, serainya 1 batang, kemudian daun salamnya 2 lembar ya. Lalu di sini saya akan tambahkan santan, aku pakai santan instan aja. Lalu kita akan tambahkan air secukupnya aja sesuai dengan jumlah berasnya ya. Untuk takarannya biasanya di atas beras 1 ruas jari ya. Kita aduk-aduk merata. Kalau mau ditambahkan kunyit bubuk boleh, atau ditambahkan margarin juga boleh ya, biar rasanya tuh makin gurih. Ini hasilnya ya teman-teman, super wangi banget. Dan ini matang sempurna sampai ke bawah dan warnanya juga merata ya, kuningnya cantik bisa dilihat. Oke, kita buang dedaunannya, baru kemudian kita akan buat lauk pendampingnya. Langsung aja siapkan telur, di sini akan kita rebus ya. Kita rebus telurnya sampai matang. Untuk jumlahnya sesuaikan aja dengan stok di rumah ya teman-teman. Di sini aku pakai setengah kilo lebih. Oke, ini hasilnya, telurnya udah matang sempurna dan kita akan kupas sampai bersih ya. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita kasih guratan-guratan seperti ini biar nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng sampai berkulit. Tutupnya teman-teman. Oke, setelah dibalik-balik kita bisa angkat dan tiriskan si telurnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbu ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Garam, kemudian gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Lanjut, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, setelah tanak masukkan telurnya.
dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, di sini aku tambahkan air sedikit aja, kurang lebih 50 ml. Kemudian tambahkan kecap manis 2 sendok teh, diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Oke, ini bumbunya udah meresap. Kita aduk sekali aja seperti ini. Kemudian matikan apinya ya. Sambal telur yang super enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, sangat simpel dan cepet banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan sajikan sambal telurnya bersama dengan nasi kuning. Nah, biar lebih mantap lagi, di sini saya juga akan buat lauk tambahan ya. Ini favorit anak-anak banget, pastinya ini cocok untuk menu pas 17-an ya. Atau kalau pas ada hajatan juga bisa digunakan menu kali ini ya. Ini dia untuk pelengkapnya, aku tambahin mie goreng bakso. Untuk resep mie goreng bakso bisa scroll di bawah ya, karena kita udah sering share resep mie goreng ya. Lanjut, ada ayam Kentucky atau ayam crispy. Kita juga udah sering share resepnya, jadi teman-teman tinggal scroll postingan di bawah. Oke deh, langsung aja kita sajikan. Ini kebetulan dibuatnya pas malam 17-an kemarin ya teman-teman. Jadi aku buatnya menu seperti ini. Ada ayam goreng crispy atau ayam Kentucky. Ini kesukaan anak-anak ya. Oke. Dapat dari kampung 3 kotak. Jadi ya kita buatin aja ya teman-teman. Ini juga cocok misalnya untuk teman-teman yang ada hajatan kayak ulang tahun anak atau buat apa aja deh, acara apa aja cocok deh ya teman-teman. Simple, cara masaknya gampang dan pastinya nggak ribet. Oke, ini udah super mantul banget ya, udah pantes untuk suguhan ya atau untuk kayak hajatan gitu ya teman-teman. Kalau mau ditambahin lauk lagi juga boleh. Di sini aku menyesuaikan mika yang ada aja ya teman-teman, karena ini dapat dari RT aku. Kalau misal ditambahin timun, kerupuk, jauh lebih mantap lagi pastinya ya. Oke, sangat gampang banget kan membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
siapkan 5 siung bawang merah lalu diiris-iris tipis ya. Lanjut, bawang putihnya saya siapkan 4 siung aja, sama juga diiris-iris tipis ya. Setelah itu ada cabai merah, saya pakai 3 buah aja dipotong serong. Kemudian ada cabai hijau, saya pakai 3 buah juga dipotong serong ya. Selanjutnya kita tumis semua bahan yang diiris-iris tadi sampai harum ya. Selanjutnya tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 2 batang aja. Kalau ada pete boleh tambahkan pete ya biar makin harum. Selanjutnya ada ikan teri nasi dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Ini produk benar-benar premium banget, pilihan bisa dilihat ya. Ini tuh bagus banget, bentuknya utuh, nggak ada yang patah-patah dan nggak ada kotorannya, sehingga langsung bisa kita goreng tanpa harus dicuci ya. Ini tuh aromanya harum banget. Sebenarnya bisa langsung dicemil ya teman-teman, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang brown atau agak kecoklatan, makanya saya goreng sebentar. Oke, setelah itu siapkan beras yang udah dicuci bersih secukupnya sesuai dengan selera ya. Lanjut kita tambahkan air sesuai dengan berasnya. Lalu ada garam, saya pakai 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah ditumis tadi. Semuanya masuk ya. Kemudian terinya saya ambil sebagian ya dan campurkan ke dalam beras ya. Selain bebas formalin dan rendah garam, produk-produk dari Crystal of the Sea ini juga tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang ke dalam digital rice cooker ya, dan kita akan masak. Tekan start aja, ini udah mulai memasak. Oke, ini dia hasilnya. Ini sangat-sangat harum banget dan pastinya menggugah selera ya. Kita boleh aduk-aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan sedikit teri yang udah digoreng tadi ya, dan bawang goreng. Ini sudah siap untuk disajikan ya, nasi liwet yang enak banget. Bahan selanjutnya ada ayam ya. Kita akan masak apa ya kira-kira? Ikutin terus videonya deh. Masukkan bawang putihnya 3 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung. Lalu garam 1 sendok teh. Kemudian ada ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan minyak goreng ya. Oh ya, untuk kaldu jamur teman-teman bisa ganti dengan bubuk udang maupun bubuk teri dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Masakan jadi makin sedap dan pastinya lebih nikmat. Oke, setelah dihaluskan menggunakan chopper, bumbunya kita akan tumis ya sampai harum.
Tambahkan serai dan daun salamnya 2 lembar serta daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu masukkan ayam yang sudah dikerat-kerat seperti ini ya. Karena ini ukuran ayamnya tuh besar-besar. Boleh diaduk agar merata. Setelah itu tuang air sampai ayamnya terendam ya. Dan kita akan ungkep sampai ayamnya itu matang dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Lalu angkat ayamnya. Dan kita akan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ayam gorengnya. Lanjut, ini ada tahu. Langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Kita boleh tambahkan bumbu celupan ya, garam dan bawang putih. Langsung aja tahunya digoreng sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Ada tempe, saya pakai 1 papan kecil ini dipotong segitiga. Dan kita akan celupkan dalam bumbu celupan lalu goreng sampai berwarna kecoklatan juga. Lalu angkat dan tiriskan ya. Oke, ini dia hasilnya, tahu, tempe, dan ayam goreng. Kita masih akan beralih ke menu yang selanjutnya ya. Ini ada 1 papan tempe. Lalu kita potong-potong. Kecil-kecil seperti ini aja ya motongnya. Selanjutnya, goreng tempe sampai berwarna kecoklatan.
Setelah kering, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ini ada kacang tanah, saya pakai kurang lebih 100 gram, langsung digoreng sampai matang ya. Nah, untuk bahan tambahannya saya menggunakan produk teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teman-teman bisa ganti dengan teri jengki dari Crystal of the Sea juga ya, atau mungkin udang kering juga boleh. Ini produk-produk berkualitas premium yang cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Selanjutnya haluskan cabai keriting 5 buah, kemudian bawang putihnya 4 siung, ada gula aren saya pakai 1 sendok makan, garam dan kaldu jamurnya setengah sendok teh, lalu kita tambahkan minyak goreng dan kita chopper sampai halus ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita boleh tumis dalam minyak panas sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut, lengkuas yang sudah digeprek, lalu aduk-aduk sampai bumbunya tanak ya. Oh ya, untuk gula aren teman-teman bisa ganti dengan gula pasir atau gula merah ya. Selanjutnya tambahkan air asam jawa atau air asam matang. Masak sampai bumbunya itu mengental. Baru kemudian kita masukkan semua bahan kering yang udah kita siapkan tadi ya. Aduk sampai merata. Baru kemudian kita boleh matikan. Oke, orek tempe teri kacang yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran deh, ini harum banget dan menggugah selera loh. Apalagi kita tadi sudah menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin Instagramnya di @crystalofthesea, atau bisa klik link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan untuk link pembeliannya juga ya. Oke, ini nasi liwet yang super lengkap ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan sambal dan lalapan sesuai dengan selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya sisa daging ayam cuman seuprit. Oke deh, kita akan sulap jadi menu yang enak dan mantul banget untuk buka puasa. Langsung aja siapin garam setengah sendok teh, lada bubuk, kaldu jamur dan gula pasirnya masing-masing setengah sendok teh, saus tiram 1 sendok teh,
Kemudian ada kecap asinnya, di sini aku pakai 1 sendok teh juga ya. Lanjut kita akan aduk-aduk sampai merata dan marinasi sampai meresap ya teman-teman. Jangan khawatir meskipun ayamnya cuma seuprit, ini yakin bisa dimakan bareng keluarga tercinta ya. Lanjut siapin, ini ada jamur kancing. Di sini aku pakai kurang lebih 100 gram ya. Potong-potong tipis-tipis seperti ini biar terlihat banyak. Oh ya, misal teman-teman nggak punya jamur kancing, boleh diganti jamur tiram ya, atau jamur yang lainnya, sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Bahan selanjutnya ada sawi 1 ikat. Di sini aku ambil bagian daunnya aja ya teman-teman. Boleh pakai sawi biasa seperti ini, cai sim, atau boleh pakai sawi daging ya, atau pakcoy. Lanjut ada sosis. Di sini aku pakai 3 batang, dipotong-potong serong aja. Untuk sosis bisa diganti bakso ya. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 3 siung, boleh digeprek atau boleh diiris-iris tipis ya, sesuaikan aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih, tambahkan jahe 1 potong udah digeprek ya, biar nanti tuh aromanya wangi. Oke, dimasak sampai harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah dimarinasi tadi. Aduk-aduk dan masak sampai kesat ya, atau berubah warna. Oke, seperti ini udah cukup. Sekarang kita akan masukkan bahan yang lain ya. Sawinya masuk. Sawi sih bisa dimasukin belakang ya teman-teman, tapi di sini aku masukin aja langsung semuanya bersama dengan jamur. Sosis juga masuk. Aduk sebentar. Tambahkan sedikit air biar ada kuahnya nyemek-nyemek gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya lebih menggugah selera. Oke, ini udah layu. Sekarang kita bisa tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Aduk sebentar. Nah, biar kuahnya itu agak mengental gitu ya teman-teman. Di sini aku tambahkan larutan tepung maizena 1 sendok teh. Aduk-aduk, setelah mengental kita boleh matikan apinya ya. Dan tumis ayam jamur yang super sedap siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget teman-teman. Sederhana banget, cara masaknya juga super cepet ya. Tapi rasanya benar-benar juara ya, gurih, sedap, pokoknya mantul banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini membagikan resep nasi kuning viral di TikTok yang caranya tuh sangat unik tapi hasilnya tuh enak banget loh. Langsung aja siapin.
beras yang udah dicuci bersih ya. Kemudian kita masukkan dalam rice cooker seperti biasa. Lanjut di sini kita akan tambahkan ada bumbu racik ayam goreng 1 bungkus aja, lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, daun jeruk purut 2 lembar, serainya 1 batang, kemudian daun salamnya 2 lembar ya. Lalu di sini saya akan tambahkan santan, aku pakai santan instan aja. Lalu kita akan tambahkan air secukupnya aja sesuai dengan jumlah berasnya ya. Untuk takarannya biasanya di atas beras 1 ruas jari ya. Kita aduk-aduk merata. Kalau mau ditambahkan kunyit bubuk boleh, atau ditambahkan margarin juga boleh ya, biar rasanya tuh makin gurih. Ini hasilnya ya teman-teman, super wangi banget. Dan ini matang sempurna sampai ke bawah dan warnanya juga merata ya, kuningnya cantik bisa dilihat. Oke, kita buang dedaunannya, baru kemudian kita akan buat lauk pendampingnya. Langsung aja siapkan telur, di sini akan kita rebus ya. Kita rebus telurnya sampai matang. Untuk jumlahnya sesuaikan aja dengan stok di rumah ya teman-teman. Di sini aku pakai setengah kilo lebih. Oke, ini hasilnya, telurnya udah matang sempurna dan kita akan kupas sampai bersih ya. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita kasih guratan-guratan seperti ini biar nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Lanjut kita akan goreng sampai berkulit. Tutupnya teman-teman. Oke, setelah dibalik-balik kita bisa angkat dan tiriskan si telurnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbu ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Garam, kemudian gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, setelah tanak masukkan telurnya.
dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, di sini aku tambahkan air sedikit aja, kurang lebih 50 ml. Kemudian tambahkan kecap manis 2 sendok teh, diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Oke, ini bumbunya udah meresap. Kita aduk sekali aja seperti ini. Kemudian matikan apinya ya. Sambal telur yang super enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, sangat simpel dan cepet banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan sajikan sambal telurnya bersama dengan nasi kuning. Nah, biar lebih mantap lagi, di sini saya juga akan buat lauk tambahan ya. Ini favorit anak-anak banget, pastinya ini cocok untuk menu pas 17-an ya. Atau kalau pas ada hajatan juga bisa digunakan menu kali ini ya. Ini dia untuk pelengkapnya, aku tambahin mie goreng bakso. Untuk resep mie goreng bakso bisa scroll di bawah ya, karena kita udah sering share resep mie goreng ya. Lanjut, ada ayam Kentucky atau ayam crispy. Kita juga udah sering share resepnya, jadi teman-teman tinggal scroll postingan di bawah. Oke deh, langsung aja kita sajikan. Ini kebetulan dibuatnya pas malam 17-an kemarin ya teman-teman. Jadi aku buatnya menu seperti ini. Ada ayam goreng crispy atau ayam Kentucky. Ini kesukaan anak-anak ya. Oke. Dapat dari kampung 3 kotak. Jadi ya kita buatin aja ya teman-teman. Ini juga cocok misalnya untuk teman-teman yang ada hajatan kayak ulang tahun anak atau buat apa aja deh, acara apa aja cocok deh ya teman-teman. Simple, cara masaknya gampang dan pastinya nggak ribet. Oke, ini udah super mantul banget ya, udah pantes untuk suguhan ya atau untuk kayak hajatan gitu ya teman-teman. Kalau mau ditambahin lauk lagi juga boleh. Di sini aku menyesuaikan mika yang ada aja ya teman-teman, karena ini dapat dari RT aku. Kalau misal ditambahin timun, kerupuk, jauh lebih mantap lagi pastinya ya. Oke, sangat gampang banget kan membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
Oke, langkah pertama siapkan 5 siung bawang merah lalu diiris-iris tipis ya. Lanjut, bawang putihnya saya siapkan 4 siung aja, sama juga diiris-iris tipis ya. Setelah itu ada cabai merah, saya pakai 3 buah aja dipotong serong. Kemudian ada cabai hijau, saya pakai 3 buah juga dipotong serong ya. Selanjutnya kita tumis semua bahan yang diiris-iris tadi sampai harum ya. Selanjutnya tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 2 batang aja. Kalau ada pete, boleh tambahkan pete ya biar makin harum. Selanjutnya ada ikan teri nasi dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Ini produk benar-benar premium banget, pilihan bisa dilihat ya. Ini tuh bagus banget, bentuknya utuh, nggak ada yang patah-patah dan nggak ada kotorannya, sehingga langsung bisa kita goreng tanpa harus dicuci ya. Ini tuh aromanya harum banget. Sebenarnya bisa langsung dicemil ya teman-teman, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang brown atau agak kecoklatan, makanya saya goreng sebentar. Oke, setelah itu siapkan beras yang udah dicuci bersih secukupnya sesuai dengan selera ya. Lanjut kita tambahkan air sesuai dengan berasnya. Lalu ada garam, saya pakai 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah ditumis tadi. Semuanya masuk ya. Kemudian terinya saya ambil sebagian ya dan campurkan ke dalam beras ya. Selain bebas formalin dan rendah garam, produk-produk dari Crystal of the Sea ini juga tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang ke dalam digital rice cooker ya. Dan kita akan masak. Tekan start aja, ini udah mulai memasak. Oke, ini dia hasilnya. Ini sangat-sangat harum banget dan pastinya menggugah selera ya. Kita boleh aduk-aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan sedikit teri yang udah digoreng tadi ya, dan bawang goreng. Ini sudah siap untuk disajikan ya, nasi liwet yang enak banget. Bahan selanjutnya ada ayam ya. Kita akan masak apa ya kira-kira? Ikutin terus videonya deh. Masukkan bawang putihnya 3 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung. Lalu garam 1 sendok teh. Kemudian ada ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan minyak goreng ya. Oh ya, untuk kaldu jamur teman-teman bisa ganti dengan bubuk udang maupun bubuk teri dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Masakan jadi makin sedap dan pastinya lebih nikmat. Oke, setelah dihaluskan menggunakan chopper, bumbunya
kita akan tumis ya sampai harum. Tambahkan serai dan daun salamnya 2 lembar serta daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu masukkan ayam yang sudah dikerat-kerat seperti ini ya. Karena ini ukuran ayamnya tuh besar-besar. Boleh diaduk agar merata. Setelah itu tuang air sampai ayamnya terendam ya. Dan kita akan ungkep sampai ayamnya itu matang dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Lalu angkat ayamnya. Dan kita akan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ayam gorengnya. Lanjut, ini ada tahu. Langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Kita boleh tambahkan bumbu celupan ya, garam dan bawang putih. Langsung aja tahunya digoreng sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Ada tempe, saya pakai 1 papan kecil ini dipotong segitiga. Dan kita akan celupkan dalam bumbu celupan lalu goreng sampai berwarna kecoklatan juga. Lalu angkat dan tiriskan ya. Oke, ini dia hasilnya, tahu, tempe, dan ayam goreng. Kita masih akan beralih ke menu yang selanjutnya ya. Ini ada 1 papan tempe
Lalu kita potong-potong. Kecil-kecil seperti ini aja ya motongnya. Selanjutnya, goreng tempe sampai berwarna kecoklatan. Setelah kering, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ini ada kacang tanah, saya pakai kurang lebih 100 gram, langsung digoreng sampai matang ya. Nah, untuk bahan tambahannya saya menggunakan produk teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teman-teman bisa ganti dengan teri jengki dari Crystal of the Sea juga ya, atau mungkin udang kering juga boleh. Ini produk-produk berkualitas premium yang cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Selanjutnya haluskan cabai keriting 5 buah, kemudian bawang putihnya 4 siung, ada gula aren saya pakai 1 sendok makan, garam dan kaldu jamurnya setengah sendok teh, lalu kita tambahkan minyak goreng dan kita chopper sampai halus ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita boleh tumis dalam minyak panas sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut, lengkuas yang sudah digeprek, lalu aduk-aduk sampai bumbunya tanak ya. Oh ya, untuk gula aren teman-teman bisa ganti dengan gula pasir atau gula merah ya. Selanjutnya tambahkan air asam jawa atau air asam matang. Masak sampai bumbunya itu mengental. Baru kemudian kita masukkan semua bahan kering yang udah kita siapkan tadi ya. Aduk sampai merata. Baru kemudian kita boleh matikan. Oke, orek tempe teri kacang yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran deh, ini harum banget dan menggugah selera loh. Apalagi kita tadi sudah menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin Instagramnya di @crystalofthesea, atau bisa klik link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan untuk link pembeliannya juga ya. Oke, ini nasi liwet yang super lengkap ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan sambal dan lalapan sesuai dengan selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
punya sisa daging ayam cuman seuprit. Oke deh, kita akan sulap jadi menu yang enak dan mantul banget untuk buka puasa. Langsung aja siapin garam setengah sendok teh, lada bubuk, kaldu jamur, dan gula pasirnya masing-masing setengah sendok teh, saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asinnya, di sini aku pakai 1 sendok teh juga ya. Lanjut kita akan aduk-aduk sampai merata dan marinasi sampai meresap ya teman-teman. Jangan khawatir meskipun ayamnya cuma seuprit, ini yakin bisa dimakan bareng keluarga tercinta ya. Lanjut siapin, ini ada jamur kancing. Di sini aku pakai kurang lebih 100 gram ya. Potong-potong tipis-tipis seperti ini biar terlihat banyak. Oh ya, misal teman-teman gak punya jamur kancing, boleh diganti jamur tiram ya, atau jamur yang lainnya, sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Bahan selanjutnya ada sawi 1 ikat. Di sini aku ambil bagian daunnya aja ya teman-teman. Boleh pakai sawi biasa seperti ini, cai sim, atau boleh pakai sawi daging ya, atau pakcoy. Lanjut ada sosis. Di sini aku pakai 3 batang, dipotong-potong serong aja. Untuk sosis bisa diganti bakso ya. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 3 siung, boleh digeprek atau boleh diiris-iris tipis ya, sesuaikan aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih, tambahkan jahe 1 potong udah digeprek ya, biar nanti tuh aromanya wangi. Oke, dimasak sampai harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah dimarinasi tadi. Aduk-aduk dan masak sampai kesat ya, atau berubah warna. Oke, seperti ini udah cukup. Sekarang kita akan masukkan bahan yang lain ya. Sawinya masuk. Sawi sih bisa dimasukin belakang ya teman-teman, tapi di sini aku masukin aja langsung semuanya bersama dengan jamur. Sosis juga masuk. Aduk sebentar. Tambahkan sedikit air biar ada kuahnya nyemek-nyemek gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya lebih menggugah selera. Oke, ini udah layu. Sekarang kita bisa tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Aduk sebentar. Nah, biar kuahnya itu agak mengental gitu ya teman-teman. Di sini aku tambahkan larutan tepung maizena 1 sendok teh. Aduk-aduk, setelah mengental kita boleh matikan apinya ya. Dan tumis ayam jamur yang super sedap siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget teman-teman. Sederhana banget, cara masaknya juga super cepet ya. Tapi rasanya benar-benar juara ya, gurih, sedap, pokoknya mantul banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini membagikan resep nasi kuning viral di TikTok yang caranya tuh sangat unik tapi hasilnya tuh enak banget loh. Langsung aja siapin beras yang udah dicuci bersih ya. Kemudian kita masukkan dalam rice cooker seperti biasa. Lanjut di sini kita akan tambahkan ada bumbu racik ayam goreng 1 bungkus aja, lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, daun jeruk purut 2 lembar, serainya 1 batang, kemudian daun salamnya 2 lembar ya. Lalu di sini saya akan tambahkan santan, aku pakai santan instan aja. Lalu kita akan tambahkan air secukupnya aja sesuai dengan jumlah berasnya ya. Untuk takarannya biasanya di atas beras 1 ruas jari ya. Kita aduk-aduk merata. Kalau mau ditambahkan kunyit bubuk boleh, atau ditambahkan margarin juga boleh ya, biar rasanya tuh makin gurih. Ini hasilnya ya teman-teman, super wangi banget. Dan ini matang sempurna sampai ke bawah dan warnanya juga merata ya, kuningnya cantik bisa dilihat. Oke, kita buang dedaunannya, baru kemudian kita akan buat lauk pendampingnya. Langsung aja siapkan telur, di sini akan kita rebus ya. Kita rebus telurnya sampai matang. Untuk jumlahnya sesuaikan aja dengan stok di rumah ya teman-teman. Di sini aku pakai setengah kilo lebih. Oke, ini hasilnya, telurnya udah matang sempurna dan kita akan kupas sampai bersih ya. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita kasih guratan-guratan seperti ini biar nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Lanjut kita akan goreng sampai berkulit. Kita tutupnya teman-teman. Oke, setelah dibalik-balik kita bisa angkat dan tiriskan si telurnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbu ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Garam, kemudian gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya.
Oke, setelah tanak, masukkan telurnya dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, di sini aku tambahkan air sedikit aja, kurang lebih 50 ml. Kemudian tambahkan kecap manis 2 sendok teh, diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Oke, ini bumbunya udah meresap. Kita aduk sekali aja seperti ini. Kemudian matikan apinya ya. Sambal telur yang super enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, sangat simpel dan cepet banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan sajikan sambal telurnya bersama dengan nasi kuning. Nah, biar lebih mantap lagi, di sini saya juga akan buat lauk tambahan ya. Ini favorit anak-anak banget, pastinya ini cocok untuk menu pas 17-an ya. Atau kalau pas ada hajatan juga bisa digunakan menu kali ini ya. Ini dia untuk pelengkapnya, aku tambahin mie goreng bakso. Untuk resep mie goreng bakso bisa scroll di bawah ya, karena kita udah sering share resep mie goreng ya. Lanjut, ada ayam Kentucky atau ayam crispy. Kita juga udah sering share resepnya, jadi teman-teman tinggal scroll postingan di bawah. Oke deh, langsung aja kita sajikan. Ini kebetulan dibuatnya pas malam 17-an kemarin ya teman-teman. Jadi aku buatnya menu seperti ini. Ada ayam goreng crispy atau ayam Kentucky. Ini kesukaan anak-anak ya. Oke. Dapat dari kampung 3 kotak. Jadi ya kita buatin aja ya teman-teman. Ini juga cocok misalnya untuk teman-teman yang ada hajatan kayak ulang tahun anak atau buat apa aja deh, acara apa aja cocok deh ya teman-teman. Simple, cara masaknya gampang dan pastinya nggak ribet. Oke, ini udah super mantul banget ya, udah pantes untuk suguhan ya atau untuk kayak hajatan gitu ya teman-teman. Kalau mau ditambahin lauk lagi juga boleh. Di sini aku menyesuaikan mika yang ada aja ya teman-teman, karena ini dapat dari RT aku. Kalau misal ditambahin timun, kerupuk, jauh lebih mantap lagi pastinya ya. Oke, sangat gampang banget kan membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
Oke, langkah pertama siapkan 5 siung bawang merah lalu diiris-iris tipis ya. Lanjut, bawang putihnya saya siapkan 4 siung aja, sama juga diiris-iris tipis ya. Setelah itu ada cabai merah, saya pakai 3 buah aja dipotong serong. Kemudian ada cabai hijau, saya pakai 3 buah juga dipotong serong ya. Selanjutnya kita tumis semua bahan yang diiris-iris tadi sampai harum ya. Selanjutnya tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 2 batang aja. Kalau ada pete, boleh tambahkan pete ya biar makin harum. Selanjutnya ada ikan teri nasi dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Ini produk bener-bener premium banget, pilihan bisa dilihat ya. Ini tuh bagus banget, bentuknya utuh, nggak ada yang patah-patah dan nggak ada kotorannya, sehingga langsung bisa kita goreng tanpa harus dicuci ya. Ini tuh aromanya harum banget. Sebenarnya bisa langsung dicemil ya teman-teman, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang brown atau agak kecoklatan, makanya saya goreng sebentar. Oke, setelah itu siapkan beras yang udah dicuci bersih secukupnya sesuai dengan selera ya. Lanjut kita tambahkan air sesuai dengan berasnya. Lalu ada garam, saya pakai 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah ditumis tadi. Semuanya masuk ya. Kemudian terinya saya ambil sebagian ya dan campurkan ke dalam beras ya. Selain bebas formalin dan rendah garam, produk-produk dari Crystal of the Sea ini juga tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang ke dalam digital rice cooker ya, dan kita akan masak. Tekan start aja, ini udah mulai memasak. Oke, ini dia hasilnya. Ini sangat-sangat harum banget dan pastinya menggugah selera ya. Kita boleh aduk-aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan sedikit teri yang udah digoreng tadi ya, dan bawang goreng. Ini sudah siap untuk disajikan ya, nasi liwet yang enak banget. Bahan selanjutnya ada ayam ya. Kita akan masak apa ya kira-kira? Ikutin terus videonya deh. Masukkan bawang putihnya 3 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung. Lalu garam 1 sendok teh. Kemudian ada ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan minyak goreng ya. Oh ya, untuk kaldu jamur teman-teman bisa ganti dengan bubuk udang maupun bubuk teri dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Masakan jadi makin sedap dan pastinya lebih nikmat. Oke, setelah dihaluskan menggunakan chopper, bumbunya
kita akan tumis ya sampai harum. Tambahkan serai dan daun salamnya 2 lembar serta daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu masukkan ayam yang sudah dikerat-kerat seperti ini ya. Karena ini ukuran ayamnya tuh besar-besar. Boleh diaduk agar merata. Setelah itu tuang air sampai ayamnya terendam ya. Dan kita akan ungkep sampai ayamnya itu matang dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Lalu angkat ayamnya. Dan kita akan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ayam gorengnya. Lanjut, ini ada tahu. Langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Kita boleh tambahkan bumbu celupan ya, garam dan bawang putih. Langsung aja tahunya digoreng sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Ada tempe, saya pakai 1 papan kecil ini dipotong segitiga. Dan kita akan celupkan dalam bumbu celupan lalu goreng sampai berwarna kecoklatan juga. Lalu angkat dan tiriskan ya. Oke, ini dia hasilnya, tahu, tempe, dan ayam goreng. Kita masih akan beralih ke menu yang selanjutnya ya. Ini ada 1 papan tempe
Lalu kita potong-potong. Kecil-kecil seperti ini aja ya motongnya. Selanjutnya, goreng tempe sampai berwarna kecoklatan. Setelah kering, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ini ada kacang tanah, saya pakai kurang lebih 100 gram, langsung digoreng sampai matang ya. Nah, untuk bahan tambahannya saya menggunakan produk teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teman-teman bisa ganti dengan teri jengki dari Crystal of the Sea juga ya, atau mungkin udang kering juga boleh. Ini produk-produk berkualitas premium yang cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Selanjutnya haluskan cabai keriting 5 buah, kemudian bawang putihnya 4 siung, ada gula aren saya pakai 1 sendok makan, garam dan kaldu jamurnya setengah sendok teh, lalu kita tambahkan minyak goreng dan kita chopper sampai halus ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita boleh tumis dalam minyak panas sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut, lengkuas yang sudah digeprek, lalu aduk-aduk sampai bumbunya tanak ya. Oh ya, untuk gula aren teman-teman bisa ganti dengan gula pasir atau gula merah ya. Selanjutnya tambahkan air asam jawa atau air asam matang. Masak sampai bumbunya itu mengental. Baru kemudian kita masukkan semua bahan kering yang udah kita siapkan tadi ya. Aduk sampai merata. Baru kemudian kita boleh matikan. Oke, orek tempe teri kacang yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran deh, ini harum banget dan menggugah selera loh. Apalagi kita tadi sudah menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin Instagramnya di @crystalofthesea, atau bisa klik link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan untuk link pembeliannya juga ya. Oke, ini nasi liwet yang super lengkap ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan sambal dan lalapan sesuai dengan selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
punya sisa daging ayam cuman seuprit, oke deh kita akan sulap jadi menu yang enak dan mantul banget untuk buka puasa. Langsung aja siapin garam setengah sendok teh, lada bubuk, kaldu jamur, dan gula pasirnya masing-masing setengah sendok teh, saus tiram 1 sendok teh, kemudian ada kecap asinnya di sini aku pakai 1 sendok teh juga ya. Lanjut kita akan aduk-aduk sampai merata dan marinasi sampai meresap ya teman-teman. Jangan khawatir meskipun ayamnya cuma seuprit, ini yakin bisa dimakan bareng keluarga tercinta ya. Lanjut siapin, ini ada jamur kancing. Di sini aku pakai kurang lebih 100 gram ya. Potong-potong tipis-tipis seperti ini biar terlihat banyak. Oh ya, misal teman-teman nggak punya jamur kancing, boleh diganti jamur tiram ya, atau jamur yang lainnya, sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Bahan selanjutnya ada sawi 1 ikat. Di sini aku ambil bagian daunnya aja ya teman-teman. Boleh pakai sawi biasa seperti ini, caisim, atau boleh pakai sawi daging ya, atau pakcoy. Lanjut ada sosis. Di sini aku pakai 3 batang, dipotong-potong serong aja. Untuk sosis bisa diganti bakso ya. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 3 siung, boleh digeprek atau boleh diiris-iris tipis ya, sesuaikan aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih, tambahkan jahe 1 potong udah digeprek ya, biar nanti tuh aromanya wangi. Oke, dimasak sampai harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah dimarinasi tadi. Aduk-aduk dan masak sampai kesat ya atau berubah warna. Oke, seperti ini udah cukup. Sekarang kita akan masukkan bahan yang lain ya. Sawinya masuk. Sawi sih bisa dimasukin belakang ya teman-teman, tapi di sini aku masukin aja langsung semuanya bersama dengan jamur. Sosis juga masuk. Aduk sebentar. Tambahkan sedikit air biar ada kuahnya nyemek-nyemek gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya lebih menggugah selera. Oke, ini udah layu. Sekarang kita bisa tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Aduk sebentar. Nah, biar kuahnya itu agak mengental gitu ya teman-teman. Di sini aku tambahkan larutan tepung maizena 1 sendok teh. Aduk-aduk, setelah mengental kita boleh matikan apinya ya. Dan tumis ayam jamur yang super sedap siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget teman-teman. Sederhana banget, cara masaknya juga super cepet ya. Tapi rasanya benar-benar juara ya, gurih, sedap, pokoknya mantul banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini membagikan resep nasi kuning viral di TikTok yang caranya tuh sangat unik tapi hasilnya tuh enak banget loh. Langsung aja siapin beras yang udah dicuci bersih ya. Kemudian kita masukkan dalam rice cooker seperti biasa. Lanjut di sini kita akan tambahkan ada bumbu racik ayam goreng 1 bungkus aja, lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, daun jeruk purut 2 lembar, serainya 1 batang, kemudian daun salamnya 2 lembar ya. Lalu di sini saya akan tambahkan santan, aku pakai santan instan aja. Lalu kita akan tambahkan air secukupnya aja sesuai dengan jumlah berasnya ya. Untuk takarannya biasanya di atas beras 1 ruas jari ya. Kita aduk-aduk merata. Kalau mau ditambahkan kunyit bubuk boleh, atau ditambahkan margarin juga boleh ya, biar rasanya tuh makin gurih. Ini hasilnya ya teman-teman, super wangi banget. Dan ini matang sempurna sampai ke bawah dan warnanya juga merata ya, kuningnya cantik bisa dilihat. Oke, kita buang dedaunannya, baru kemudian kita akan buat lauk pendampingnya. Langsung aja siapkan telur, di sini akan kita rebus ya. Kita rebus telurnya sampai matang. Untuk jumlahnya sesuaikan aja dengan stok di rumah ya teman-teman. Di sini aku pakai setengah kilo lebih. Oke, ini hasilnya, telurnya udah matang sempurna dan kita akan kupas sampai bersih ya. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita kasih guratan-guratan seperti ini biar nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Lanjut kita akan goreng sampai berkulit. Kita tutupnya teman-teman. Oke, setelah dibalik-balik kita bisa angkat dan tiriskan si telurnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbu ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Garam, kemudian gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya.
Oke, setelah tanak, masukkan telurnya dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, di sini aku tambahkan air sedikit aja, kurang lebih 50 ml. Kemudian tambahkan kecap manis 2 sendok teh, diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Oke, ini bumbunya udah meresap. Kita aduk sekali aja seperti ini. Kemudian matikan apinya ya. Sambal telur yang super enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, sangat simpel dan cepet banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan sajikan sambal telurnya bersama dengan nasi kuning. Nah, biar lebih mantap lagi, di sini saya juga akan buat lauk tambahan ya. Ini favorit anak-anak banget, pastinya ini cocok untuk menu pas 17-an ya. Atau kalau pas ada hajatan juga bisa digunakan menu kali ini ya. Ini dia untuk pelengkapnya, aku tambahin mie goreng bakso. Untuk resep mie goreng bakso bisa scroll di bawah ya, karena kita udah sering share resep mie goreng ya. Lanjut, ada ayam Kentucky atau ayam crispy. Kita juga udah sering share resepnya, jadi teman-teman tinggal scroll postingan di bawah. Oke deh, langsung aja kita sajikan. Ini kebetulan dibuatnya pas malam 17-an kemarin ya teman-teman. Jadi aku buatnya menu seperti ini. Ada ayam goreng crispy atau ayam Kentucky. Ini kesukaan anak-anak ya. Oke. Dapat dari kampung 3 kotak. Jadi ya kita buatin aja ya teman-teman. Ini juga cocok misalnya untuk teman-teman yang ada hajatan kayak ulang tahun anak atau buat apa aja deh, acara apa aja cocok deh ya teman-teman. Simple, cara masaknya gampang dan pastinya nggak ribet. Oke, ini udah super mantul banget ya, udah pantes untuk suguhan ya atau untuk kayak hajatan gitu ya teman-teman. Kalau mau ditambahin lauk lagi juga boleh. Di sini aku menyesuaikan mika yang ada aja ya teman-teman, karena ini dapat dari RT aku. Kalau misal ditambahin timun, kerupuk, jauh lebih mantap lagi pastinya ya. Oke, sangat gampang banget kan membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
Oke, langkah pertama siapkan 5 siung bawang merah lalu diiris-iris tipis ya. Lanjut bawang putihnya saya siapkan 4 siung aja, sama juga diiris-iris tipis ya. Setelah itu ada cabai merah, saya pakai 3 buah aja dipotong serong. Kemudian ada cabai hijau, saya pakai 3 buah juga dipotong serong ya. Selanjutnya kita tumis semua bahan yang diiris-iris tadi sampai harum ya. Selanjutnya tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 2 batang aja. Kalau ada pete boleh tambahkan pete ya biar makin harum. Selanjutnya ada ikan teri nasi dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Ini produk benar-benar premium banget, pilihan bisa dilihat ya. Ini tuh bagus banget, bentuknya utuh, nggak ada yang patah-patah dan nggak ada kotorannya, sehingga langsung bisa kita goreng tanpa harus dicuci ya. Ini tuh aromanya harum banget. Sebenarnya bisa langsung dicemil ya teman-teman, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang brown atau agak kecoklatan, makanya saya goreng sebentar. Oke, setelah itu siapkan beras yang udah dicuci bersih secukupnya sesuai dengan selera ya. Lanjut kita tambahkan air sesuai dengan berasnya. Lalu ada garam, saya pakai 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah ditumis tadi. Semuanya masuk ya. Kemudian terinya saya ambil sebagian ya dan campurkan ke dalam beras ya. Selain bebas formalin dan rendah garam, produk-produk dari Crystal of the Sea ini juga tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang ke dalam digital rice cooker ya, dan kita akan masak. Tekan start aja, ini udah mulai memasak. Oke, ini dia hasilnya. Ini sangat-sangat harum banget dan pastinya menggugah selera ya. Kita boleh aduk-aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan sedikit teri yang udah digoreng tadi ya, dan bawang goreng. Ini sudah siap untuk disajikan ya, nasi liwet yang enak banget. Bahan selanjutnya ada ayam ya. Kita akan masak apa ya kira-kira? Ikutin terus videonya deh. Masukkan bawang putihnya 3 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung. Lalu garam 1 sendok teh. Kemudian ada ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan minyak goreng ya. Oh ya, untuk kaldu jamur teman-teman bisa ganti dengan bubuk udang maupun bubuk teri dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Masakan jadi makin sedap dan pastinya lebih nikmat. Oke, setelah dihaluskan menggunakan chopper, bumbunya
kita akan tumis ya sampai harum. Tambahkan serai dan daun salamnya 2 lembar serta daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu masukkan ayam yang sudah dikerat-kerat seperti ini ya. Karena ini ukuran ayamnya tuh besar-besar. Boleh diaduk agar merata. Setelah itu tuang air sampai ayamnya terendam ya. Dan kita akan ungkep sampai ayamnya itu matang dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Lalu angkat ayamnya. Dan kita akan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ayam gorengnya. Lanjut, ini ada tahu. Langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Kita boleh tambahkan bumbu celupan ya, garam dan bawang putih. Langsung aja tahunya digoreng sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Ada tempe, saya pakai 1 papan kecil ini dipotong segitiga. Dan kita akan celupkan dalam bumbu celupan lalu goreng sampai berwarna kecoklatan juga. Lalu angkat dan tiriskan ya. Oke, ini dia hasilnya, tahu, tempe, dan ayam goreng. Kita masih akan beralih ke menu yang selanjutnya ya. Ini ada 1 papan tempe.
Lalu kita potong-potong. Kecil-kecil seperti ini aja ya motongnya. Selanjutnya, goreng tempe sampai berwarna kecoklatan. Setelah kering, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ini ada kacang tanah, saya pakai kurang lebih 100 gram, langsung digoreng sampai matang ya. Nah, untuk bahan tambahannya saya menggunakan produk teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teman-teman bisa ganti dengan teri jengki dari Crystal of the Sea juga ya, atau mungkin udang kering juga boleh. Ini produk-produk berkualitas premium yang cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Selanjutnya haluskan cabai keriting 5 buah, kemudian bawang putihnya 4 siung, ada gula aren saya pakai 1 sendok makan, garam dan kaldu jamurnya setengah sendok teh, lalu kita tambahkan minyak goreng dan kita chopper sampai halus ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita boleh tumis dalam minyak panas sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut, lengkuas yang sudah digeprek, lalu aduk-aduk sampai bumbunya tanak ya. Oh ya, untuk gula aren teman-teman bisa ganti dengan gula pasir atau gula merah ya. Selanjutnya tambahkan air asam jawa atau air asam matang. Masak sampai bumbunya itu mengental. Baru kemudian kita masukkan semua bahan kering yang udah kita siapkan tadi ya. Aduk sampai merata. Baru kemudian kita boleh matikan. Oke, orek tempe teri kacang yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran deh, ini harum banget dan menggugah selera loh. Apalagi kita tadi sudah menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin Instagramnya di @crystalofthesea, atau bisa klik link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan untuk link pembeliannya juga ya. Oke, ini nasi liwet yang super lengkap ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan sambal dan lalapan sesuai dengan selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
punya sisa daging ayam cuman seuprit, oke deh kita akan sulap jadi menu yang enak dan mantul banget untuk buka puasa. Langsung aja siapin garam setengah sendok teh, lada bubuk, kaldu jamur, dan gula pasirnya masing-masing setengah sendok teh, saus tiram 1 sendok teh, kemudian ada kecap asinnya, di sini aku pakai 1 sendok teh juga ya. Lanjut kita akan aduk-aduk sampai merata dan marinasi sampai meresap ya teman-teman. Jangan khawatir meskipun ayamnya cuma seuprit, ini yakin bisa dimakan bareng keluarga tercinta ya. Lanjut siapin, ini ada jamur kancing, di sini aku pakai kurang lebih 100 gram ya. Potong-potong tipis-tipis seperti ini biar terlihat banyak. Oh ya, misal teman-teman gak punya jamur kancing, boleh diganti jamur tiram ya, atau jamur yang lainnya, sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Bahan selanjutnya ada sawi 1 ikat. Di sini aku ambil bagian daunnya aja ya teman-teman. Boleh pakai sawi biasa seperti ini, caisim, atau boleh pakai sawi daging ya, atau pakcoy. Lanjut ada sosis. Di sini aku pakai 3 batang, dipotong-potong serong aja. Untuk sosis bisa diganti bakso ya. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 3 siung, boleh digeprek atau boleh diiris-iris tipis ya, sesuaikan aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih, tambahkan jahe 1 potong udah digeprek ya, biar nanti tuh aromanya wangi. Oke, dimasak sampai harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah dimarinasi tadi. Aduk-aduk dan masak sampai kesat ya, atau berubah warna. Oke, seperti ini udah cukup. Sekarang kita akan masukkan bahan yang lain ya. Sawinya masuk. Sawi sih bisa dimasukin belakang ya teman-teman, tapi di sini aku masukin aja langsung semuanya bersama dengan jamur. Sosis juga masuk. Aduk sebentar. Tambahkan sedikit air biar ada kuahnya nyemek-nyemek gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya lebih menggugah selera. Oke, ini udah layu. Sekarang kita bisa tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Aduk sebentar. Nah, biar kuahnya itu agak mengental gitu ya teman-teman. Di sini aku tambahkan larutan tepung maizena 1 sendok teh. Aduk-aduk, setelah mengental kita boleh matikan apinya ya. Dan tumis ayam jamur yang super sedap siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget teman-teman. Sederhana banget, cara masaknya juga super cepet ya. Tapi rasanya benar-benar juara ya, gurih, sedap, pokoknya mantul banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini membagikan resep nasi kuning viral di TikTok yang caranya tuh sangat unik tapi hasilnya tuh enak banget loh. Langsung aja siapin beras yang udah dicuci bersih ya. Kemudian kita masukkan dalam rice cooker seperti biasa. Lanjut di sini kita akan tambahkan ada bumbu racik ayam goreng 1 bungkus aja, lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, daun jeruk purut 2 lembar, serainya 1 batang, kemudian daun salamnya 2 lembar ya. Lalu di sini saya akan tambahkan santan, aku pakai santan instan aja. Lalu kita akan tambahkan air secukupnya aja sesuai dengan jumlah berasnya ya. Untuk takarannya biasanya di atas beras 1 ruas jari ya. Kita aduk-aduk merata. Kalau mau ditambahkan kunyit bubuk boleh, atau ditambahkan margarin juga boleh ya, biar rasanya tuh makin gurih. Ini hasilnya ya teman-teman, super wangi banget. Dan ini matang sempurna sampai ke bawah dan warnanya juga merata ya, kuningnya cantik bisa dilihat. Oke, kita buang dedaunannya, baru kemudian kita akan buat lauk pendampingnya. Langsung aja siapkan telur, di sini akan kita rebus ya. Kita rebus telurnya sampai matang. Untuk jumlahnya sesuaikan aja dengan stok di rumah ya teman-teman. Di sini aku pakai setengah kilo lebih. Oke, ini hasilnya, telurnya udah matang sempurna dan kita akan kupas sampai bersih ya. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita kasih guratan-guratan seperti ini biar nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Lanjut kita akan goreng sampai berkulit. Tutupnya teman-teman. Oke, setelah dibalik-balik kita bisa angkat dan tiriskan si telurnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbu ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Garam, kemudian gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya.
Oke, setelah tanak, masukkan telurnya dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, di sini aku tambahkan air sedikit aja, kurang lebih 50 ml. Kemudian tambahkan kecap manis 2 sendok teh, diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Oke, ini bumbunya udah meresap. Kita aduk sekali aja seperti ini. Kemudian matikan apinya ya. Sambal telur yang super enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, sangat simpel dan cepet banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan sajikan sambal telurnya bersama dengan nasi kuning. Nah, biar lebih mantap lagi, di sini saya juga akan buat lauk tambahan ya. Ini favorit anak-anak banget, pastinya ini cocok untuk menu pas 17-an ya. Atau kalau pas ada hajatan juga bisa digunakan menu kali ini ya. Ini dia untuk pelengkapnya, aku tambahin mie goreng bakso. Untuk resep mie goreng bakso bisa scroll di bawah ya, karena kita udah sering share resep mie goreng ya. Lanjut, ada ayam Kentucky atau ayam crispy. Kita juga udah sering share resepnya, jadi teman-teman tinggal scroll postingan di bawah. Oke deh, langsung aja kita sajikan. Ini kebetulan dibuatnya pas malam 17-an kemarin ya teman-teman. Jadi aku buatnya menu seperti ini. Ada ayam goreng crispy atau ayam Kentucky. Ini kesukaan anak-anak ya. Oke. Dapat dari kampung 3 kotak. Jadi ya kita buatin aja ya teman-teman. Ini juga cocok misalnya untuk teman-teman yang ada hajatan kayak ulang tahun anak atau buat apa aja deh, acara apa aja cocok deh ya teman-teman. Simple, cara masaknya gampang dan pastinya nggak ribet. Oke, ini udah super mantul banget ya, udah pantes untuk suguhan ya atau untuk kayak hajatan gitu ya teman-teman. Kalau mau ditambahin lauk lagi juga boleh. Di sini aku menyesuaikan mika yang ada aja ya teman-teman, karena ini dapat dari RT aku. Kalau misal ditambahin timun, kerupuk, jauh lebih mantap lagi pastinya ya. Oke, sangat gampang banget kan membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
Oke, langkah pertama siapkan 5 siung bawang merah lalu diiris-iris tipis ya. Lanjut, bawang putihnya saya siapkan 4 siung aja, sama juga diiris-iris tipis ya. Setelah itu ada cabai merah, saya pakai 3 buah aja dipotong serong. Kemudian ada cabai hijau, saya pakai 3 buah juga dipotong serong ya. Selanjutnya kita tumis semua bahan yang diiris-iris tadi sampai harum ya. Selanjutnya tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 2 batang aja. Kalau ada pete, boleh tambahkan pete ya biar makin harum. Selanjutnya ada ikan teri nasi dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Ini produk bener-bener premium banget, pilihan bisa dilihat ya. Ini tuh bagus banget, bentuknya utuh, nggak ada yang patah-patah dan nggak ada kotorannya, sehingga langsung bisa kita goreng tanpa harus dicuci ya. Ini tuh aromanya harum banget. Sebenarnya bisa langsung dicemil ya teman-teman, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang brown atau agak kecoklatan, makanya saya goreng sebentar. Oke, setelah itu siapkan beras yang udah dicuci bersih secukupnya sesuai dengan selera ya. Lanjut kita tambahkan air sesuai dengan berasnya. Lalu ada garam, saya pakai 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah ditumis tadi. Semuanya masuk ya. Kemudian terinya saya ambil sebagian ya dan campurkan ke dalam beras ya. Selain bebas formalin dan rendah garam, produk-produk dari Crystal of the Sea ini juga tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang ke dalam digital rice cooker ya, dan kita akan masak. Tekan start aja, ini udah mulai memasak. Oke, ini dia hasilnya. Ini sangat-sangat harum banget dan pastinya menggugah selera ya. Kita boleh aduk-aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan sedikit teri yang udah digoreng tadi ya, dan bawang goreng. Ini sudah siap untuk disajikan ya, nasi liwet yang enak banget. Bahan selanjutnya ada ayam ya. Kita akan masak apa ya kira-kira? Ikutin terus videonya deh. Masukkan bawang putihnya 3 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung. Lalu garam 1 sendok teh. Kemudian ada ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan minyak goreng ya. Oh ya, untuk kaldu jamur teman-teman bisa ganti dengan bubuk udang maupun bubuk teri dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Masakan jadi makin sedap dan pastinya lebih nikmat. Oke, setelah dihaluskan menggunakan chopper, bumbunya
kita akan tumis ya sampai harum. Tambahkan serai dan daun salamnya 2 lembar serta daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu masukkan ayam yang sudah dikerat-kerat seperti ini ya. Karena ini ukuran ayamnya tuh besar-besar. Boleh diaduk agar merata. Setelah itu tuang air sampai ayamnya terendam ya. Dan kita akan ungkep sampai ayamnya itu matang dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Lalu angkat ayamnya. Dan kita akan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ayam gorengnya. Lanjut, ini ada tahu. Langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Kita boleh tambahkan bumbu celupan ya, garam dan bawang putih. Langsung aja tahunya digoreng sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Ada tempe, saya pakai 1 papan kecil ini dipotong segitiga. Dan kita akan celupkan dalam bumbu celupan lalu goreng sampai berwarna kecoklatan juga. Lalu angkat dan tiriskan ya. Oke, ini dia hasilnya, tahu, tempe, dan ayam goreng. Kita masih akan beralih ke menu yang selanjutnya ya. Ini ada 1 papan tempe
Lalu kita potong-potong. Kecil-kecil seperti ini aja ya motongnya. Selanjutnya, goreng tempe sampai berwarna kecoklatan. Setelah kering, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ini ada kacang tanah, saya pakai kurang lebih 100 gram, langsung digoreng sampai matang ya. Nah, untuk bahan tambahannya saya menggunakan produk teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teman-teman bisa ganti dengan teri jengki dari Crystal of the Sea juga ya, atau mungkin udang kering juga boleh. Ini produk-produk berkualitas premium yang cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Selanjutnya haluskan cabai keriting 5 buah, kemudian bawang putihnya 4 siung, ada gula aren saya pakai 1 sendok makan, garam dan kaldu jamurnya setengah sendok teh, lalu kita tambahkan minyak goreng dan kita chopper sampai halus ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita boleh tumis dalam minyak panas sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut, lengkuas yang sudah digeprek, lalu aduk-aduk sampai bumbunya tanak ya. Oh ya, untuk gula aren teman-teman bisa ganti dengan gula pasir atau gula merah ya. Selanjutnya tambahkan air asam jawa atau air asam matang. Masak sampai bumbunya itu mengental. Baru kemudian kita masukkan semua bahan kering yang udah kita siapkan tadi ya. Aduk sampai merata. Baru kemudian kita boleh matikan. Oke, orek tempe teri kacang yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran deh, ini harum banget dan menggugah selera loh. Apalagi kita tadi sudah menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin Instagramnya di @crystalofthesea, atau bisa klik link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan untuk link pembeliannya juga ya. Oke, ini nasi liwet yang super lengkap ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan sambal dan lalapan sesuai dengan selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Punya sisa daging ayam cuman seuprit? Oke deh, kita akan sulap jadi menu yang enak dan mantul banget untuk buka puasa. Langsung aja siapin garam setengah sendok teh, lada bubuk, kaldu jamur, dan gula pasirnya masing-masing setengah sendok teh, saus tiram 1 sendok teh, kemudian ada kecap asinnya, di sini aku pakai 1 sendok teh juga ya. Lanjut kita akan aduk-aduk sampai merata dan marinasi sampai meresap ya teman-teman. Jangan khawatir meskipun ayamnya cuma seuprit, ini yakin bisa dimakan bareng keluarga tercinta ya. Lanjut siapin, ini ada jamur kancing, di sini aku pakai kurang lebih 100 gram ya. Potong-potong tipis-tipis seperti ini biar terlihat banyak. Oh ya, misal teman-teman gak punya jamur kancing, boleh diganti jamur tiram ya, atau jamur yang lainnya, sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Bahan selanjutnya ada sawi 1 ikat. Di sini aku ambil bagian daunnya aja ya teman-teman. Boleh pakai sawi biasa seperti ini, cai sim, atau boleh pakai sawi daging ya, atau pakcoy. Lanjut ada sosis. Di sini aku pakai 3 batang, dipotong-potong serong aja. Untuk sosis bisa diganti bakso ya. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 3 siung, boleh digeprek atau boleh diiris-iris tipis ya, sesuaikan aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih, tambahkan jahe 1 potong udah digeprek ya, biar nanti tuh aromanya wangi. Oke, dimasak sampai harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah dimarinasi tadi. Aduk-aduk dan masak sampai kesat ya, atau berubah warna. Oke, seperti ini udah cukup. Sekarang kita akan masukkan bahan yang lain ya. Sawinya masuk. Sawi sih bisa dimasukin belakang ya teman-teman, tapi di sini aku masukin aja langsung semuanya bersama dengan jamur. Sosis juga masuk. Aduk sebentar. Tambahkan sedikit air biar ada kuahnya nyemek-nyemek gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya lebih menggugah selera. Oke, ini udah layu. Sekarang kita bisa tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Aduk sebentar. Nah, biar kuahnya itu agak mengental gitu ya teman-teman. Di sini aku tambahkan larutan tepung maizena 1 sendok teh. Aduk-aduk, setelah mengental kita boleh matikan apinya ya. Dan tumis ayam jamur yang super sedap siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget teman-teman. Sederhana banget, cara masaknya juga super cepet ya. Tapi rasanya benar-benar juara ya, gurih, sedap, pokoknya mantul banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini membagikan resep nasi kuning viral di TikTok yang caranya tuh sangat unik tapi hasilnya tuh enak banget loh. Langsung aja siapin beras yang udah dicuci bersih ya. Kemudian kita masukkan dalam rice cooker seperti biasa. Lanjut di sini kita akan tambahkan ada bumbu racik ayam goreng 1 bungkus aja, lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, daun jeruk purut 2 lembar, serainya 1 batang, kemudian daun salamnya 2 lembar ya. Lalu di sini saya akan tambahkan santan, aku pakai santan instan aja. Lalu kita akan tambahkan air secukupnya aja sesuai dengan jumlah berasnya ya. Untuk takarannya biasanya di atas beras 1 ruas jari ya. Kita aduk-aduk merata. Kalau mau ditambahkan kunyit bubuk boleh, atau ditambahkan margarin juga boleh ya, biar rasanya tuh makin gurih. Ini hasilnya ya teman-teman, super wangi banget. Dan ini matang sempurna sampai ke bawah dan warnanya juga merata ya, kuningnya cantik bisa dilihat. Oke, kita buang dedaunannya, baru kemudian kita akan buat lauk pendampingnya. Langsung aja siapkan telur, di sini akan kita rebus ya. Kita rebus telurnya sampai matang. Untuk jumlahnya sesuaikan aja dengan stok di rumah ya teman-teman. Di sini aku pakai setengah kilo lebih. Oke, ini hasilnya, telurnya udah matang sempurna dan kita akan kupas sampai bersih ya. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita kasih guratan-guratan seperti ini biar nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Lanjut kita akan goreng sampai berkulit. Tutupnya teman-teman. Oke, setelah dibalik-balik kita bisa angkat dan tiriskan si telurnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbu ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Garam, kemudian gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya.
Oke, setelah tanak, masukkan telurnya dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, di sini aku tambahkan air sedikit aja, kurang lebih 50 ml. Kemudian tambahkan kecap manis 2 sendok teh, diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Oke, ini bumbunya udah meresap. Kita aduk sekali aja seperti ini. Kemudian matikan apinya ya. Sambal telur yang super enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, sangat simpel dan cepet banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan sajikan sambal telurnya bersama dengan nasi kuning. Nah, biar lebih mantap lagi, di sini saya juga akan buat lauk tambahan ya. Ini favorit anak-anak banget, pastinya ini cocok untuk menu pas 17-an ya. Atau kalau pas ada hajatan juga bisa digunakan menu kali ini ya. Ini dia untuk pelengkapnya, aku tambahin mie goreng bakso. Untuk resep mie goreng bakso bisa scroll di bawah ya, karena kita udah sering share resep mie goreng ya. Lanjut, ada ayam Kentucky atau ayam crispy. Kita juga udah sering share resepnya, jadi teman-teman tinggal scroll postingan di bawah. Oke deh, langsung aja kita sajikan. Ini kebetulan dibuatnya pas malam 17-an kemarin ya teman-teman. Jadi aku buatnya menu seperti ini. Ada ayam goreng crispy atau ayam Kentucky. Ini kesukaan anak-anak ya. Oke. Dapat dari kampung 3 kotak. Jadi ya kita buatin aja ya teman-teman. Ini juga cocok misalnya untuk teman-teman yang ada hajatan kayak ulang tahun anak atau buat apa aja deh, acara apa aja cocok deh ya teman-teman. Simple, cara masaknya gampang dan pastinya nggak ribet. Oke, ini udah super mantul banget ya, udah pantes untuk suguhan ya atau untuk kayak hajatan gitu ya teman-teman. Kalau mau ditambahin lauk lagi juga boleh. Di sini aku menyesuaikan mika yang ada aja ya teman-teman, karena ini dapat dari RT aku. Kalau misal ditambahin timun, kerupuk, jauh lebih mantap lagi pastinya ya. Oke, sangat gampang banget kan membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
pertama siapkan 5 siung bawang merah lalu diiris-iris tipis ya. Lanjut bawang putihnya saya siapkan 4 siung aja, sama juga diiris-iris tipis ya. Setelah itu ada cabai merah, saya pakai 3 buah aja dipotong serong. Kemudian ada cabai hijau, saya pakai 3 buah juga dipotong serong ya. Selanjutnya kita tumis semua bahan yang diiris-iris tadi sampai harum ya. Selanjutnya tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 2 batang aja. Kalau ada pete, boleh tambahkan pete ya biar makin harum. Selanjutnya ada ikan teri nasi dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Ini produk benar-benar premium banget, pilihan bisa dilihat ya. Ini tuh bagus banget, bentuknya utuh, nggak ada yang patah-patah dan nggak ada kotorannya, sehingga langsung bisa kita goreng tanpa harus dicuci ya. Ini tuh aromanya harum banget. Sebenarnya bisa langsung dicemil ya teman-teman, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang brown atau agak kecoklatan, makanya saya goreng sebentar. Oke, setelah itu siapkan beras yang udah dicuci bersih secukupnya sesuai dengan selera ya. Lanjut kita tambahkan air sesuai dengan berasnya. Lalu ada garam, saya pakai 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah ditumis tadi. Semuanya masuk ya. Kemudian terinya saya ambil sebagian ya dan campurkan ke dalam beras ya. Selain bebas formalin dan rendah garam, produk-produk dari Crystal of the Sea ini juga tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang ke dalam digital rice cooker ya, dan kita akan masak. Tekan start aja, ini udah mulai memasak. Oke, ini dia hasilnya. Ini sangat-sangat harum banget dan pastinya menggugah selera ya. Kita boleh aduk-aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan sedikit teri yang udah digoreng tadi ya, dan bawang goreng. Ini sudah siap untuk disajikan ya, nasi liwet yang enak banget. Bahan selanjutnya ada ayam ya. Kita akan masak apa ya kira-kira? Ikutin terus videonya deh. Masukkan bawang putihnya 3 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung. Lalu garam 1 sendok teh. Kemudian ada ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan minyak goreng ya. Oh ya, untuk kaldu jamur teman-teman bisa ganti dengan bubuk udang maupun bubuk teri dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Masakan jadi makin sedap dan pastinya lebih nikmat. Oke, setelah dihaluskan menggunakan chopper, bumbunya kita akan tumis ya sampai harum.
Tambahkan serai dan daun salamnya 2 lembar serta daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu masukkan ayam yang sudah dikerat-kerat seperti ini ya. Karena ini ukuran ayamnya tuh besar-besar. Boleh diaduk agar merata. Setelah itu tuang air sampai ayamnya terendam ya. Dan kita akan ungkep sampai ayamnya itu matang dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Lalu angkat ayamnya. Dan kita akan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ayam gorengnya. Lanjut, ini ada tahu. Langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Kita boleh tambahkan bumbu celupan ya, garam dan bawang putih. Langsung aja tahunya digoreng sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Ada tempe, saya pakai 1 papan kecil ini dipotong segitiga. Dan kita akan celupkan dalam bumbu celupan lalu goreng sampai berwarna kecoklatan juga. Lalu angkat dan tiriskan ya. Oke, ini dia hasilnya, tahu, tempe, dan ayam goreng. Kita masih akan beralih ke menu yang selanjutnya ya. Ini ada 1 papan tempe, lalu kita potong-potong. Kecil-kecil seperti ini aja ya motongnya. Selanjutnya, goreng tempe sampai berwarna kecoklatan.
Setelah kering, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ini ada kacang tanah, saya pakai kurang lebih 100 gram, langsung digoreng sampai matang ya. Nah, untuk bahan tambahannya saya menggunakan produk teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teman-teman bisa ganti dengan teri jengki dari Crystal of the Sea juga ya, atau mungkin udang kering juga boleh. Ini produk-produk berkualitas premium yang cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Selanjutnya haluskan cabai keriting 5 buah, kemudian bawang putihnya 4 siung, ada gula aren saya pakai 1 sendok makan, garam dan kaldu jamurnya setengah sendok teh, lalu kita tambahkan minyak goreng dan kita chopper sampai halus ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita boleh tumis dalam minyak panas sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut, lengkuas yang sudah digeprek, lalu aduk-aduk sampai bumbunya tanak ya. Oh ya, untuk gula aren teman-teman bisa ganti dengan gula pasir atau gula merah ya. Selanjutnya tambahkan air asam jawa atau air asam matang. Masak sampai bumbunya itu mengental. Baru kemudian kita masukkan semua bahan kering yang udah kita siapkan tadi ya. Aduk sampai merata. Baru kemudian kita boleh matikan. Oke, orek tempe teri kacang yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran deh, ini harum banget dan menggugah selera loh. Apalagi kita tadi sudah menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin Instagramnya di @crystalofthesea, atau bisa klik link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan untuk link pembeliannya juga ya. Oke, ini nasi liwet yang super lengkap ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan sambal dan lalapan sesuai dengan selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya sisa daging ayam cuman seuprit. Oke deh, kita akan sulap jadi menu yang enak dan mantul banget untuk buka puasa. Langsung aja siapin garam setengah sendok teh, lada bubuk, kaldu jamur dan gula pasirnya masing-masing setengah sendok teh, saus tiram 1 sendok teh,
Kemudian ada kecap asinnya, di sini aku pakai 1 sendok teh juga ya. Lanjut kita akan aduk-aduk sampai merata dan marinasi sampai meresap ya teman-teman. Jangan khawatir meskipun ayamnya cuma seuprit, ini yakin bisa dimakan bareng keluarga tercinta ya. Lanjut siapin, ini ada jamur kancing. Di sini aku pakai kurang lebih 100 gram ya. Potong-potong tipis-tipis seperti ini biar terlihat banyak. Oh ya, misal teman-teman nggak punya jamur kancing, boleh diganti jamur tiram ya, atau jamur yang lainnya, sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Bahan selanjutnya ada sawi 1 ikat. Di sini aku ambil bagian daunnya aja ya teman-teman. Boleh pakai sawi biasa seperti ini, caisim, atau boleh pakai sawi daging ya, atau pakcoy. Lanjut ada sosis. Di sini aku pakai 3 batang, dipotong-potong serong aja. Untuk sosis bisa diganti bakso ya. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 3 siung, boleh digeprek atau boleh diiris-iris tipis ya, sesuaikan aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih, tambahkan jahe 1 potong udah digeprek ya, biar nanti tuh aromanya wangi. Oke, dimasak sampai harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah dimarinasi tadi. Aduk-aduk dan masak sampai kesat ya, atau berubah warna. Oke, seperti ini udah cukup. Sekarang kita akan masukkan bahan yang lain ya. Sawinya masuk. Sawi sih bisa dimasukin belakang ya teman-teman, tapi di sini aku masukin aja langsung semuanya bersama dengan jamur. Sosis juga masuk. Aduk sebentar. Tambahkan sedikit air biar ada kuahnya nyemek-nyemek gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya lebih menggugah selera. Oke, ini udah layu. Sekarang kita bisa tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Aduk sebentar. Nah, biar kuahnya itu agak mengental gitu ya teman-teman. Di sini aku tambahkan larutan tepung maizena 1 sendok teh. Aduk-aduk, setelah mengental kita boleh matikan apinya ya. Dan tumis ayam jamur yang super sedap siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget teman-teman. Sederhana banget, cara masaknya juga super cepet ya. Tapi rasanya benar-benar juara ya, gurih, sedap, pokoknya mantul banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini membagikan resep nasi kuning viral di TikTok yang caranya tuh sangat unik tapi hasilnya tuh enak banget loh. Langsung aja siapin
beras yang udah dicuci bersih ya. Kemudian kita masukkan dalam rice cooker seperti biasa. Lanjut, di sini kita akan tambahkan ada bumbu racik ayam goreng 1 bungkus aja, lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, daun jeruk purut 2 lembar, serainya 1 batang, kemudian daun salamnya 2 lembar ya. Lalu di sini saya akan tambahkan santan, aku pakai santan instan aja. Lalu kita akan tambahkan air secukupnya aja sesuai dengan jumlah berasnya ya. Untuk takarannya biasanya di atas beras 1 ruas jari ya. Kita aduk-aduk merata. Kalau mau ditambahkan kunyit bubuk boleh, atau ditambahkan margarin juga boleh ya, biar rasanya tuh makin gurih. Ini hasilnya ya teman-teman, super wangi banget. Dan ini matang sempurna sampai ke bawah dan warnanya juga merata ya, kuningnya cantik bisa dilihat. Oke, kita buang dedaunannya, baru kemudian kita akan buat lauk pendampingnya. Langsung aja siapkan telur, di sini akan kita rebus ya. Kita rebus telurnya sampai matang. Untuk jumlahnya sesuaikan aja dengan stok di rumah ya teman-teman. Di sini aku pakai setengah kilo lebih. Oke, ini hasilnya, telurnya udah matang sempurna dan kita akan kupas sampai bersih ya. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita kasih guratan-guratan seperti ini biar nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng sampai berkulit. Tutupnya teman-teman. Oke, setelah dibalik-balik kita bisa angkat dan tiriskan si telurnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbu ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Garam, kemudian gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Lanjut, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, setelah tanak masukkan telurnya.
dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, di sini aku tambahkan air sedikit aja, kurang lebih 50 ml. Kemudian tambahkan kecap manis 2 sendok teh, diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Oke, ini bumbunya udah meresap. Kita aduk sekali aja seperti ini. Kemudian matikan apinya ya. Sambal telur yang super enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, sangat simpel dan cepet banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan sajikan sambal telurnya bersama dengan nasi kuning. Nah, biar lebih mantap lagi, di sini saya juga akan buat lauk tambahan ya. Ini favorit anak-anak banget, pastinya ini cocok untuk menu pas 17-an ya. Atau kalau pas ada hajatan juga bisa digunakan menu kali ini ya. Ini dia untuk pelengkapnya, aku tambahin mie goreng bakso. Untuk resep mie goreng bakso bisa scroll di bawah ya, karena kita udah sering share resep mie goreng ya. Lanjut, ada ayam Kentucky atau ayam crispy. Kita juga udah sering share resepnya, jadi teman-teman tinggal scroll postingan di bawah. Oke deh, langsung aja kita sajikan. Ini kebetulan dibuatnya pas malam 17-an kemarin ya teman-teman. Jadi aku buatnya menu seperti ini. Ada ayam goreng crispy atau ayam Kentucky. Ini kesukaan anak-anak ya. Oke. Dapat dari kampung 3 kotak. Jadi ya kita buatin aja ya teman-teman. Ini juga cocok misalnya untuk teman-teman yang ada hajatan kayak ulang tahun anak atau buat apa aja deh, acara apa aja cocok deh ya teman-teman. Simple, cara masaknya gampang dan pastinya nggak ribet. Oke, ini udah super mantul banget ya, udah pantes untuk suguhan ya atau untuk kayak hajatan gitu ya teman-teman. Kalau mau ditambahin lauk lagi juga boleh. Di sini aku menyesuaikan mika yang ada aja ya teman-teman, karena ini dapat dari RT aku. Kalau misal ditambahin timun, kerupuk, jauh lebih mantap lagi pastinya ya. Oke, sangat gampang banget kan membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
pertama siapkan 5 siung bawang merah lalu diiris-iris tipis ya. Lanjut bawang putihnya saya siapkan 4 siung aja, sama juga diiris-iris tipis ya. Setelah itu ada cabai merah, saya pakai 3 buah aja dipotong serong. Kemudian ada cabai hijau, saya pakai 3 buah juga dipotong serong ya. Selanjutnya kita tumis semua bahan yang diiris-iris tadi sampai harum ya. Selanjutnya tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 2 batang aja. Kalau ada pete boleh tambahkan pete ya biar makin harum. Selanjutnya ada ikan teri nasi dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Ini produk bener-bener premium banget, pilihan bisa dilihat ya. Ini tuh bagus banget, bentuknya utuh, nggak ada yang patah-patah dan nggak ada kotorannya, sehingga langsung bisa kita goreng tanpa harus dicuci ya. Ini tuh aromanya harum banget. Sebenarnya bisa langsung dicemil ya teman-teman, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang brown atau agak kecoklatan, makanya saya goreng sebentar. Oke, setelah itu siapkan beras yang udah dicuci bersih secukupnya sesuai dengan selera ya. Lanjut kita tambahkan air sesuai dengan berasnya. Lalu ada garam, saya pakai 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah ditumis tadi. Semuanya masuk ya. Kemudian terinya saya ambil sebagian ya dan campurkan ke dalam beras ya. Selain bebas formalin dan rendah garam, produk-produk dari Crystal of the Sea ini juga tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang ke dalam digital rice cooker ya. Dan kita akan masak. Tekan start aja, ini udah mulai memasak. Oke, ini dia hasilnya. Ini sangat-sangat harum banget dan pastinya menggugah selera ya. Kita boleh aduk-aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan sedikit teri yang udah digoreng tadi ya, dan bawang goreng. Ini sudah siap untuk disajikan ya, nasi liwet yang enak banget. Bahan selanjutnya ada ayam ya. Kita akan masak apa ya kira-kira? Ikutin terus videonya deh. Masukkan bawang putihnya 3 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung. Lalu garam 1 sendok teh. Kemudian ada ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan minyak goreng ya. Oh ya, untuk kaldu jamur teman-teman bisa ganti dengan bubuk udang maupun bubuk teri dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Masakan jadi makin sedap dan pastinya lebih nikmat. Oke, setelah dihaluskan menggunakan chopper, bumbunya kita akan tumis ya sampai harum.
Tambahkan serai dan daun salamnya 2 lembar serta daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu masukkan ayam yang sudah dikerat-kerat seperti ini ya. Karena ini ukuran ayamnya tuh besar-besar. Boleh diaduk agar merata. Setelah itu tuang air sampai ayamnya terendam ya. Dan kita akan ungkep sampai ayamnya itu matang dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Lalu angkat ayamnya. Dan kita akan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ayam gorengnya. Lanjut, ini ada tahu. Langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Kita boleh tambahkan bumbu celupan ya, garam dan bawang putih. Langsung aja tahunya digoreng sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Ada tempe, saya pakai 1 papan kecil ini dipotong segitiga. Dan kita akan celupkan dalam bumbu celupan lalu goreng sampai berwarna kecoklatan juga. Lalu angkat dan tiriskan ya. Oke, ini dia hasilnya, tahu, tempe, dan ayam goreng. Kita masih akan beralih ke menu yang selanjutnya ya. Ini ada 1 papan tempe. Lalu kita potong-potong. Kecil-kecil seperti ini aja ya motongnya. Selanjutnya, goreng tempe sampai berwarna kecoklatan.
Setelah kering, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ini ada kacang tanah, saya pakai kurang lebih 100 gram, langsung digoreng sampai matang ya. Nah, untuk bahan tambahannya saya menggunakan produk teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teman-teman bisa ganti dengan teri jengki dari Crystal of the Sea juga ya, atau mungkin udang kering juga boleh. Ini produk-produk berkualitas premium yang cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Selanjutnya haluskan cabai keriting 5 buah, kemudian bawang putihnya 4 siung, ada gula aren saya pakai 1 sendok makan, garam dan kaldu jamurnya setengah sendok teh, lalu kita tambahkan minyak goreng dan kita chopper sampai halus ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita boleh tumis dalam minyak panas sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut, lengkuas yang sudah digeprek, lalu aduk-aduk sampai bumbunya tanak ya. Oh ya, untuk gula aren teman-teman bisa ganti dengan gula pasir atau gula merah ya. Selanjutnya tambahkan air asam jawa atau air asam matang. Masak sampai bumbunya itu mengental. Baru kemudian kita masukkan semua bahan kering yang udah kita siapkan tadi ya. Aduk sampai merata. Baru kemudian kita boleh matikan. Oke, orek tempe teri kacang yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran deh, ini harum banget dan menggugah selera loh. Apalagi kita tadi sudah menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin Instagramnya di @crystalofthesea, atau bisa klik link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan untuk link pembeliannya juga ya. Oke, ini nasi liwet yang super lengkap ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan sambal dan lalapan sesuai dengan selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya sisa daging ayam cuman seuprit. Oke deh, kita akan sulap jadi menu yang enak dan mantul banget untuk buka puasa. Langsung aja siapin garam setengah sendok teh, lada bubuk, kaldu jamur dan gula pasirnya masing-masing setengah sendok teh, saus tiram 1 sendok teh,
Kemudian ada kecap asinnya, di sini aku pakai 1 sendok teh juga ya. Lanjut kita akan aduk-aduk sampai merata dan marinasi sampai meresap ya teman-teman. Jangan khawatir meskipun ayamnya cuma seuprit, ini yakin bisa dimakan bareng keluarga tercinta ya. Lanjut siapin, ini ada jamur kancing. Di sini aku pakai kurang lebih 100 gram ya. Potong-potong tipis-tipis seperti ini biar terlihat banyak. Oh ya, misal teman-teman nggak punya jamur kancing, boleh diganti jamur tiram ya, atau jamur yang lainnya, sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Bahan selanjutnya ada sawi 1 ikat. Di sini aku ambil bagian daunnya aja ya teman-teman. Boleh pakai sawi biasa seperti ini, caisim, atau boleh pakai sawi daging ya, atau pakcoy. Lanjut ada sosis. Di sini aku pakai 3 batang, dipotong-potong serong aja. Untuk sosis bisa diganti bakso ya. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 3 siung, boleh digeprek atau boleh diiris-iris tipis ya, sesuaikan aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih, tambahkan jahe 1 potong udah digeprek ya, biar nanti tuh aromanya wangi. Oke, dimasak sampai harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah dimarinasi tadi. Aduk-aduk dan masak sampai kesat ya, atau berubah warna. Oke, seperti ini udah cukup. Sekarang kita akan masukkan bahan yang lain ya. Sawinya masuk. Sawi sih bisa dimasukin belakang ya teman-teman, tapi di sini aku masukin aja langsung semuanya bersama dengan jamur. Sosis juga masuk. Aduk sebentar. Tambahkan sedikit air biar ada kuahnya nyemek-nyemek gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya lebih menggugah selera. Oke, ini udah layu. Sekarang kita bisa tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Aduk sebentar. Nah, biar kuahnya itu agak mengental gitu ya teman-teman. Di sini aku tambahkan larutan tepung maizena 1 sendok teh. Aduk-aduk, setelah mengental kita boleh matikan apinya ya. Dan tumis ayam jamur yang super sedap siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget teman-teman. Sederhana banget, cara masaknya juga super cepet ya. Tapi rasanya benar-benar juara ya, gurih, sedap, pokoknya mantul banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini membagikan resep nasi kuning viral di TikTok yang caranya tuh sangat unik tapi hasilnya tuh enak banget loh. Langsung aja siapin
beras yang udah dicuci bersih ya. Kemudian kita masukkan dalam rice cooker seperti biasa. Lanjut, di sini kita akan tambahkan ada bumbu racik ayam goreng 1 bungkus aja, lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, daun jeruk purut 2 lembar, serainya 1 batang, kemudian daun salamnya 2 lembar ya. Lalu di sini saya akan tambahkan santan, aku pakai santan instan aja. Lalu kita akan tambahkan air secukupnya aja sesuai dengan jumlah berasnya ya. Untuk takarannya biasanya di atas beras 1 ruas jari ya. Kita aduk-aduk merata. Kalau mau ditambahkan kunyit bubuk boleh, atau ditambahkan margarin juga boleh ya, biar rasanya tuh makin gurih. Ini hasilnya ya teman-teman, super wangi banget. Dan ini matang sempurna sampai ke bawah dan warnanya juga merata ya, kuningnya cantik bisa dilihat. Oke, kita buang dedaunannya, baru kemudian kita akan buat lauk pendampingnya. Langsung aja siapkan telur, di sini akan kita rebus ya. Kita rebus telurnya sampai matang. Untuk jumlahnya sesuaikan aja dengan stok di rumah ya teman-teman. Di sini aku pakai setengah kilo lebih. Oke, ini hasilnya, telurnya udah matang sempurna dan kita akan kupas sampai bersih ya. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita kasih guratan-guratan seperti ini biar nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng sampai berkulit. Tutupnya teman-teman. Oke, setelah dibalik-balik kita bisa angkat dan tiriskan si telurnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbu ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Garam, kemudian gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Lanjut, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, setelah tanak masukkan telurnya.
dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, di sini aku tambahkan air sedikit aja, kurang lebih 50 ml. Kemudian tambahkan kecap manis 2 sendok teh, diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Oke, ini bumbunya udah meresap. Kita aduk sekali aja seperti ini. Kemudian matikan apinya ya. Sambal telur yang super enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, sangat simpel dan cepet banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan sajikan sambal telurnya bersama dengan nasi kuning. Nah, biar lebih mantap lagi, di sini saya juga akan buat lauk tambahan ya. Ini favorit anak-anak banget, pastinya ini cocok untuk menu pas 17-an ya. Atau kalau pas ada hajatan juga bisa digunakan menu kali ini ya. Ini dia untuk pelengkapnya, aku tambahin mie goreng bakso. Untuk resep mie goreng bakso bisa scroll di bawah ya, karena kita udah sering share resep mie goreng ya. Lanjut, ada ayam Kentucky atau ayam crispy. Kita juga udah sering share resepnya, jadi teman-teman tinggal scroll postingan di bawah. Oke deh, langsung aja kita sajikan. Ini kebetulan dibuatnya pas malam 17-an kemarin ya teman-teman. Jadi aku buatnya menu seperti ini. Ada ayam goreng crispy atau ayam Kentucky. Ini kesukaan anak-anak ya. Oke. Dapat dari kampung 3 kotak. Jadi ya kita buatin aja ya teman-teman. Ini juga cocok misalnya untuk teman-teman yang ada hajatan kayak ulang tahun anak atau buat apa aja deh, acara apa aja cocok deh ya teman-teman. Simple, cara masaknya gampang dan pastinya nggak ribet. Oke, ini udah super mantul banget ya, udah pantes untuk suguhan ya atau untuk kayak hajatan gitu ya teman-teman. Kalau mau ditambahin lauk lagi juga boleh. Di sini aku menyesuaikan mika yang ada aja ya teman-teman, karena ini dapat dari RT aku. Kalau misal ditambahin timun, kerupuk, jauh lebih mantap lagi pastinya ya. Oke, sangat gampang banget kan membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
pertama siapkan 5 siung bawang merah lalu diiris-iris tipis ya. Lanjut bawang putihnya saya siapkan 4 siung aja, sama juga diiris-iris tipis ya. Setelah itu ada cabai merah, saya pakai 3 buah aja dipotong serong. Kemudian ada cabai hijau, saya pakai 3 buah juga dipotong serong ya. Selanjutnya kita tumis semua bahan yang diiris-iris tadi sampai harum ya. Selanjutnya tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 2 batang aja. Kalau ada pete boleh tambahkan pete ya biar makin harum. Selanjutnya ada ikan teri nasi dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Ini produk benar-benar premium banget, pilihan bisa dilihat ya. Ini tuh bagus banget, bentuknya utuh, nggak ada yang patah-patah dan nggak ada kotorannya, sehingga langsung bisa kita goreng tanpa harus dicuci ya. Ini tuh aromanya harum banget. Sebenarnya bisa langsung dicemil ya teman-teman, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang brown atau agak kecoklatan, makanya saya goreng sebentar. Oke, setelah itu siapkan beras yang udah dicuci bersih secukupnya sesuai dengan selera ya. Lanjut kita tambahkan air sesuai dengan berasnya. Lalu ada garam, saya pakai 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah ditumis tadi. Semuanya masuk ya. Kemudian terinya saya ambil sebagian ya dan campurkan ke dalam beras ya. Selain bebas formalin dan rendah garam, produk-produk dari Crystal of the Sea ini juga tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang ke dalam digital rice cooker ya. Dan kita akan masak. Tekan start aja, ini udah mulai memasak. Oke, ini dia hasilnya. Ini sangat-sangat harum banget dan pastinya menggugah selera ya. Kita boleh aduk-aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan sedikit teri yang udah digoreng tadi ya, dan bawang goreng. Ini sudah siap untuk disajikan ya, nasi liwet yang enak banget. Bahan selanjutnya ada ayam ya. Kita akan masak apa ya kira-kira? Ikutin terus videonya deh. Masukkan bawang putihnya 3 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung. Lalu garam 1 sendok teh. Kemudian ada ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan minyak goreng ya. Oh ya, untuk kaldu jamur teman-teman bisa ganti dengan bubuk udang maupun bubuk teri dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Masakan jadi makin sedap dan pastinya lebih nikmat. Oke, setelah dihaluskan menggunakan chopper, bumbunya kita akan tumis ya sampai harum.
Tambahkan serai dan daun salamnya 2 lembar serta daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu masukkan ayam yang sudah dikerat-kerat seperti ini ya. Karena ini ukuran ayamnya tuh besar-besar. Boleh diaduk agar merata. Setelah itu tuang air sampai ayamnya terendam ya. Dan kita akan ungkep sampai ayamnya itu matang dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Lalu angkat ayamnya. Dan kita akan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ayam gorengnya. Lanjut, ini ada tahu. Langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Kita boleh tambahkan bumbu celupan ya, garam dan bawang putih. Langsung aja tahunya digoreng sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Ada tempe, saya pakai 1 papan kecil ini dipotong segitiga. Dan kita akan celupkan dalam bumbu celupan lalu goreng sampai berwarna kecoklatan juga. Lalu angkat dan tiriskan ya. Oke, ini dia hasilnya, tahu, tempe, dan ayam goreng. Kita masih akan beralih ke menu yang selanjutnya ya. Ini ada 1 papan tempe. Lalu kita potong-potong. Kecil-kecil seperti ini aja ya motongnya. Selanjutnya, goreng tempe sampai berwarna kecoklatan.
Setelah kering, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ini ada kacang tanah, saya pakai kurang lebih 100 gram, langsung digoreng sampai matang ya. Nah, untuk bahan tambahannya saya menggunakan produk teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teman-teman bisa ganti dengan teri jengki dari Crystal of the Sea juga ya, atau mungkin udang kering juga boleh. Ini produk-produk berkualitas premium yang cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Selanjutnya haluskan cabai keriting 5 buah, kemudian bawang putihnya 4 siung, ada gula aren saya pakai 1 sendok makan, garam dan kaldu jamurnya setengah sendok teh, lalu kita tambahkan minyak goreng dan kita chopper sampai halus ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita boleh tumis dalam minyak panas sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut, lengkuas yang sudah digeprek, lalu aduk-aduk sampai bumbunya tanak ya. Oh ya, untuk gula aren teman-teman bisa ganti dengan gula pasir atau gula merah ya. Selanjutnya tambahkan air asam jawa atau air asam matang. Masak sampai bumbunya itu mengental. Baru kemudian kita masukkan semua bahan kering yang udah kita siapkan tadi ya. Aduk sampai merata. Baru kemudian kita boleh matikan. Oke, orek tempe teri kacang yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran deh, ini harum banget dan menggugah selera loh. Apalagi kita tadi sudah menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin Instagramnya di @crystalofthesea, atau bisa klik link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan untuk link pembeliannya juga ya. Oke, ini nasi liwet yang super lengkap ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan sambal dan lalapan sesuai dengan selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya sisa daging ayam cuman seuprit. Oke deh, kita akan sulap jadi menu yang enak dan mantul banget untuk buka puasa. Langsung aja siapin garam setengah sendok teh, lada bubuk, kaldu jamur dan gula pasirnya masing-masing setengah sendok teh, saus tiram 1 sendok teh,
Kemudian ada kecap asinnya, di sini aku pakai 1 sendok teh juga ya. Lanjut kita akan aduk-aduk sampai merata dan marinasi sampai meresap ya teman-teman. Jangan khawatir meskipun ayamnya cuma seuprit, ini yakin bisa dimakan bareng keluarga tercinta ya. Lanjut siapin, ini ada jamur kancing. Di sini aku pakai kurang lebih 100 gram ya. Potong-potong tipis-tipis seperti ini biar terlihat banyak. Oh ya, misal teman-teman gak punya jamur kancing, boleh diganti jamur tiram ya, atau jamur yang lainnya, sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Bahan selanjutnya ada sawi 1 ikat. Di sini aku ambil bagian daunnya aja ya teman-teman. Boleh pakai sawi biasa seperti ini, cai sim, atau boleh pakai sawi daging ya, atau pakcoy. Lanjut ada sosis. Di sini aku pakai 3 batang, dipotong-potong serong aja. Untuk sosis bisa diganti bakso ya. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 3 siung, boleh digeprek atau boleh diiris-iris tipis ya, sesuaikan aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih, tambahkan jahe 1 potong udah digeprek ya, biar nanti tuh aromanya wangi. Oke, dimasak sampai harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah dimarinasi tadi. Aduk-aduk dan masak sampai kesat ya, atau berubah warna. Oke, seperti ini udah cukup. Sekarang kita akan masukkan bahan yang lain ya. Sawinya masuk. Sawi sih bisa dimasukin belakang ya teman-teman, tapi di sini aku masukin aja langsung semuanya bersama dengan jamur. Sosis juga masuk. Aduk sebentar. Tambahkan sedikit air biar ada kuahnya nyemek-nyemek gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya lebih menggugah selera. Oke, ini udah layu. Sekarang kita bisa tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Aduk sebentar. Nah, biar kuahnya itu agak mengental gitu ya teman-teman. Di sini aku tambahkan larutan tepung maizena 1 sendok teh. Aduk-aduk, setelah mengental kita boleh matikan apinya ya. Dan tumis ayam jamur yang super sedap siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget teman-teman. Sederhana banget, cara masaknya juga super cepet ya. Tapi rasanya benar-benar juara ya, gurih, sedap, pokoknya mantul banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini membagikan resep nasi kuning viral di TikTok yang caranya tuh sangat unik tapi hasilnya tuh enak banget loh. Langsung aja siapin
beras yang udah dicuci bersih ya. Kemudian kita masukkan dalam rice cooker seperti biasa. Lanjut di sini kita akan tambahkan ada bumbu racik ayam goreng 1 bungkus aja, lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, daun jeruk purut 2 lembar, serainya 1 batang, kemudian daun salamnya 2 lembar ya. Lalu di sini saya akan tambahkan santan, aku pakai santan instan aja. Lalu kita akan tambahkan air secukupnya aja sesuai dengan jumlah berasnya ya. Untuk takarannya biasanya di atas beras 1 ruas jari ya. Kita aduk-aduk merata. Kalau mau ditambahkan kunyit bubuk boleh, atau ditambahkan margarin juga boleh ya, biar rasanya tuh makin gurih. Ini hasilnya ya teman-teman, super wangi banget. Dan ini matang sempurna sampai ke bawah dan warnanya juga merata ya, kuningnya cantik bisa dilihat. Oke, kita buang dedaunannya, baru kemudian kita akan buat lauk pendampingnya. Langsung aja siapkan telur, di sini akan kita rebus ya. Kita rebus telurnya sampai matang. Untuk jumlahnya sesuaikan aja dengan stok di rumah ya teman-teman. Di sini aku pakai setengah kilo lebih. Oke, ini hasilnya, telurnya udah matang sempurna dan kita akan kupas sampai bersih ya. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita kasih guratan-guratan seperti ini biar nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Lanjut kita akan goreng sampai berkulit. Tutupnya teman-teman. Oke, setelah dibalik-balik kita bisa angkat dan tiriskan si telurnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbu ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Garam, kemudian gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, setelah tanak masukkan telurnya.
dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, di sini aku tambahkan air sedikit aja, kurang lebih 50 ml. Kemudian tambahkan kecap manis 2 sendok teh, diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Oke, ini bumbunya udah meresap. Kita aduk sekali aja seperti ini. Kemudian matikan apinya ya. Sambal telur yang super enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, sangat simpel dan cepet banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan sajikan sambal telurnya bersama dengan nasi kuning. Nah, biar lebih mantap lagi, di sini saya juga akan buat lauk tambahan ya. Ini favorit anak-anak banget, pastinya ini cocok untuk menu pas 17-an ya. Atau kalau pas ada hajatan juga bisa digunakan menu kali ini ya. Ini dia untuk pelengkapnya, aku tambahin mie goreng bakso. Untuk resep mie goreng bakso bisa scroll di bawah ya, karena kita udah sering share resep mie goreng ya. Lanjut, ada ayam Kentucky atau ayam crispy. Kita juga udah sering share resepnya, jadi teman-teman tinggal scroll postingan di bawah. Oke deh, langsung aja kita sajikan. Ini kebetulan dibuatnya pas malam 17-an kemarin ya teman-teman. Jadi aku buatnya menu seperti ini. Ada ayam goreng crispy atau ayam Kentucky. Ini kesukaan anak-anak ya. Oke. Dapat dari kampung 3 kotak. Jadi ya kita buatin aja ya teman-teman. Ini juga cocok misalnya untuk teman-teman yang ada hajatan kayak ulang tahun anak atau buat apa aja deh, acara apa aja cocok deh ya teman-teman. Simple, cara masaknya gampang dan pastinya nggak ribet. Oke, ini udah super mantul banget ya, udah pantes untuk suguhan ya atau untuk kayak hajatan gitu ya teman-teman. Kalau mau ditambahin lauk lagi juga boleh. Di sini aku menyesuaikan mika yang ada aja ya teman-teman, karena ini dapat dari RT aku. Kalau misal ditambahin timun, kerupuk, jauh lebih mantap lagi pastinya ya. Oke, sangat gampang banget kan membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
pertama siapkan 5 siung bawang merah lalu diiris-iris tipis ya. Lanjut bawang putihnya saya siapkan 4 siung aja, sama juga diiris-iris tipis ya. Setelah itu ada cabai merah, saya pakai 3 buah aja dipotong serong. Kemudian ada cabai hijau, saya pakai 3 buah juga dipotong serong ya. Selanjutnya kita tumis semua bahan yang diiris-iris tadi sampai harum ya. Selanjutnya tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 2 batang aja. Kalau ada pete boleh tambahkan pete ya biar makin harum. Selanjutnya ada ikan teri nasi dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Ini produk benar-benar premium banget, pilihan bisa dilihat ya. Ini tuh bagus banget, bentuknya utuh, nggak ada yang patah-patah dan nggak ada kotorannya, sehingga langsung bisa kita goreng tanpa harus dicuci ya. Ini tuh aromanya harum banget. Sebenarnya bisa langsung dicemil ya teman-teman, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang brown atau agak kecoklatan, makanya saya goreng sebentar. Oke, setelah itu siapkan beras yang udah dicuci bersih secukupnya sesuai dengan selera ya. Lanjut kita tambahkan air sesuai dengan berasnya. Lalu ada garam, saya pakai 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah ditumis tadi. Semuanya masuk ya. Kemudian terinya saya ambil sebagian ya dan campurkan ke dalam beras ya. Selain bebas formalin dan rendah garam, produk-produk dari Crystal of the Sea ini juga tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang ke dalam digital rice cooker ya, dan kita akan masak. Tekan start aja, ini udah mulai memasak. Oke, ini dia hasilnya. Ini sangat-sangat harum banget dan pastinya menggugah selera ya. Kita boleh aduk-aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan sedikit teri yang udah digoreng tadi ya, dan bawang goreng. Ini sudah siap untuk disajikan ya, nasi liwet yang enak banget. Bahan selanjutnya ada ayam ya. Kita akan masak apa ya kira-kira? Ikutin terus videonya deh. Masukkan bawang putihnya 3 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung. Lalu garam 1 sendok teh. Kemudian ada ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan minyak goreng ya. Oh ya, untuk kaldu jamur teman-teman bisa ganti dengan bubuk udang maupun bubuk teri dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Masakan jadi makin sedap dan pastinya lebih nikmat. Oke, setelah dihaluskan menggunakan chopper, bumbunya kita akan tumis ya sampai harum.
Tambahkan serai dan daun salamnya 2 lembar serta daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu masukkan ayam yang sudah dikerat-kerat seperti ini ya. Karena ini ukuran ayamnya tuh besar-besar. Boleh diaduk agar merata. Setelah itu tuang air sampai ayamnya terendam ya. Dan kita akan ungkep sampai ayamnya itu matang dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Lalu angkat ayamnya. Dan kita akan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ayam gorengnya. Lanjut, ini ada tahu. Langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Kita boleh tambahkan bumbu celupan ya, garam dan bawang putih. Langsung aja tahunya digoreng sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Ada tempe, saya pakai 1 papan kecil ini dipotong segitiga. Dan kita akan celupkan dalam bumbu celupan lalu goreng sampai berwarna kecoklatan juga. Lalu angkat dan tiriskan ya. Oke, ini dia hasilnya, tahu, tempe, dan ayam goreng. Kita masih akan beralih ke menu yang selanjutnya ya. Ini ada 1 papan tempe, lalu kita potong-potong. Kecil-kecil seperti ini aja ya motongnya. Selanjutnya, goreng tempe sampai berwarna kecoklatan.
Setelah kering, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ini ada kacang tanah, saya pakai kurang lebih 100 gram, langsung digoreng sampai matang ya. Nah, untuk bahan tambahannya saya menggunakan produk teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teman-teman bisa ganti dengan teri jengki dari Crystal of the Sea juga ya, atau mungkin udang kering juga boleh. Ini produk-produk berkualitas premium yang cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Selanjutnya haluskan cabai keriting 5 buah, kemudian bawang putihnya 4 siung, ada gula aren saya pakai 1 sendok makan, garam dan kaldu jamurnya setengah sendok teh, lalu kita tambahkan minyak goreng dan kita chopper sampai halus ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita boleh tumis dalam minyak panas sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut, lengkuas yang sudah digeprek, lalu aduk-aduk sampai bumbunya tanak ya. Oh ya, untuk gula aren teman-teman bisa ganti dengan gula pasir atau gula merah ya. Selanjutnya tambahkan air asam jawa atau air asam matang. Masak sampai bumbunya itu mengental. Baru kemudian kita masukkan semua bahan kering yang udah kita siapkan tadi ya. Aduk sampai merata. Baru kemudian kita boleh matikan. Oke, orek tempe teri kacang yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran deh, ini harum banget dan menggugah selera loh. Apalagi kita tadi sudah menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin Instagramnya di @crystalofthesea, atau bisa klik link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan untuk link pembeliannya juga ya. Oke, ini nasi liwet yang super lengkap ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan sambal dan lalapan sesuai dengan selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya sisa daging ayam cuman seuprit. Oke deh, kita akan sulap jadi menu yang enak dan mantul banget untuk buka puasa. Langsung aja siapin garam setengah sendok teh, lada bubuk, kaldu jamur dan gula pasirnya masing-masing setengah sendok teh, saus tiram 1 sendok teh,
Kemudian ada kecap asinnya, di sini aku pakai 1 sendok teh juga ya. Lanjut kita akan aduk-aduk sampai merata dan marinasi sampai meresap ya teman-teman. Jangan khawatir meskipun ayamnya cuma seuprit, ini yakin bisa dimakan bareng keluarga tercinta ya. Lanjut siapin, ini ada jamur kancing. Di sini aku pakai kurang lebih 100 gram ya. Potong-potong tipis-tipis seperti ini biar terlihat banyak. Oh ya, misal teman-teman nggak punya jamur kancing, boleh diganti jamur tiram ya, atau jamur yang lainnya, sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Bahan selanjutnya ada sawi 1 ikat. Di sini aku ambil bagian daunnya aja ya teman-teman. Boleh pakai sawi biasa seperti ini, caisim, atau boleh pakai sawi daging ya, atau pakcoy. Lanjut ada sosis. Di sini aku pakai 3 batang, dipotong-potong serong aja. Untuk sosis bisa diganti bakso ya. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 3 siung, boleh digeprek atau boleh diiris-iris tipis ya, sesuaikan aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih, tambahkan jahe 1 potong udah digeprek ya, biar nanti tuh aromanya wangi. Oke, dimasak sampai harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah dimarinasi tadi. Aduk-aduk dan masak sampai kesat ya, atau berubah warna. Oke, seperti ini udah cukup. Sekarang kita akan masukkan bahan yang lain ya. Sawinya masuk. Sawi sih bisa dimasukin belakang ya teman-teman, tapi di sini aku masukin aja langsung semuanya bersama dengan jamur. Sosis juga masuk. Aduk sebentar. Tambahkan sedikit air biar ada kuahnya nyemek-nyemek gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya lebih menggugah selera. Oke, ini udah layu. Sekarang kita bisa tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Aduk sebentar. Nah, biar kuahnya itu agak mengental gitu ya teman-teman. Di sini aku tambahkan larutan tepung maizena 1 sendok teh. Aduk-aduk, setelah mengental kita boleh matikan apinya ya. Dan tumis ayam jamur yang super sedap siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget teman-teman. Sederhana banget, cara masaknya juga super cepet ya. Tapi rasanya benar-benar juara ya, gurih, sedap, pokoknya mantul banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini membagikan resep nasi kuning viral di TikTok yang caranya tuh sangat unik tapi hasilnya tuh enak banget loh. Langsung aja siapin
beras yang udah dicuci bersih ya. Kemudian kita masukkan dalam rice cooker seperti biasa. Lanjut, di sini kita akan tambahkan ada bumbu racik ayam goreng 1 bungkus aja, lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, daun jeruk purut 2 lembar, serainya 1 batang, kemudian daun salamnya 2 lembar ya. Lalu di sini saya akan tambahkan santan, aku pakai santan instan aja. Lalu kita akan tambahkan air secukupnya aja sesuai dengan jumlah berasnya ya. Untuk takarannya biasanya di atas beras 1 ruas jari ya. Kita aduk-aduk merata. Kalau mau ditambahkan kunyit bubuk boleh, atau ditambahkan margarin juga boleh ya, biar rasanya tuh makin gurih. Ini hasilnya ya teman-teman, super wangi banget. Dan ini matang sempurna sampai ke bawah dan warnanya juga merata ya, kuningnya cantik bisa dilihat. Oke, kita buang dedaunannya, baru kemudian kita akan buat lauk pendampingnya. Langsung aja siapkan telur, di sini akan kita rebus ya. Kita rebus telurnya sampai matang. Untuk jumlahnya sesuaikan aja dengan stok di rumah ya teman-teman. Di sini aku pakai setengah kilo lebih. Oke, ini hasilnya, telurnya udah matang sempurna dan kita akan kupas sampai bersih ya. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita kasih guratan-guratan seperti ini biar nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng sampai berkulit. Tutupnya teman-teman. Oke, setelah dibalik-balik kita bisa angkat dan tiriskan si telurnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbu ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Garam, kemudian gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Lanjut, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, setelah tanak masukkan telurnya.
dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, di sini aku tambahkan air sedikit aja, kurang lebih 50 ml. Kemudian tambahkan kecap manis 2 sendok teh, diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Oke, ini bumbunya udah meresap. Kita aduk sekali aja seperti ini. Kemudian matikan apinya ya. Sambal telur yang super enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, sangat simpel dan cepet banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan sajikan sambal telurnya bersama dengan nasi kuning. Nah, biar lebih mantap lagi, di sini saya juga akan buat lauk tambahan ya. Ini favorit anak-anak banget, pastinya ini cocok untuk menu pas 17-an ya. Atau kalau pas ada hajatan juga bisa digunakan menu kali ini ya. Ini dia untuk pelengkapnya, aku tambahin mie goreng bakso. Untuk resep mie goreng bakso bisa scroll di bawah ya, karena kita udah sering share resep mie goreng ya. Lanjut, ada ayam Kentucky atau ayam crispy. Kita juga udah sering share resepnya, jadi teman-teman tinggal scroll postingan di bawah. Oke deh, langsung aja kita sajikan. Ini kebetulan dibuatnya pas malam 17-an kemarin ya teman-teman. Jadi aku buatnya menu seperti ini. Ada ayam goreng crispy atau ayam Kentucky. Ini kesukaan anak-anak ya. Oke. Dapat dari kampung 3 kotak. Jadi ya kita buatin aja ya teman-teman. Ini juga cocok misalnya untuk teman-teman yang ada hajatan kayak ulang tahun anak atau buat apa aja deh, acara apa aja cocok deh ya teman-teman. Simple, cara masaknya gampang dan pastinya nggak ribet. Oke, ini udah super mantul banget ya, udah pantes untuk suguhan ya atau untuk kayak hajatan gitu ya teman-teman. Kalau mau ditambahin lauk lagi juga boleh. Di sini aku menyesuaikan mika yang ada aja ya teman-teman, karena ini dapat dari RT aku. Kalau misal ditambahin timun, kerupuk, jauh lebih mantap lagi pastinya ya. Oke, sangat gampang banget kan membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
pertama siapkan 5 siung bawang merah lalu diiris-iris tipis ya. Lanjut bawang putihnya saya siapkan 4 siung aja, sama juga diiris-iris tipis ya. Setelah itu ada cabai merah, saya pakai 3 buah aja dipotong serong. Kemudian ada cabai hijau, saya pakai 3 buah juga dipotong serong ya. Selanjutnya kita tumis semua bahan yang diiris-iris tadi sampai harum ya. Selanjutnya tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 2 batang aja. Kalau ada pete boleh tambahkan pete ya biar makin harum. Selanjutnya ada ikan teri nasi dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Ini produk benar-benar premium banget, pilihan bisa dilihat ya. Ini tuh bagus banget, bentuknya utuh, nggak ada yang patah-patah dan nggak ada kotorannya, sehingga langsung bisa kita goreng tanpa harus dicuci ya. Ini tuh aromanya harum banget. Sebenarnya bisa langsung dicemil ya teman-teman, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang brown atau agak kecoklatan, makanya saya goreng sebentar. Oke, setelah itu siapkan beras yang udah dicuci bersih secukupnya sesuai dengan selera ya. Lanjut kita tambahkan air sesuai dengan berasnya. Lalu ada garam, saya pakai 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah ditumis tadi. Semuanya masuk ya. Kemudian terinya saya ambil sebagian ya dan campurkan ke dalam beras ya. Selain bebas formalin dan rendah garam, produk-produk dari Crystal of the Sea ini juga tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang ke dalam digital rice cooker ya. Dan kita akan masak. Tekan start aja, ini udah mulai memasak. Oke, ini dia hasilnya. Ini sangat-sangat harum banget dan pastinya menggugah selera ya. Kita boleh aduk-aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan sedikit teri yang udah digoreng tadi ya, dan bawang goreng. Ini sudah siap untuk disajikan ya, nasi liwet yang enak banget. Bahan selanjutnya ada ayam ya. Kita akan masak apa ya kira-kira? Ikutin terus videonya deh. Masukkan bawang putihnya 3 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung. Lalu garam 1 sendok teh. Kemudian ada ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan minyak goreng ya. Oh ya, untuk kaldu jamur teman-teman bisa ganti dengan bubuk udang maupun bubuk teri dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Masakan jadi makin sedap dan pastinya lebih nikmat. Oke, setelah dihaluskan menggunakan chopper, bumbunya kita akan tumis ya sampai harum.
Tambahkan serai dan daun salamnya 2 lembar serta daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu masukkan ayam yang sudah dikerat-kerat seperti ini ya. Karena ini ukuran ayamnya tuh besar-besar. Boleh diaduk agar merata. Setelah itu tuang air sampai ayamnya terendam ya. Dan kita akan ungkep sampai ayamnya itu matang dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Lalu angkat ayamnya. Dan kita akan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ayam gorengnya. Lanjut, ini ada tahu. Langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Kita boleh tambahkan bumbu celupan ya, garam dan bawang putih. Langsung aja tahunya digoreng sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Ada tempe, saya pakai 1 papan kecil ini dipotong segitiga. Dan kita akan celupkan dalam bumbu celupan lalu goreng sampai berwarna kecoklatan juga. Lalu angkat dan tiriskan ya. Oke, ini dia hasilnya, tahu, tempe, dan ayam goreng. Kita masih akan beralih ke menu yang selanjutnya ya. Ini ada 1 papan tempe. Lalu kita potong-potong. Kecil-kecil seperti ini aja ya motongnya. Selanjutnya, goreng tempe sampai berwarna kecoklatan.
Setelah kering, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ini ada kacang tanah, saya pakai kurang lebih 100 gram, langsung digoreng sampai matang ya. Nah, untuk bahan tambahannya saya menggunakan produk teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teman-teman bisa ganti dengan teri jengki dari Crystal of the Sea juga ya, atau mungkin udang kering juga boleh. Ini produk-produk berkualitas premium yang cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Selanjutnya haluskan cabai keriting 5 buah, kemudian bawang putihnya 4 siung, ada gula aren saya pakai 1 sendok makan, garam dan kaldu jamurnya setengah sendok teh, lalu kita tambahkan minyak goreng dan kita chopper sampai halus ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita boleh tumis dalam minyak panas sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut, lengkuas yang sudah digeprek, lalu aduk-aduk sampai bumbunya tanak ya. Oh ya, untuk gula aren teman-teman bisa ganti dengan gula pasir atau gula merah ya. Selanjutnya tambahkan air asam jawa atau air asam matang. Masak sampai bumbunya itu mengental. Baru kemudian kita masukkan semua bahan kering yang udah kita siapkan tadi ya. Aduk sampai merata. Baru kemudian kita boleh matikan. Oke, orek tempe teri kacang yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran deh, ini harum banget dan menggugah selera loh. Apalagi kita tadi sudah menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin Instagramnya di @crystalofthesea, atau bisa klik link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan untuk link pembeliannya juga ya. Oke, ini nasi liwet yang super lengkap ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan sambal dan lalapan sesuai dengan selera. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya sisa daging ayam cuman seuprit. Oke deh, kita akan sulap jadi menu yang enak dan mantul banget untuk buka puasa. Langsung aja siapin garam setengah sendok teh, lada bubuk, kaldu jamur dan gula pasirnya masing-masing setengah sendok teh, saus tiram 1 sendok teh,
Kemudian ada kecap asinnya, di sini aku pakai 1 sendok teh juga ya. Lanjut kita akan aduk-aduk sampai merata dan marinasi sampai meresap ya teman-teman. Jangan khawatir meskipun ayamnya cuma seuprit, ini yakin bisa dimakan bareng keluarga tercinta ya. Lanjut siapin, ini ada jamur kancing. Di sini aku pakai kurang lebih 100 gram ya. Potong-potong tipis-tipis seperti ini biar terlihat banyak. Oh ya, misal teman-teman nggak punya jamur kancing, boleh diganti jamur tiram ya, atau jamur yang lainnya, sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Bahan selanjutnya ada sawi 1 ikat. Di sini aku ambil bagian daunnya aja ya teman-teman. Boleh pakai sawi biasa seperti ini, caisim, atau boleh pakai sawi daging ya, atau pakcoy. Lanjut ada sosis. Di sini aku pakai 3 batang, dipotong-potong serong aja. Untuk sosis bisa diganti bakso ya. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 3 siung, boleh digeprek atau boleh diiris-iris tipis ya, sesuaikan aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih, tambahkan jahe 1 potong udah digeprek ya, biar nanti tuh aromanya wangi. Oke, dimasak sampai harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah dimarinasi tadi. Aduk-aduk dan masak sampai kesat ya, atau berubah warna. Oke, seperti ini udah cukup. Sekarang kita akan masukkan bahan yang lain ya. Sawinya masuk. Sawi sih bisa dimasukin belakang ya teman-teman, tapi di sini aku masukin aja langsung semuanya bersama dengan jamur. Sosis juga masuk. Aduk sebentar. Tambahkan sedikit air biar ada kuahnya nyemek-nyemek gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya lebih menggugah selera. Oke, ini udah layu. Sekarang kita bisa tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Aduk sebentar. Nah, biar kuahnya itu agak mengental gitu ya teman-teman. Di sini aku tambahkan larutan tepung maizena 1 sendok teh. Aduk-aduk, setelah mengental kita boleh matikan apinya ya. Dan tumis ayam jamur yang super sedap siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget teman-teman. Sederhana banget, cara masaknya juga super cepet ya. Tapi rasanya benar-benar juara ya, gurih, sedap, pokoknya mantul banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini membagikan resep nasi kuning viral di TikTok yang caranya tuh sangat unik tapi hasilnya tuh enak banget loh. Langsung aja siapin
beras yang udah dicuci bersih ya. Kemudian kita masukkan dalam rice cooker seperti biasa. Lanjut, di sini kita akan tambahkan ada bumbu racik ayam goreng 1 bungkus aja, lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, daun jeruk purut 2 lembar, serainya 1 batang, kemudian daun salamnya 2 lembar ya. Lalu di sini saya akan tambahkan santan, aku pakai santan instan aja. Lalu kita akan tambahkan air secukupnya aja sesuai dengan jumlah berasnya ya. Untuk takarannya biasanya di atas beras 1 ruas jari ya. Kita aduk-aduk merata. Kalau mau ditambahkan kunyit bubuk boleh, atau ditambahkan margarin juga boleh ya, biar rasanya tuh makin gurih. Ini hasilnya ya teman-teman, super wangi banget. Dan ini matang sempurna sampai ke bawah dan warnanya juga merata ya, kuningnya cantik bisa dilihat. Oke, kita buang dedaunannya, baru kemudian kita akan buat lauk pendampingnya. Langsung aja siapkan telur, di sini akan kita rebus ya. Kita rebus telurnya sampai matang. Untuk jumlahnya sesuaikan aja dengan stok di rumah ya teman-teman. Di sini aku pakai setengah kilo lebih. Oke, ini hasilnya, telurnya udah matang sempurna dan kita akan kupas sampai bersih ya. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita kasih guratan-guratan seperti ini biar nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng sampai berkulit. Tutupnya teman-teman. Oke, setelah dibalik-balik kita bisa angkat dan tiriskan si telurnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbu ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 15 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah. Garam, kemudian gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Lanjut, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, setelah tanak masukkan telurnya.
dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, di sini aku tambahkan air sedikit aja, kurang lebih 50 ml. Kemudian tambahkan kecap manis 2 sendok teh, diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Oke, ini bumbunya udah meresap. Kita aduk sekali aja seperti ini. Kemudian matikan apinya ya. Sambal telur yang super enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, sangat simpel dan cepet banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan sajikan sambal telurnya bersama dengan nasi kuning. Nah, biar lebih mantap lagi, di sini saya juga akan buat lauk tambahan ya. Ini favorit anak-anak banget, pastinya ini cocok untuk menu pas 17-an ya. Atau kalau pas ada hajatan juga bisa digunakan menu kali ini ya. Ini dia untuk pelengkapnya, aku tambahin mie goreng bakso. Untuk resep mie goreng bakso bisa scroll di bawah ya, karena kita udah sering share resep mie goreng ya. Lanjut, ada ayam Kentucky atau ayam crispy. Kita juga udah sering share resepnya, jadi teman-teman tinggal scroll postingan di bawah. Oke deh, langsung aja kita sajikan. Ini kebetulan dibuatnya pas malam 17-an kemarin ya teman-teman. Jadi aku buatnya menu seperti ini. Ada ayam goreng crispy atau ayam Kentucky. Ini kesukaan anak-anak ya. Oke. Dapat dari kampung 3 kotak. Jadi ya kita buatin aja ya teman-teman. Ini juga cocok misalnya untuk teman-teman yang ada hajatan kayak ulang tahun anak atau buat apa aja deh, acara apa aja cocok deh ya teman-teman. Simple, cara masaknya gampang dan pastinya nggak ribet. Oke, ini udah super mantul banget ya, udah pantes untuk suguhan ya atau untuk kayak hajatan gitu ya teman-teman. Kalau mau ditambahin lauk lagi juga boleh. Di sini aku menyesuaikan mika yang ada aja ya teman-teman, karena ini dapat dari RT aku. Kalau misal ditambahin timun, kerupuk, jauh lebih mantap lagi pastinya ya. Oke, sangat gampang banget kan membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
Oke, langkah pertama siapkan 5 siung bawang merah lalu diiris-iris tipis ya. Lanjut, bawang putihnya saya siapkan 4 siung aja, sama juga diiris-iris tipis ya. Setelah itu ada cabai merah, saya pakai 3 buah aja dipotong serong. Kemudian ada cabai hijau, saya pakai 3 buah juga dipotong serong ya. Selanjutnya kita tumis semua bahan yang diiris-iris tadi sampai harum ya. Selanjutnya tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 2 batang aja. Kalau ada pete boleh tambahkan pete ya biar makin harum. Selanjutnya ada ikan teri nasi dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Ini produk benar-benar premium banget, pilihan bisa dilihat ya. Ini tuh bagus banget, bentuknya utuh, nggak ada yang patah-patah dan nggak ada kotorannya, sehingga langsung bisa kita goreng tanpa harus dicuci ya. Ini tuh aromanya harum banget. Sebenarnya bisa langsung dicemil ya teman-teman, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang brown atau agak kecoklatan, makanya saya goreng sebentar. Oke, setelah itu siapkan beras yang udah dicuci bersih secukupnya sesuai dengan selera ya. Lanjut kita tambahkan air sesuai dengan berasnya. Lalu ada garam, saya pakai 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah ditumis tadi. Semuanya masuk ya. Kemudian terinya saya ambil sebagian ya dan campurkan ke dalam beras ya. Selain bebas formalin dan rendah garam, produk-produk dari Crystal of the Sea ini juga tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang ke dalam digital rice cooker ya, dan kita akan masak. Tekan start aja, ini udah mulai memasak. Oke, ini dia hasilnya. Ini sangat-sangat harum banget dan pastinya menggugah selera ya. Kita boleh aduk-aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan sedikit teri yang udah digoreng tadi ya, dan bawang goreng. Ini sudah siap untuk disajikan ya, nasi liwet yang enak banget. Bahan selanjutnya ada ayam ya. Kita akan masak apa ya kira-kira? Ikutin terus videonya deh. Masukkan bawang putihnya 3 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung. Lalu garam 1 sendok teh. Kemudian ada ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan minyak goreng ya. Oh ya, untuk kaldu jamur teman-teman bisa ganti dengan bubuk udang maupun bubuk teri dari Crystal of the Sea ya teman-teman.
masakan jadi makin sedap dan pastinya lebih nikmat. Oke, setelah dihaluskan menggunakan chopper, bumbunya kita akan tumis ya sampai harum. Tambahkan serai dan daun salamnya 2 lembar serta daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu masukkan ayam yang sudah dikerat-kerat seperti ini ya. Karena ini ukuran ayamnya tuh besar-besar. Boleh diaduk agar merata. Setelah itu tuang air sampai ayamnya terendam ya. Dan kita akan ungkep sampai ayamnya itu matang dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Lalu angkat ayamnya. Dan kita akan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ayam gorengnya. Lanjut, ini ada tahu. Langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Kita boleh tambahkan bumbu celupan ya, garam dan bawang putih. Langsung aja tahunya digoreng sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Ada tempe, saya pakai 1 papan kecil ini dipotong segitiga. Dan kita akan celupkan dalam bumbu celupan lalu goreng sampai berwarna kecoklatan juga. Lalu angkat dan tiriskan ya. Oke, ini dia hasilnya, tahu, tempe, dan ayam goreng.
Kita masih akan beralih ke menu yang selanjutnya ya. Ini ada satu papan tempe, lalu kita potong-potong. Kecil-kecil seperti ini aja ya motongnya. Selanjutnya, goreng tempe sampai berwarna kecoklatan. Setelah kering, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu ini ada kacang tanah, saya pakai kurang lebih 100 gram, langsung digoreng sampai matang ya. Nah, untuk bahan tambahannya saya menggunakan produk teri nasi dari Crystal of the Sea ya. Teman-teman bisa ganti dengan teri jengki dari Crystal of the Sea juga ya, atau mungkin udang kering juga boleh. Ini produk-produk berkualitas premium yang cocok banget untuk menu keluarga tercinta. Selanjutnya haluskan cabai keriting 5 buah, kemudian bawang putihnya 4 siung, ada gula aren saya pakai 1 sendok makan, garam dan kaldu jamurnya setengah sendok teh, lalu kita tambahkan minyak goreng dan kita chopper sampai halus ya. Oke, setelah bumbunya halus, kita boleh tumis dalam minyak panas sampai harum ya. Tambahkan daun jeruk purut, lengkuas yang sudah digeprek, lalu aduk-aduk sampai bumbunya tanak ya. Oh ya, untuk gula aren teman-teman bisa ganti dengan gula pasir atau gula merah ya. Selanjutnya tambahkan air asam jawa atau air asam matang. Masak sampai bumbunya itu mengental. Baru kemudian kita masukkan semua bahan kering yang udah kita siapkan tadi ya. Aduk sampai merata. Baru kemudian kita boleh matikan. Oke, orek tempe teri kacang yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran deh, ini harum banget dan menggugah selera loh. Apalagi kita tadi sudah menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin Instagramnya di @crystalofthesea, atau bisa klik link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan untuk link pembeliannya juga ya. Oke, ini nasi liwet yang super lengkap ala dapur lagi, siap untuk disajikan. Tinggal tambahkan sambal dan lalapan sesuai dengan selera.
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Punya sisa daging ayam cuman seuprit. Oke deh, kita akan sulap jadi menu yang enak dan mantul banget untuk buka puasa. Langsung aja siapin garam setengah sendok teh, lada bubuk, kaldu jamur, dan gula pasirnya masing-masing setengah sendok teh, saus tiram 1 sendok teh. Kemudian ada kecap asinnya, di sini aku pakai 1 sendok teh juga ya. Lanjut kita akan aduk-aduk sampai merata dan marinasi sampai meresap ya teman-teman. Jangan khawatir meskipun ayamnya cuma seuprit, ini yakin bisa dimakan bareng keluarga tercinta ya. Lanjut siapin, ini ada jamur kancing. Di sini aku pakai kurang lebih 100 gram ya. Potong-potong tipis-tipis seperti ini biar terlihat banyak. Oh ya, misal teman-teman gak punya jamur kancing, boleh diganti jamur tiram ya, atau jamur yang lainnya, sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Bahan selanjutnya ada sawi 1 ikat. Di sini aku ambil bagian daunnya aja ya teman-teman. Boleh pakai sawi biasa seperti ini, cai sim, atau boleh pakai sawi daging ya, atau pakcoy. Lanjut pada sosis, di sini aku pakai 3 batang, dipotong-potong serong aja. Untuk sosis bisa diganti bakso ya. Lanjut, ada bawang putih. Di sini aku pakai 3 siung, boleh digeprek atau boleh diiris-iris tipis ya, sesuaikan aja. Kemudian kita akan tumis bawang putih, tambahkan jahe 1 potong, udah digeprek ya, biar nanti tuh aromanya wangi. Oke, dimasak sampai harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah dimarinasi tadi. Aduk-aduk dan masak sampai kesat ya, atau berubah warna. Oke, seperti ini udah cukup. Sekarang kita akan masukkan bahan yang lain ya. Sawinya masuk. Sawi sih bisa dimasukin belakang ya teman-teman, tapi di sini aku masukin aja langsung semuanya bersama dengan jamur. Sosis juga masuk. Aduk sebentar. Tambahkan sedikit air biar ada kuahnya nyemek-nyemek gitu ya teman-teman, lebih enak dan pastinya lebih menggugah selera. Oke, ini udah layu. Sekarang kita bisa tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Aduk sebentar. Nah, biar kuahnya itu agak mengental gitu ya teman-teman. Di sini aku tambahkan larutan tepung maizena 1 sendok teh. Aduk-aduk, setelah mengental kita boleh matikan apinya ya. Dan tumis ayam jamur yang super sedap siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget teman-teman. Sederhana banget, cara masaknya juga super cepet ya.
Tapi rasanya benar-benar juara ya, gurih, sedap, pokoknya mantul banget deh. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini membagikan resep nasi kuning viral di TikTok yang caranya tuh sangat unik tapi hasilnya tuh enak banget loh. Langsung aja siapin beras yang udah dicuci bersih ya. Kemudian kita masukkan dalam rice cooker seperti biasa. Lanjut di sini kita akan tambahkan ada bumbu racik ayam goreng 1 bungkus aja, lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh, daun jeruk purut 2 lembar, serainya 1 batang, kemudian daun salamnya 2 lembar ya. Lalu di sini saya akan tambahkan santan, aku pakai santan instan aja. Lalu kita akan tambahkan air secukupnya aja sesuai dengan jumlah berasnya ya. Untuk takarannya biasanya di atas beras 1 ruas jari ya. Kita aduk-aduk merata. Kalau mau ditambahkan kunyit bubuk boleh, atau ditambahkan margarin juga boleh ya, biar rasanya tuh makin gurih. Ini hasilnya ya teman-teman, super wangi banget. Dan ini matang sempurna sampai ke bawah dan warnanya juga merata ya, kuningnya cantik bisa dilihat. Oke, kita buang dedaunannya, baru kemudian kita akan buat lauk pendampingnya. Langsung aja siapkan telur, di sini akan kita rebus ya. Kita rebus telurnya sampai matang. Untuk jumlahnya sesuaikan aja dengan stok di rumah ya teman-teman. Di sini aku pakai setengah kilo lebih. Oke, ini hasilnya, telurnya udah matang sempurna dan kita akan kupas sampai bersih ya. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita kasih guratan-guratan seperti ini biar nanti bumbunya itu bisa meresap sampai ke dalam ya teman-teman. Lanjut kita akan goreng sampai berkulit. Tutupnya teman-teman. Oke, setelah dibalik-balik kita bisa angkat dan tiriskan si telurnya. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbu ada bawang putih, aku pakai 5 siung. Untuk cabai rawitnya di sini aku pakai 15 buah.
Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, untuk cabai merahnya aku pakai 8 buah, garam, kemudian gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum dan tanak ya. Oke, setelah tanak masukkan telurnya. Dan kita akan aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, di sini aku tambahkan air sedikit aja, kurang lebih 50 ml. Kemudian tambahkan kecap manis 2 sendok teh, diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Oke, ini bumbunya udah meresap. Kita aduk sekali aja seperti ini. Kemudian matikan apinya ya. Sambal telur yang super enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, sangat simpel dan cepet banget kan cara masak menu hari ini. Kita akan sajikan sambal telurnya bersama dengan nasi kuning. Nah, biar lebih mantap lagi, di sini saya juga akan buat lauk tambahan ya. Ini favorit anak-anak banget, pastinya ini cocok untuk menu pas 17-an ya. Atau kalau pas ada hajatan juga bisa digunakan menu kali ini ya. Ini dia untuk pelengkapnya, aku tambahin mie goreng bakso. Untuk resep mie goreng bakso bisa scroll di bawah ya, karena kita udah sering share resep mie goreng ya. Lanjut, ada ayam Kentucky atau ayam crispy. Kita juga udah sering share resepnya, jadi teman-teman tinggal scroll postingan di bawah. Oke deh, langsung aja kita sajikan. Ini kebetulan dibuatnya pas malam 17-an kemarin ya teman-teman. Jadi aku buatnya menu seperti ini. Ada ayam goreng crispy atau ayam Kentucky. Ini kesukaan anak-anak ya. Oke. Dapat dari kampung 3 kotak. Jadi ya kita buatin aja ya teman-teman. Ini juga cocok misalnya untuk teman-teman yang ada hajatan kayak ulang tahun anak atau buat apa aja deh, acara apa aja cocok deh ya teman-teman. Simple, cara masaknya gampang dan pastinya nggak ribet. Oke, ini udah super mantul banget ya, udah pantes untuk suguhan ya atau untuk kayak hajatan gitu ya teman-teman. Kalau mau ditambahin lauk lagi juga boleh. Di sini aku menyesuaikan mika yang ada aja ya teman-teman, karena ini dapat dari RT aku. Kalau misal ditambahin timun, kerupuk, jauh lebih mantap lagi pastinya ya. Oke, sangat gampang banget kan membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
siapkan 5 siung bawang merah lalu diiris-iris tipis ya. Lanjut, bawang putihnya saya siapkan 4 siung aja, sama juga diiris-iris tipis ya. Setelah itu ada cabai merah, saya pakai 3 buah aja dipotong serong. Kemudian ada cabai hijau, saya pakai 3 buah juga dipotong serong ya. Selanjutnya kita tumis semua bahan yang diiris-iris tadi sampai harum ya. Selanjutnya tambahkan daun salam 3 lembar, serainya 2 batang aja. Kalau ada pete, boleh tambahkan pete ya biar makin harum. Selanjutnya ada ikan teri nasi dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Ini produk benar-benar premium banget, pilihan bisa dilihat ya. Ini tuh bagus banget, bentuknya utuh, nggak ada yang patah-patah dan nggak ada kotorannya, sehingga langsung bisa kita goreng tanpa harus dicuci ya. Ini tuh aromanya harum banget. Sebenarnya bisa langsung dicemil ya teman-teman, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang brown atau agak kecoklatan, makanya saya goreng sebentar. Oke, setelah itu siapkan beras yang udah dicuci bersih secukupnya sesuai dengan selera ya. Lanjut kita tambahkan air sesuai dengan berasnya. Lalu ada garam, saya pakai 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah ditumis tadi. Semuanya masuk ya. Kemudian terinya saya ambil sebagian ya dan campurkan ke dalam beras ya. Selain bebas formalin dan rendah garam, produk-produk dari Crystal of the Sea ini juga tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang ke dalam digital rice cooker ya. Dan kita akan masak. Tekan start aja, ini udah mulai memasak. Oke, ini dia hasilnya. Ini sangat-sangat harum banget dan pastinya menggugah selera ya. Kita boleh aduk-aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan sedikit teri yang udah digoreng tadi ya, dan bawang goreng. Ini sudah siap untuk disajikan ya, nasi liwet yang enak banget. Bahan selanjutnya ada ayam ya. Kita akan masak apa ya kira-kira? Ikutin terus videonya deh. Masukkan bawang putihnya 3 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 4 siung. Lalu garam 1 sendok teh. Kemudian ada ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan minyak goreng ya. Oh ya, untuk kaldu jamur teman-teman bisa ganti dengan bubuk udang maupun bubuk teri dari Crystal of the Sea ya teman-teman. Masakan jadi makin sedap dan pastinya lebih nikmat. Oke, setelah dihaluskan menggunakan chopper, bumbunya kita akan tumis ya sampai harum.
Tambahkan serai dan daun salamnya 2 lembar serta daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu masukkan ayam yang sudah dikerat-kerat seperti ini ya. Karena ini ukuran ayamnya tuh besar-besar. Boleh diaduk agar merata. Setelah itu tuang air sampai ayamnya terendam ya. Dan kita akan ungkep sampai ayamnya itu matang dan bumbunya meresap ya. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Lalu angkat ayamnya. Dan kita akan goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan ayam gorengnya. Lanjut, ini ada tahu. Langsung aja dipotong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Kita boleh tambahkan bumbu celupan ya, garam dan bawang putih. Langsung aja tahunya digoreng sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu angkat dan tiriskan ya. Ada tempe, saya pakai 1 papan kecil ini dipotong segitiga. Dan kita akan celupkan dalam bumbu celupan lalu goreng sampai berwarna kecoklatan juga. Lalu angkat dan tiriskan ya. Oke, ini dia hasilnya, tahu, tempe, dan ayam goreng. Kita masih akan beralih ke menu yang selanjutnya ya. Ini ada 1 papan tempe. Lalu kita potong-potong. Kecil-kecil seperti ini aja ya motongnya.